anugerah Itu apologet sama Herman udah itu. Oke, ya. Iya. Iya, terima kasih. Coba dipanggil dulu. dari situ Saya kami kurang selalu di saat tahun cek 2017 mengalami Oke, kebangkrutan. Ibu saya dan sapa bapak saya dulu itu sudah mau narasumber bunuh kita, tapi diri, belum resmi ya, kita terjun belum dari opening. motor mau Selamat menabrakan diri malam. ke Assalamualaikum apa, warahmatullahi kontainer wabarakatuh, itu Guru Kak Nazuma. Nona, orang bawa apa gitu ya di Jogja sana. Saya selalu Resmi. menguatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuhan tidak pernah wabarakatuh. meninggalkan, walaupun dia sekarang masih muslim, Sahabat-sahabat semua, tapi dengan iman Masya percaya saya selalu menguatkan. Iya. Tuhan itu mampu Kemudian mengembalikan ada seperti membalik telapak tangan. Itu Syukran, Guru Nazuma. tapi apa ada kenapa juga sekarang Ustaz belum Wafi. dikasih Assalamualaikum Ustaz kembali Wafi. semua itu? Tuhan mau melihat iman kita. Waalaikumsalam Masihkah warahmatullahi kita di taala dalam wabarakatuh. keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, Alhamdulillah. masih ingat Tuhan, masih berharap sama Tuhan, atau Baik, kita pergi ke selamat dukun, malam atau juga kita cari untuk pesugihan. saudara dari kekristenan, Itu Pak saya ambil Herman. kesimpulan di sana. Jadi Shalom. Tuhan tuh mau membentuk saya, Kak Nona. Lebih dalam lagi saya mengenal. Sambil tes mic ini ya, Seperti Pak. dijanakan. Halo, suaranya kok jauh ya? Digepleng dulu baru menjadi sempurna. Jadi saya nggak pernah menyesal Suaranya yang seperti sudah nggak ada, tenggelam, Kak Pak. Nona. Bisa Saya bilang mungkin sama orang tua, diperjelas? ikhlaskan. Mohon maaf. Semuanya itu milik Tuhan. Dan sekarang saya rasa gini Kak Nona, kalau Assalamualaikum makan warahmatullahi seadanya, nggak seperti dulu waktu kita Waalaikumsalam. punya. Ini Lebih seperti nikmat, jauh, seperti di dalam lebih air luar gitu, Pak. biasa, Kalau saya ada dengar, apa sukacita, hanya damai sejahtera, terutama saya yang mendengar saya atau temukan yang lain dalam juga hati sama? saya. Suaranya Di mana kita punya ibu kemana, bapak kemana, anak Iya. kemana. Di mana jauh nikmatnya kalau hidup? pakai diskusi nggak bisa. Di mana Benerin dulu. pencapaian itu? Nggak ada Iya, Kak Nona, kosong. mungkin bisa diperbagi dulu ya, Pak Herman Tapi ya. di Kami saat tunggu. sekarang, seperti yang saya katakan, Sambil kami sapa dulu. aku Shalom, nggak butuh kaya, Brother Tuhan. Mungkin semua Antonius. orang, kamu goblok nggak butuh kaya, aku nggak butuh. Kita lahir dengan telanjang. Masa kita kembali Halo, membawa? Brother Antonius. Serakah dong Shalom. kita, Iya. gitu. Halo, Bahwa halo. Allah Ya. sudah Shalom, menyediakan selamat malam. apa yang kita tidak Oke, punya di selamat muka bumi. malam. Di surganya Oke, Allah. semua sudah surganya Tuhan bisa ya, Yesus. mic-nya sampai tinggal Nggak kita ada tunggu semua itu. untuk Nggak Pak ada. Herman saja. Di dunia ini mana kok nggak ada yang kekal. Masih Masih belum belum jelas. Jadi itulah Kak Nona, aku nggak mau. Yang tidak intinya bisa sehat, tertangkap dengan terutama, jelas seperti di dalam ya, air. walaupun kita harus kerja untuk meneruskan, kalau kita besok masih dikasih umur panjang sama Tuhan, untuk itu bukan berarti aku memprioritaskan uang dalam hidup saya sekarang Kak Nona. Aku nggak mau jadi hamba uang, Baik, kami tunggu Pak. gitu Kak Nona. Jadi Silakan. sekarang udah saya Please take cukup your anak time. sekolah, ibu makan nggak kurang. Oke, Sudah itu sambil saya kita mampu menunggu berbagi di untuk saat aku narasi berbagi, yang akan itulah menyiarkan kebahagiaan. debat kita malam ini, mohon Tak untuk penting memberikan lagi. centang hijau. Kalau memang Kecuali saya Tuhan belum memberi bisa. bonus semua Mohon itu. maaf. Kenapa tidak? Supaya nanti Gitu. bisa Tapi kami saya tidak promosikan memaksakan aku harus channelnya. kaya, hingga lupa ke gereja, hingga lupa ini, enggak lah. Oke, Karena Emang itu udah pernah mulai? Kak Nona, enggak ke gereja, belum, hari belum. Minggu pun Kita saya baru buka, sapa-sapa. gitu. Nanti kalau saya Oke. tutup, pelanggan saya hilang. Itu Tuh. iya Kak Nona. Makanya apa? Tuhan sudah supaya apa? Kita kembali kepadanya. Kita mendekatkan diri kepadanya. Karena Tuhan itu sejauh dekat. Iya Pak Herman, suaranya Tuhan masih tidak parah pernah Pak Herman. Mohon maaf meninggalkan bisa kita, diperbaiki tapi ya. saya, anaknya ini yang sering meninggalkan gitu. Kita yang selalu meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Repot kalau begini ya. Saya udah ganti Saya HP. Nah, ini. Kabur saya. pada Ya. Ini Sudah baru bangkrut jelas. ini, Kak. Yang akun Ya, mungkin Pak Herman 2-3 itu baru tahun jelas. yang Yang lalu. apologi tidak jelas Pak. tengah malam itu. Oh iya, apologi. Ya Tuhan, saya angkat tangan saya. Tuhan, Iya. Untuk share screen saya doang tidak menyerah, tapi apologinya. saya Karena itu serahkan segalanya kepada Tuhan. sound Saya systemnya angkat tangan. jelek. Saya pakai Tangan HP kanan ini saya kalau bukan bicara. Nangis Jelas itu ya? udah enggak, Pantesan. kayaknya Ya, hadirat jelas, Pak. Tuhan itu Jelas benar-benarnya Baik. seperti ada yang memeluk Oke, saya silakan di menara saat siar saya sendiri, untuk Kak Nona. ikut menciarkan. Jadi Kita sekarang mungkin mau bisa dibayar berapapun, hitung aku suruh mundur. kembali ke agamaku dulu. Oh sebentar, saya boleh minta Aku tetap ini ya dengan seperti iman yang biasa. Terserah Ya, ya, kamu minta- menghujat, kamu Oh, udah orang bisa. apa ya kalau bahasa Saya mau itu record. ya murtadin ya. Kamu mau, kamu ini murtad. Oke, ya terserah. udah bisa. Sudah ya, sudah bisa Nah, ya. sudah Tuh, bisa ya. terserah mau ngomong aku Oke. murtad karena That's apa? Ya inilah Oke, kepercayaanku, Ya. imanku yang Silakan. aku yakini. Bentar, ini udah pada siap belum? Gitu Kak Nona. Recording Jadi in yang progress. Tadi Untuk para narasumber, bukan secara kebetulan, Ya, dalam apakah Tuhan sudah nggak ada siap? yang kebetulan, Siap. semua sudah Ya, dalam siap, rencana siap. dan rancangannya. Karena Baik. Tuhan yang tahu yang kita terbaik. akan segera memulai. Saya mohon maaf, mungkin suara saya tidak bisa agak teriak-teriak Monggo, karena Kak saat Nona. ini saya Atau Oke, terima kasih. bukan teriak, maksudnya agak keras. Saya berusaha untuk mengatur Oke, volume Karin. suara karena di tempat Mungkin bisa yang cerita agak sedikit tidak deh. proper. Kenapa Mohon maaf. Oh, tadi ceritanya Jika karena nanti misalnya ikut-ikut tidak ada gangguan, saudaranya saya mohon aja. untuk Mbak Josel untuk mungkin backup saya ya Mbak Josel Ikut-ikut ya. saudaranya sampai dia merasa tertarik gitu ya, Bang Mbak Ion ya. Josel, Karin masih makan, Dek. monitor Mbak Josel. Mbak Josel. Kayaknya dia Mbak dari Josel jam sedang berapa jauh tadi dari ya perangkat di ini room ini? sepertinya. Nggak bisa. Aduh.
Dari siang. Kenapa Mbak Josel? Iya kayak Nggak bisa ngomongnya. tahan dia sampai Oke, I'll try my best then. Lihat Bismillah. nggak yang sore? Santai. Yang Baik, kalau- dokter sama Oh, karena Miss di Esther. mute. Oh, Lihat nggak Mbak Kak Josel Esther? di mute. Di pendeta oke, Rono. insya Allah. Oke. itu Pak Pen yang selalu kasih tempat untuk dokter itu. Itu Oke, langsung, baik kalau langsung gitu di kita off itu mulai anunya, komentarnya. dalam Mereka hitungan hit kelima ya Iwan Hit Fila ya. itu, Kita dua mulai orang saja. kita malam ini. Apalagi model Kak Esther suara pelan begitu. 5, Saya yang cocok 4, saingannya itu. 3, Tapi Dua, dia kalah Kak. satu. Tapi si dokternya mental. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang Rabbi kalah, shrah li mundur. sadri wa Kak yassir Esther li luar amri biasa. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Saya kan 2 qawli. kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dan selamat dia malam. takut kalau makanya tadi saya bilang setelah saya dari situ saya lihat saya mau naik lagi tapi biar sudah ada wa Kak ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta, dan semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, juga untuk keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Selamat malam Iwan Villa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sekian lama kita vakum ya dari Zoom, maksud saya karena banyak yang turun di TikTok. Alhamdulillah Saya kan akhirnya pernah malam 2 ini kali dengan kita dia diizinkan debat Allah itu. untuk kembali melaksanakan debat Kalau lintas aku agama sebetulnya dari Zoom seneng M3 sama Bang Mujahid Edi Mujahid situ dan ya. Mujtahid. Tapi aku nggak Dan kuat malam kalau ini nonton akan channelnya Bang Edi. dipanaskan Kenapa? dengan Itu muslim-muslim itu debat hujatannya spektakuler itu antara keterlaluan gitu ya. Gurunda Apa Zuma namanya, dan 3 Ustadz orang Wafi sekaligus melawan Pak ngata-ngatain Herman Bang Edi. dan Pak Aduh, Antonio. aku Saya nggak sapa kuat, dulu nggak para kuat, nggak kuat. narasumber Edi kita. siapa? Edi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Edi Zuma. TV. Aku sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi Juga sendiri, Assalamualaikum sendiri. Ustadz Wafi. Saya selalu hadir. Waalaikumsalam Wah, nontonnya luar warahmatullahi biasa. taala Seru. wabarakatuh. 2K, 3K itu. Alhamdulillah, Sama terima yang kasih untuk perempuan kan kehadirannya selalu join juga itu, mereka kepada moderator. saudara dari Ini kekristenan sekarang ada ada Pak juga di Herman. Selamat malam Pak Herman. Iya, Mi, karena kalau malam Karena- sampai 1000 lebih. Terima kasih Bukan juga ada Bro Antonio. Selamat malam Bro Karena itu Antonio. kan Selamat malam, Shalom Elohim. Assalamualaikum. Iya, Waalaikum. Itu Terima kasih untuk kehadirannya karena juga. karena pakai hijab. Baik, Ikhwan Villa semuanya. Topik yang dipilih biarkan malam ini saja. adalah agama Itu kan si Bu, manakah tadi yang aja berasal komennya dari Tuhan, komen-komennya Islam Demikana ya. ataukah Itu Kristen? kerudungnya kurang Oke, Iwan bener Villa, tuh. sebelum kita Makanya nggak mulai, seperti itu. Ayo. Debat kita malam ini. Emang mereka itu sih Ya. Berapa sibuk menit? dengan hal-hal yang nggak Berapa menit penting. itu 2 orang? Tadi apa namanya? eh, Mbak Karisa berapa tadi menit untuk bilang 2 orang, Mbak nanti kita Karisa opening 6 pernah menit Seperti biasa aja, apa Mbak mengalami Rona. Iya, oke. Seperti Apa biasanya tadi? berarti. ruh Nanti yang akan kami keluar dari sampaikan. tubuh ya. Ya, Maksimum Pak Herman di depan ya, saya pendamping aja gitu. Apa Ya, namanya? maksimum 5 Karena saya menit nggak ya. tidur posisinya masih Iya, melek, tapi maksimum kok 6 nggak menit Pak apa-apa. kalau untuk 2 orang ya. Tidur ya Ini Kalau mau Juga lebih nggak jauh, ringkas Mbak nggak apa-apa, Karisa. tapi ya aku paling juga tidak 2,5 mengalami menit seperti setiap orang. itu ya. Iya, kami beri kesempatan Dulu 6 menit sekali Pak Herman ya. Jadi saya masing-masing main bisa tempat menggunakan teman 3 menit. saya. Boleh, Nah, bagus. terjadi sesuatu Oke, lah terima gitu kasih. ya. Terjadi Oke, Iwan Villa, sesuatu. sebelum kita masuki acara inti kita, debat Nah, spektakuler saya kita, itu di kami rumah itu ya, mengingatkan di dalam kembali rumah kepada ya. seluruh menara siar, juga seluruh Iwan Villa yang Kayak- hadir di seluruh menara siar, kayak pingsan bahwa saat gitu loh, ini kayak saudara kita di nggak tahu Cianjur ya, aku sudah pingsan membutuhkan atau apa, uluran aku nggak tangan tahu kita, ya. karena saat ini Pokoknya, mereka sedang posisi aku mengalami musibah berupa bencana gempa. Dan oleh karena itu kami menghimbau sebagai wujud kepedulian kita, Siapa mari yang lagi kita ngobrol? sisihkan sebagian dari rezeki kita Ibu untuk Murwati. meringankan beban Ya, kayak mereka ada orang dengan cara Nah, mengirimkan jadi Pak donasi Karisa ke yang Peduli ada Cianjur yang bisa disalurkan melalui rekening juga atas nggak nama tahu ya, Ahi apakah Ari itu Wibisono ruko atau apa ya. di BCA Jadi dan aku kode ngelihat 014 tubuhku di nomor rekening di mana itu di 54602700091 apa namanya itu dan di donasi sofa akan gitu kita ya. tunggu sampai Nah, tanggal aku 29 dikerubungin November orang 2002 dan silakan untuk keluarga mengkonfirmasi temanku ke lah Aki gitu ya. Ada Imanes yang di nomor mijitin WA aku, ada yang ngasih apa namanya itu 0857 balsem ke 21615 hidungku macam-macam Baik, gitu ya. dan Ya, untuk seluruh ada yang menara mijitin siar yang kakiku turut sambil menyiarkan pada kami himbau nangis-nangis itu gitu. untuk Aku ngelihat diriku menyampaikan sendiri kabar ini diituin. ya Nah, posisi juga bisa aku melalui itu deskripsi di channel Ikhwan Villa apa semuanya namanya, atau juga melalui running text tentang seperti peduli tingginya seperti Cianjur di ini. atas Kami tunggu atap sampai rumah tanggal itu loh. 29 Jadi, November 2002. Mari atap jangan naik sia-siakan sedikit kesempatan gitu ya, naik beramal sedikit ini gitu kan. dan insya Nah, Allah terus aku kita tuh lihat ke situ, bisa terus saling dari menolong atasnya lagi itu karena Allah. Baik, almarhum Ikhwan Villa, bapakku itu kita ngajakin langsung saja aku gitu loh. memasuki Almarhum inti bapakku debat tuh kita malam ngajakin ini aku. dan Tapi aku bilang gini, aku Oh iya, untuk dia udah mau timer gandeng kita siapkan. tanganku kan, Tapi tapi aku sebelum kita bilang gini, memasuki inti, kami aku mau minum berikan
dulu, aku mau minum dulu gitu. izinkan Nah, kami untuk habis itu menyampaikan format aku debat masuk kita. lagi Kalau ke memang seperti aku biasanya, jadi maka maksudnya seperti begini ya, kembali ke situ para gitu ya, narasumber kembali opening ke tubuh statement, saya masing-masing gitu ya. pihak Nah, mendapatkan itu kesempatan kan selama aku 6 kan menit. Kemudian untuk sesi tanya aku jawab, batin kita sendiri bisa ya, menggunakan itu udah format lama seperti sekali biasanya tapi mungkin aku ingat untuk 2 betul kali peristiwa bertanya, itu, aku ingat betul kemudian ya. pihak lawan Aku menjawab, cuma mohon maaf, batin-batin maksudnya pihak apa tadinya diberi aku udah kesempatan mati bertanya ya, selama 2 aku menit, gitu loh. Nah, kemudian pihak lawan tapi kan menjawab waktu selama itu 5 aku menit, nggak ngerti firman kemudian Tuhan, penanya aku diberi nggak kesempatan pernah untuk ke merespon gereja. jawaban selama Nah, 3 sampai menit, suatu dan ketika kemudian aku penjawab mulai juga sering memiliki masuk ke kesempatan menanggapi apa respon selama namanya 5 menit. YouTube Jadi Christopher 2, gitu ya. 5, 3, 5. Kemungkinan ada 2 kali sesi untuk itu, jadi masing-masing mendapatkan kesempatan 2 kali bertanya. Kemudian, nah ini kami tawarkan apakah ada sesi battle atau bagaimana? Ini kami tawarkan kepada kedua narasumber. Bagaimana baiknya? Silakan. Setuju ya. Oke, untuk sesi battle kita berikan. Jadi nggak akan ikut TikTok. Ya, terserah kalau partner saya mau ikut. Tapi saya kalau TikTok tidak akan ikut atau battle ya. Oh, Pak Herman tidak ikut battle. Kalau begitu bagaimana jika kita beri sesi yang keduanya, kedua pihak maksudnya bisa turut serta gitu Pak. Jadi tidak mungkin salah satu pihak untuk pasif gitu ya. Sepertinya Pak itu tidak elok gitu ya Pak. Bagaimana? Apakah mungkin mau sesi tanya jawab saja kita gunakan tidak 2 kali bertanya tapi 4 kali daripada battle atau bagaimana? Tanya jawab ke audien aja lah. Tanya jawab ke audien. Jadi kalau begitu nanti debat kita hanya 60 menit 72 dan langsung closing statement 84 menit Pak. Dan sesi tanya jawab bisa kita tambah. Baik, bagaimana dengan saudara Muslim? Apakah setuju dengan Pak Herman? Lanjut. Ustadz Wafi dan Guru Nazuma? Baik, kalau begitu agak singkat ini debat kita malam ini rasanya. Atau mungkin kita buat sesi tanya jawabnya 3 kali jika berkenan, supaya agak panjang mungkin bisa lebih mengelaborasi. Boleh. Oke, baik. Kalau begitu sesi tanya jawab kita lakukan selama 3 menit. Ya, baik. Gitu. Oke, baik. Pak Herman kurang berkenan dengan battle. Baik, kalau begitu kita bisa langsung. Kalau battle-nya sistem catur gimana? Nah, Bro Antonius menawarkan sistem catur. Bagaimana Pak Herman juga Guru Nazuma dan Ustadz Wafi? Saya ngikut aja. Ngikut aja. Baik, bagaimana dengan Pak Herman? Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana dengan sesi battle-nya bukan sistem TikTok tapi sistem catur. Jadi pada saat kita selesai bicara kita bilang silahkan, baru lawan bicara. Nah, masing-masing waktu itu jalan. Pada saat kita bicara waktu jalan. Jadi kita dikasih jatah waktu yang sama. Jadi ini adalah perpaduan antara argumen yang tajam dengan waktu yang efektif gitu loh. Jadi kalau kita kepanjangan juga waktu kita rugi secara waktu. Saya tetap tidak setuju ya, karena saya selalu pengalaman pahit ya. Kalau suasana TikTok, suasana battle gitu, pengalaman saya pahit. Terserah kalau partner saya mau ikut, terserah. Tapi saya tidak akan ikut ya. Yang dimaksud Anda itu TikTok yang gimana? Yang saya maksud sistem catur. Jadi nggak TikTok gitu, catur. Tidak gantian ngomongnya gitu loh. Iya, gantian. Kalau sistem catur gantian sifatnya. Ya, tapi kan nanti tidak ada batas. Ada orang yang ngomong bisa 15 menit, kita udah nggak bisa jawab lagi. Enggak, dia rugi. Jadi misalnya dikasih waktu 30 menit nih, masing-masing 30 menit. Jadi kalau dia panjang lebar ya waktu dia rugi. Pada akhirnya kita lebih banyak ngomong di ujung gitu loh. Di penghabisannya kita lebih punya banyak waktu. Jadi sebenarnya kita juga harus hemat waktu kalau sistemnya adalah sistem catur ya. Ya, terserah partner saya lah, coba tanya Pak Antonius. Tapi terserah sih, kalau nggak confident, nggak apa-apa. Saya cuman ini aja, kasih idea aja. Nggak harus juga. Saya sih terserah aja. Saya ngedukung Pak Herman di sini. Ya, saya juga terserah. Yang penting jangan rebut-rebutan ngomong, sudah tuh keras-kerasan ngomong. Aduh, saya paling nggak suka diskusi kayak begitu. Kalau catur sih nggak ada rebut-rebutan. Ya.
Oke, jadi bagaimana kami Muslim dalam hal ini kami bukannya mengikuti, mohon maaf ya Iwan Villa semuanya yang mungkin ada di live chat, kami tidak bermaksud untuk mengikuti permintaan atau disetir oleh saudara kekristenan, tidak, tapi kita di sini berusaha untuk adil, memberikan ruang bagi semua untuk mengeluarkan pendapatnya gitu ya, karena yang paling penting di sini adalah kedua pihak narasumber, bukan moderator juga bukan yang lain. Oke, jadi kenyamanan para narasumber itulah yang paling utama di room ini. Oke, moderator hanya mengatur jalannya lalu lintas debat saja. Oke, baik, silakan. Bagaimana akhirnya kita sepakati? Ya, terserah ya. Ya, sepakat. Ya. Monggo. Oke, jadi kalau begitu ada sesi battle. Gimana? Yang tadi catur-catur itu ya. Battle sesi catur. Baik, bagaimana jika masing-masing diberikan kesempatan 30 menit ya untuk sesi caturnya. Jadi silakan digunakan selama 30 menit itu sebaik mungkin untuk bernarasi dan berargumentasi. Baik, boleh? Oke. Oke, luar biasa. Baik, kalau begitu saya tidak tahu kenapa Iwan Villa bilangnya ada suara double debat ya. Saya kurang tahu dari mana suara double debat itu. Iwan Villa yang ada di live chatnya Gurunda Zuma. Saya kurang tahu kenapa. Oke, baik, langsung saja aman kita. deh, sudah aman. Tadi aman udah ya, aku cekek lehernya, iya. Baik, Gurunda Zuma, terima kasih karena saya juga ini. Oke, baik, Ikhwan Fillah, tak perlu berlama-lama lagi, kedua pihak narasumber akhirnya sudah sepakat dan saudara Muslim luar biasa juga bisa berkenan menampung ya, menampung harapan dari saudara kekristenan kita saling menghargai, luar biasa. Baik, kita langsung saja memberikan waktu selama 6 menit masing-masing untuk memberikan opening statement. Kita mulai dari saudara Muslim kita. Oke, untuk timer bagaimana? Timernya bagaimana? Oke, kita lihat timernya. Ya, oke. Oke, waktu dimulai ketika Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi berbicara. Silakan. Duluan, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, teman-teman. Jadi tema kita sangat luar biasa ya. Terkait dengan agama mana yang berasal dari Tuhan. Tuhan dalam arti kata Rabbus samawati wal ar. Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dalam pemahaman kita umat Islam khususnya, jelas bahwasanya agama Islam itu memiliki nama Islam bukan karena penamaan pengikut, tetapi karena Islam itu memang asalnya adalah damai sejahtera. Makanya diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm ba'yam bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya ajaran di sisi Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi Islam itu bukan hanya sebuah konsep ya dalam kehidupan kita dalam beragama, tetapi Islam itu dilafalkan kemudian dalam pewahyuan untuk kemudian digaungkan, diproklamirkan kepada seluruh umat manusia. Bahwasanya sesungguhnya ajaran atau dinul atau yang kita kenal dengan sebutan agama di sisi pencipta langit dan bumi itu hanya Islam. Jadi seluruh nabi dari rangkaian Nabi Adam alaihissalam sampai khataman nabiyyin itu semua ajarannya adalah fondasinya Islam. Itu bisa kita urai nanti, kiranya teman-teman semua bisa memahami. Kalau Islam pasti udah paham lebih jauh tentang itu. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 83 pun Allah menjelaskan, afa ghaira dinillah ya baguna walahu aslam. Lagi disebutkan aslam di sini. Aslam artinya Islam.
mampis samawati wal ard. Ya, maka mengapa mereka mencari ajaran, jalan yang lain selain jalan Allah? Apa jalan itu? Yaitu jalan keselamatan. Padahal apa yang di langit dan apa yang di bumi itu ya berserah diri. Artinya di sini berserah diri, di sini artinya ketundukan terhadap Islam itu tadi, fondasi ajaran itu tadi atau SOP itu merujuk kepada agama Allah, yaitu Islam. Artinya orang yang taat kepada aturan Tuhan disebut Muslim. Demikian sementara, silakan Adinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Nah, tema kita pada malam hari ini bagus ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu agama itu benar-benar dari Tuhan atau tidak? Yang pertama, dari kita, pihak Muslim, Tuhannya konsepnya harus jelas dulu. Itu yang pertama. Cara mengetahui agama itu benar-benar dari Tuhan atau tidak, Tuhannya ya, konsep Tuhannya itu harus jelas dulu. Kalau konsep ketuhanannya tidak jelas, maka bisa dipastikan agama itu bukan benar-benar dari Tuhan. Itu yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak ragu-ragu mengatakan innani anallah la ilaha illa. Jadi sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Jadi jelas gitu loh, siapa Tuhannya itu jelas, konsepnya jelas. Yang itu yang pertama ya. Yang kedua, perintah yang diajarkan oleh Tuhan itu jelas juga memiliki kemaslahatan yang besar untuk umat Islam atau untuk umat selain Islam. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang artinya maha belas kasih kepada seluruh umat tak memandang agama. Itu sifat Allah Ar-Rahman. Nah, ketika perintah dari Allah itu, dari Tuhan itu jelas, maka kita bisa tahu bahwa ajaran ini benar-benar jelas dari Tuhan, begitu. Timer kok mati? Oke, timer. Bisa dicek, kemungkinan ada kesalahan teknis. Habis Ustaz, sudah habis. Oh, sudah habis. Loh. Oke, baik. Waduh. Tadi sepertinya ada seperti sekian detik gitu ya. Sudah habis ya, Ahi ya? Saya baru bicara loh padahal. 5 menit ternyata, Dek. Tadi ku 6 menit, Dek. Mohon maaf. 6 menit harusnya, Ahi. Enggak mungkin, Bang, saya baca 3 menit barusan itu. Saya lihat Abang barusan 3 menit memang. Kayaknya barusan loh, saya baru pembukaan saya ini. Baik, kita beri tambahan 1 menit ya Ustadz Wafi. Silahkan Ustadz Wafi, mohon maaf. Silahkan Ustadz. Mohon maaf. Ya, karena settingannya tadi 5 menit memang. Oh gitu, Bang? Iya. Ya, berubah jadi 6 menit dah. Ya, berarti tinggal 1 menit. Oke. Silahkan Ustadz Wafi, mohon dimaafkan. Aduh, ngomong apa tadi ya? Lupa, yang kedua. Tadi sampai yang pertama, konsep ketuhanannya itu jelas ya. Yang kedua, perintah dari Tuhannya itu jelas. Kalau dalam Islam ada istilahnya itu maqasidus syariah. Apa-apa yang dijaga oleh syariat. Contohnya, hifdzul aqli, menjaga akal. Akal kita harus dijaga sehingga Islam melarang kita meminum minuman keras, ya, alkohol dan lain sebagainya. Yang kedua, contohnya seperti hifdzul mal, menjaga harta. Makanya di dalam Islam mencuri, korupsi dan lain sebagainya itu gosop ya, itu diharamkan. Kenapa? Kita harus menjaga harta kita ataupun harta orang lain. Di dalam Islam juga ya ada yang namanya hifdzul irdi, menjaga kehormatan manusia ke sesama. Sehingga kita menfitnah, menggibah, menuduh tanpa alasan yang jelas, tanpa dalil yang jelas, itu dilarang oleh Islam. Nah, perintahnya jelas, konsep ketuhanannya jelas. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Baik, terima kasih luar biasa untuk opening statement dari saudara Muslim. Nah, sekarang kita settingkan 6 menit untuk saudara kekristenan. Oke, waktu dimulai ketika saudara Kristen berbicara. Silakan. Siapa dulu, Pak Antoni? Pak Herman, silakan Pak. Nggak usah takut, lebih dari 3 menit juga nggak apa-apa.
Ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Syarat daripada agama sejati ada beberapa. Kok timernya nggak jalan ya? Ada beberapa ya. Pertama, Tuhan atau Allah adalah Tuhan atau Allah yang sejati, lengkap dengan semua atributnya yang transenden terhadap semua ciptaan. Kristen mengenal konsep Allah Tritunggal, 3 pribadi Allah yang berbeda tapi satu roh. Hypostatis union, ya, duinatur Yesus Kristus. 3 fungsi Roh Kudus, yaitu revelation, inspiration, dan illumination. Yang kedua, Allah memperkenalkan siapa dirinya melalui wahyu yang tertulis, yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus, bersifat progresif, semakin lama semakin jelas rencana Allah bagi semua manusia. Ketiga, bersifat sejarah, mulai dari terciptanya alam semesta sampai berakhirnya pada hari kiamat secara runut, jelas dalam sejarah. Ketiga, hukum dan perintah Tuhan yang harus ditaati, ada di dalam wahyu yang tertulis. Semua ayatnya tersusun secara integral dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga menafsirkan ayat tidak bisa dicomot, harus dilihat dengan ayat yang lain, ya, di mana harus saling mendukung, ya, tidak boleh bertentangan. Dan yang terakhir adalah firman Allah tidak berubah. Yang ketiga, ada kesaksian para nabi dan rasul yang berotoritas dan otentik, ya, khususnya di dalam perjanjian baru mereka hidup sejaman dengan Tuhan, melihat, mendengar, dan merabanya. Bukti kenabian dan kerasulan adalah nubuat yang mereka bernubuat dan digenapkan 100%. Mereka membuat mukjizat, itu bukti dari para nabi, dan mereka berasal dari bangsa Israel. Yang keempat, khususnya di dalam kekristenan, Allah sering datang kepada manusia secara teofani, ya, di dalam PL, dan sebagai manusia yang sebenarnya di dalam PB, dalam memperkenalkan dirinya, sehingga semua umatnya bisa mengenal, ya, Allah itu baik secara pribadi, ya, maupun, ya, melihat, ya, semua keagungan, ya, dan kekudusan hidupnya, ya, khususnya seperti Tuhan Yesus yang menjadi manusia, dia hidup suci, tidak pernah berdosa, dan juga memberikan teladan yang sempurna. Yang kelima, adanya jalan keselamatan yang sudah pasti, bukan mudah-mudahan, dengan 3 metode keselamatan, yaitu penebusan dosa. Yang kedua, melalui individu, yaitu Mesias, sang juru selamat. Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia, unconditional, bukan berdasarkan usaha manusia. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir daripada agama sejati adalah adanya kejelasan bagaimana kehidupan setelah kematian. Ini dalam hubungannya dengan surga, neraka, dan penghakiman manusia di akhir zaman. Itu kira-kira menurut saya 6 poin yang membuktikan bahwa suatu agama itu agama yang sejati. Nah, itu mungkin sementara dari saya. Silakan Pak Antonis. Oke, terima kasih. Kristen itu konsep Tuhannya jelas, ya, sangat jelas. Kemudian perintah yang diajarkan Tuhan itu juga jelas gitu. Tetapi kita tidak melihat bahwa itu sebagai kriteria, ya, konsep Tuhan yang jelas sama perintah yang jelas sebagai kriteria sebagai agama yang benar. Kenapa? Karena konsep Tuhan yang jelas itu bukan hanya Kristen Islam, di luar yang lain, agama yang lain juga begitu, ya. Hindu, Buddha, dan para bidah dari Kristen juga mereka mengatakan konsep Tuhan mereka jelas gitu. Kita aja nggak mengerti ajaran mereka, tapi kalau mereka yang ngerti, konsep Tuhan itu jelas. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan, walaupun kami Kristen juga Tuhan konsepnya jelas, ya. Nah, apa patokannya? Patokannya sebenarnya begini, kita lihat kesinambungan. Hanya agama Kristen lah yang didukung oleh, yang dibangun oleh para rasul-rasul, 12 orang rasul, bukan 1 orang rasul. Jadi 12 rasul itu saling saling mendukung gitu, ya, ajaran satu kesatuan, tidak bukan saling bertentangan. Dan mereka rasul-rasul itu menerangkan ajarannya dengan darah mereka gitu loh. Jadi mereka tidak mendapatkan kenikmatan dunia gitu, ya, tidak mendapatkan harta, tahta, wanita, tetapi mereka menderita gitu loh. Mereka menderita untuk kesaksian itu. Itu ada bukti bahwa Kristen adalah agama yang benar gitu. Dan kemudian Kristen itu merupakan pemenuhan dari ajaran nabi-nabi dan nubuatan dari para nabi-nabi. Makanya semua kitab-kitab di dalam yang diimani Kristen pun kitab itu saling menjadi satu kesatuan. Tidak ada kitab lain yang itu Kristen itu mengimani semua kitab-kitab dari Tuhan, kitab ilahi, dan hanya Kristen lah yang bisa demikian begitu loh. Ya, jadi kalian, ya, sorry saya udah mulai bawa ke komparisi gitu, ya.
Kalau kitab Quran itu nggak bisa di match dengan Alkitab gitu ya, pas ada banyak tubrukan. Tetapi kitab Injil, kitab para nabi-nabi, kitab Zabur itu bisa saling match menjadi satu kesatuan begitu ya. Itu suatu bukti bahwa Kristen itu adalah agama yang berasal dari Tuhan gitu. Kemudian kita lihat lagi, Kristen itu termasuk, walaupun orang bilang saya nggak percaya karena, tetapi kenyataannya yang paling bisa dinalar itu Kristen. Apa buktinya? Kita ngeliat kesinambungan, ya kesinambungan itu suatu bukti kemudian kenalaran. Ya contoh, kalau misalnya saya mulai masuk kita compare dengan agama Islam, ya dengan kitab Qurannya, itu ajaran tidak nyambung gitu loh dengan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Nah, bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran? Nah, itu kan tidak ada penjelasan yang jelas gitu ya. Para apologetik kan mengatakan, oh Alkitab yang sebelumnya sudah diubah-ubah gitu ya, tetapi kenyataannya tidak kuat, tidak ada bukti kuat gitu, dalil kuat yang bisa diajukan selama saya berdebat dengan para polemikus Muslim gitu ya. Jadi itu buat saya itu secara rasional Kristen lah yang lebih rasional begitu. Ya kira-kira itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk opening statement-nya dari saudara Kristen kita. Baik, kita langsung saja memasuki sesi kedua. Iwan Villa, ini adalah sesi tanya jawab, dan di sesi ini nanti masing-masing pihak sekali lagi kami sampaikan, masing-masing pihak memiliki kesempatan bertanya selama 2 menit, kemudian pihak lawan menjawab selama 5 menit, dan penanya diberi kesempatan untuk merespon selama 3 menit, dan nanti penjawab memiliki waktu selama 5 menit juga untuk menanggapi respon jawaban. Baik, kita mulai dulu kami berikan kesempatan kepada saudara Muslim untuk mengajukan pertanyaan selama 2 menit kepada saudara Kristen, dan maksimal pertanyaan adalah 2. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Duluan, Bang. Bang Zuma. Oke, maaf. Pertanyaan saya sederhana ya, terkait dengan agama Islam dan juga Kristen. Kalau Islam di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya agama Islam itu kemudian rentetan poin-poin, rukun-rukun, ya secara usuluddin jelas dijelaskan oleh Adinda Ustadz Wafia. Artinya ketika kita berbicara mengenai Islam, maka rangkaian dari konsep ketuhanan itu memang sangat-sangat terstruktur dengan baik sampai kepada perintah untuk menyembah. Penyebutan agama Islam itu sangat jelas. Nah, saya ingin tahu, karena Yesus itu kan mengaku diutus kepada Bani Israel, memerintahkan kepada muridnya jangan ke bangsa lain. Kemudian muncul ajaran perintahkan beritakan Injil. Tapi beritakan Injil itu bukan memerintahkan menuhankan Yesus. Di sini ada oknum kemudian yang disebut Ananias yang menjadi saksi kerasulan Paulus. Pertanyaan saya, siapa Ananias ini menurut Yesus? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya simple. Pernah nggak sih Yesus yang turun ke dunia, ya, yang turun ke dunia itu, Yesus itu, yang dikatakan kedagingannya, yang berupa jadi firman yang menjadi daging itu, pernah nggak dia itu dinarasikan sebagai Yahweh? Ya, YHWH maksudnya ya. Pernah nggak? Baik nabi terdahulu, mungkin nabi terdahulu di Perjanjian Lama pernah mengenal Yesus, bahwa Yahweh itu akan turun ke bumi, akan menebus dosa, atau yang di Perjanjian Baru, bahwa Yesus itu disebut YHWH. Monggo. Oke, 2 pertanyaan, tepat sekali waktunya. Baik, untuk saudara Kristen, Pak Herman dan Bro Antonius sudah tertangkap ya untuk pertanyaannya? Bagaimana? Ya, oke. Oke, baik. Waktunya 5 menit, silakan. Silakan Pak Ron. Ananias itu adalah orang yang pada waktu itu mengaku percaya, beriman kepada Yesus, ya. Tetapi dia melakukan kesalahan ya kepada para rasul. Ya, dia di dalam awal mula-mula itu memang dibutuhkan dana untuk mereka itu untuk memberitakan Injil, dan mereka semua menyumbangkan harta mereka untuk disumbangkan kepada para rasul ya untuk mengabarkan Injil.
Tetapi Ananias ini dia menjual rumahnya, ya, tetapi dia tidak menyerahkan semuanya kepada para rasul, tetapi ada kesan seolah-olah dia menyerahkan semuanya. Jadi kelihatan sekali bahwa jiwanya tidak sepenuhnya ya berserah kepada Tuhan, tidak sepenuhnya jujur, sedangkan hal itu, persembahan itu adalah bagi Tuhan. Oleh karena itu Petrus mengatakan bahwa kamu itu tidak membohongi manusia, tapi kamu berusaha membohongi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Sesuatu yang tidak mungkin dibohongin oleh Ananias, ya. Oleh karena itu akibatnya dia juga meninggal karena dia tidak jujur kepada Roh Kudus yang adalah dirinya Allah. Istrinya juga tidak tahu. Pada waktu istrinya datang, ditanyakan juga oleh Rasul Paulus, apakah kalian menyerahkan semua tanah itu? Karena dia dengan suaminya mungkin sudah kompak, dia juga menjawab sama seperti jawaban suaminya. Oleh karena itu, Petrus juga mengatakan, kamu juga sudah bersalah, seperti suamimu itu barusan suamimu jatuh, meninggal. Makanya istrinya ini juga ikut meninggal ke sana. Nah, mengenai YHWH itu, di dalam perjanjian lama, ya YHWH itu diterjemahkan sebagai kurios. Yesus itu disebut sebagai kurios. Ya. Kurios itu bahasa Ibraninya itu YHWH, karena mereka tidak bisa menyebut nama Allah. Demikian juga ego eimi, aku ada. Ya, itu adalah pengejauhan tahan daripada I am that I am ya, dalam perjanjian lama. Jadi Yesus itu adalah YHWH dalam perjanjian lama. Silakan Pak Antoni. Oke ya, jadi Ananias yang tadi dijelaskan adalah Ananias dan Safira, tapi mungkin yang ditanya sama Zuma beda Ananias ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting menjawab dulu, nanti apakah itu sesuai atau tidak, yang dimaksud itu sih nanti. Kemudian PB, apakah itu disebut Yod-Heh-Vaveh, Yahweh ya? Jadi gini, Yahweh itu tidak pernah orang-orang Yahudi mengartikulasikan. Ya, jadi baik murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi tidak pernah ngomong Yahweh. Mereka menyebutnya Bapa atau Hashem atau Adonai yang dalam bahasa Yunani kurios. Nah, jadi tentu saja karena tidak pernah dilafalkan, tidak ada disebut kata-kata itu di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama pun kalau kita lihat kitab suci itu kata Yod-Heh-Vaveh diganti dengan Adonai gitu ya, tapi maksudnya sama supaya orang bukan diganti, dibaca sebagai Adonai begitu ya. Nah sekarang Yesus adalah Yod-Heh-Vaveh udah pasti karena kan Tuhan itu hanya satu, baik perjanjian lama perjanjian baru. Nah itu sementara jelas di kitab Injil Yohanes ayat 1 pasal 1 itu dijelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya artinya jelas firman itu adalah Yod-Heh-Vaveh. Begitu ya, walaupun nama Yod-Heh-Vaveh tidak disebut di situ. Nah, kemudian dia menjadi manusia di ayat 14-nya. Jadi kalau Anda tanya di mana, di situ Yohanes 1, tentu tidak ada kata-kata Yod-Heh-Vaveh karena memang kata-kata itu tidak diucapkan begitu ya. Kemudian juga Yesus mengatakan hal-hal yang hanya bisa diucapkan oleh Yod-Heh-Vaveh. Begitu ya. Seperti aku adalah yang awal dan akhir gitu ya. Kemuliaan yang telah aku miliki sebelum dunia ada dan sebagainya itu hanya bisa dimiliki oleh Yod-Heh-Vaveh begitu ya. Kalau nabi terdahulu tentu ada menyebut, tapi tidak nubuatan tidak pernah menyebut nama secara spesifik. Oh akan datang seorang yang bernama Yesus, oh akan datang bernama Muhammad. Nggak akan, nubuatan itu nggak akan seperti itu, tidak spesifik gitu. Tetapi kalau menubuatkan seorang hamba yang menderita yang adalah ilahi itu ada gitu loh. Ya, Yesaya, mungkin kita udah sering banyak berdebat, baik Yesaya pasal 9, kemudian Yesaya 52 tentang hamba yang menderita, tentang penebusan dosa, dan sebagainya, begitu ya. Memang tidak menyebut nama di situ. Oke, apalagi jadinya? Saya rasa itu aja sih. Oke, sisa 8 detik tidak dimanfaatkan. Oke, kita bisa restart kembali ya. Baik, itu adalah jawaban dari kedua narasumber dari saudara kekristenan dan kami berikan kesempatan 3 menit untuk saudara muslim merespon. Silakan. Monggo, Bang. Ya, baik. Ya, jadi teman-teman, kenapa saya bertanya tentang Ananias? Karena cikal bakal agama Kristen sebenarnya terbitnya dari sana awal mula. Paulus mengaku bahwasanya dia didatangi oleh Ananias. Ananias mengaku kemudian dia bertemu dengan Yesus. Tapi datanya di mana?
kapan Ananias itu menjadi muridnya Yesus? Dia tidak pernah menjadi murid Yesus. Kemudian dia datang membaptis Paulus di Damaskus. Ini kapan kemudian dia bersaksi bahwa dia bertemu Yesus, kemudian menunjuk kepada Saulus untuk menjadi seorang utusan dari Yesus. Ini cikal bakal Kristen nih. Cikal bakal Kristen itu pusatnya di situ. Itu perlu ditahu. Makanya saya katakan, apakah agama ini berasal dari Tuhan, Islam atau Kristen? Bermula dari cerita Ananias yang diceritakan kemudian oleh Lukas di dalam kisah para pewarta. Itu tidak ditemukan adanya indikasi Ananias bertemu dengan Yesus. Lalu dari mana asal-usul ajaran ini? Kemudian kalau Saulus dikatakan bertaubat, harusnya setelah dia membunuh dan menganiaya, apa hukum Taurat yang harus diterapkan kepada dia? Apa pertaubatannya kemudian? Kenapa nggak dihukum sesuai dengan hukum Taurat? Ketika dia membunuh murid-murid Yesus, sejatinya Paulus itu diberi hukuman yang setimpal berdasarkan hukum Taurat. Kenapa Paulus tidak dieksekusi? Jangan-jangan itu hanya pengakuannya bertaubat. Karena Yesus mengatakan waspada terhadap ahli Taurat. Waspada terhadap orang Farisi. Kenapa? Karena dia akan datang menyamar seperti domba. Memasukkan ajaran-ajaran palsu di dalam ajaran para nabi. Lalu menjajakan itu kepada orang lain. Nah, ini yang perlu kita bahas. Kristen ini berasal dari Tuhan atau memang murni berasal dari Ananias dan Paulus? Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua jawaban berarti ya, antara Pak Herman dengan Bang Antonius ya. Karena Pak Herman tadi secara tegas mengatakan kurios di dalam perjanjian baru itulah adalah Yahweh, YHWH, kan begitu. Padahal kurios ini kan setara dengan Tuhan gitu loh. Setara dengan Tuhan. Tidak bisa kalau kurios ini dikatakan YHWH, tidak bisa gitu. Maksudnya kan begini. Kalau di perjanjian lama ya, itu dikatakan Adonai, kata Bang Antonius ya, Adonai karena tidak mau menyebutkan. Oke, sekarang kita begini saja, gampangannya YHWH kan disebut Bapa. Pernah nggak Yesus itu disebut Bapa? Kalau mengatakan ego eimi itu kan bahasa Inggrisnya I am, aku. Sebagaimana di dalam Yohanes 8 kan ya, nomor kedua 8, itu ego eimi itu bukan akulah dia, itu aku. Coba tanya ke Yahudi, itu kan pasti rujukannya nanti menggunakan Mesoratik, bukan Septuaginta. Begitu, monggo dijawab. Oke, luar biasa responnya juga. Kami beri kesempatan 5 menit untuk saudara Kristen menanggapi. Silakan. Bisa di stop sebentar, saya bawa share screen ya. Oke, silakan Pak Herman. Share screen. Aduh. Tidak apa-apa Pak Herman, take your time please, karena kita masih beri waktu. Waktu belum dijalankan. Oh, saya belum bisa masuk ke ini ya. Oh ya. Bisa kelihatan, belum kelihatan ya? Sudah kelihatan. Silakan Pak Herman. Waktu kita mulai ya, silakan bernarasi. Ya, jadi Ananias itu adalah murid yang 70 murid Yesus ya. Di nomor 5 itu kalau dibaca itu Ananias yang membaptiskan Paulus dan uskup di Damaskus ya. Demikian juga Lukas juga termasuk 70 walaupun dia itu mendapat wahyu dari Roh Kudus ya. Jadi ada 70 murid Yesus yang langsung ya bersama-sama dengan Yesus, yang langsung mendengar Yesus hari-hari. Jadi Ananias ini yang nomor 5 kalau dibaca, Ananias yang membaptiskan Paulus dan uskup di Damaskus. Dia pernah menjadi uskup di Damaskus. Jadi yang mendirikan kekristenan itu adalah Yesus sendiri ya. Yesuslah yang mendirikan kekristenan. Kekristenan itu bukan agama ya. Yesus tidak mendirikan agama, tapi dia datang memberitakan berita kabar baik Injil bahwa manusia telah diselamatkan melalui karya salib dari Yesus Kristus. Dan yang menjadi saksi daripada itu semua adalah para rasul. Nah, khususnya Paulus ini adalah rasul yang mendapat pendidikan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Karena dia adalah seorang ahli filsafat, mempunyai guru yang paling top di situ Gamaliel, ya, dan dia juga mengerti Taurat, ya, dia juga ahli hukum Taurat, dia juga ahli filsafat. Oleh karena itu dia ditunjuk oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada yang lain setelah dia bertobat, ya, setelah dia bertemu dengan Yesus, ya,
jatuh dari kuda dan dia buta selama 3 hari, Yesus mengatakan kepada Ananias untuk memberkati dia sehingga dia bisa melihat. Oleh karena itu dia bertobat, dia belajar selama 3 tahun di Arab, pulangnya dari Arab dia bertemu dengan para rasul, lalu berdiskusi dengan para rasul, akhirnya 3 soko guru, Petrus, Yohanes, ya, dan Yakobus mengakui bahwa Paulus itu adalah rasul dari Yesus. Itu penjelasan saya. Silakan, Pak Ner. Oke. Pertanyaan Anda tadi, kenapa Paulus pembunuh tidak dihukum? Jawabannya simpel aja. Tanyakan kepada pemerintah Romawi pada saat itu, atau kepada para Sanhedrin pada saat itu. Kenapa Paulus tidak dihukum? Kalau Kristen itu bukan soal hukum-menghukum. Jadi kalau Anda tanyakan kenapa Paulus tidak dihukum, Anda salah alamat tanya kepada kami gitu ya. Nah kemudian Ustadz Wafi salah paham ya. Jadi saya tidak bertentangan dengan Pak Herman. Jadi Yotevave itu dibaca Adonai. Adonai itu sama dengan kurios. Nah jadi kalau Anda baca dalam kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kurios. Ya, coba contohnya Anda buka Shema Israel yang di Markus 12. Itu dengarlah Israel, Yotevave itu 1 gitu ya. Tetapi Yotevave itu tidak ada ketulisan itu, adanya kurios. Begitu ya, Adonai mestinya kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Tetapi karena ini bahasa Yunani menggunakan kata kurios. Begitu. Jadi sebenarnya ada Yotevave, tapi tidak dibaca dan tidak diterjemahkan karena proper name itu kan tidak bisa diterjemahkan begitu ya. Nah, kemudian pernahkah Yesus disebut Bapa? Jadi gini, syarat bahwa Yesus itu ilahi atau Yotevave itu nggak ada kaitannya disebut Bapa atau tidak, gitu ya. Kalaupun Yesus tidak disebut Bapa, tidak berarti Yesus bukan Yotevave, begitu loh. Kita punya banyak dalil-dalilnya ya. Dalil-dalil saya sudah sebutin salah satunya Yohanes 1. Kemudian Akulah Alfa dan Omega. Masih banyak lagi surat-surat yang lain, surat Paulus dan sebagainya ya. Nah, kemudian ego emi ya, Anda salah kalau Anda bilang harus pakai Masoretik bukan Septuagint. Ego emi itu bahasa Yunani. Masoretik itu bukan bahasa Yunani, itu adalah salinan. Kalau menurut saya malah terjemahan dari nggak jelas dari mana ke dalam bahasa modern Hebrew. Ya, Masoretik itu menggunakan modern Hebrew pada abad 6. Tidak sama dengan Old Hebrew dan Paleo Hebrew yang merupakan penulisan dari kitab para nabi-nabi. Begitu ya. Nah, saya nggak tahu mengambil dari mana. Begitu ya. Itu kalau buat saya itu terjemahan gitu ya. Terus apalagi saya rasa udah itu aja gitu kan. Ananias itu jelas tadi udah dijelaskan ya sama Pak Herman, dan dia selain bertemu sebagai salah satu dari 70 murid, tentu udah pernah bertemu dengan Yesus pada saat Yesus masih di bumi, dan dia juga bertemu dengan Yesus lagi pada saat Yesus naik, dan Yesuslah yang mengutus Ananias ya untuk membaptis Paulus, begitu ya. Jadi Paulus itu dan mengatakan pada Ananias bahwa dia akan utus jadi rasul, begitu ya. Dan kerasulan Paulus itu bukan hanya diangkat oleh bukan karena diangkat oleh Ananias, tetapi diangkat oleh Yesus dan disaksikan oleh bukan hanya Ananias tetapi juga Rasul Petrus dan rasul-rasul lain. Anda bisa baca di surat Petrus dan juga di kisah para rasul. Jadi kuat sekali gitu ya Paulus. Waktunya habis. Oke, mohon maaf brother, waktu kita habis. Terima kasih, itu adalah jawaban dari saudara kekristenan. Tapi di akhir brother Antonius sudah mengatakan bahwa Paulus kerasulannya diangkat oleh Yesus. Oke, baik, kita langsung sekarang kita Izin, mau Mbak masuk. Lona. Silakan lagi. Tunggu, aneh mau persiapan pulang dulu nih. Ada yang bisa bantu timer? Oh iya. Baik. Ada Iwan Silang yang mungkin berkenan membantu timer? Saya bisa sebenarnya, cuman kalau saya semuanya saya agak bingung ya. Oh, sebentar, ini saya minta setengah menit break ya, mau kamar kecil, permisi ya. Oh boleh, silakan Bro Antonius. Baik, bagaimana ini para Iwan Villa yang hadir di Zoom M3 mungkin berkenan untuk menjadi timer menggantikan saudara kita? Silahkan. Oke, mohon speak up untuk Iwan Villa semuanya. Kalau tidak ada, terpaksa saya, tapi agak ribet juga ya kalau HP saya satunya kemana? Oke, kita pause dulu ya Iwan Villa sambil menunggu. Oh nih, ini siapa ini yang berbagi?
boleh saya sapa? Siapa Ahi? Silakan speak up yang berbagi share screen ini. Oh, di mute. Bang Yan. Oh, Bang Yans. Oke, baik, terima kasih Bang Yans. Oke, silakan Ahi. Kita settingkan waktu sekarang 2 menit, 2535 untuk saudara kekristenan bertanya. Sekarang gilirannya. Tapi kita tunggu dulu karena tadi Bro Antonius meminta izin untuk ke belakang sebentar. Sambil menunggu Bro Antonius kembali, Iwan Villa, kami mohon izin untuk iklan-iklan seperti tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Kami Persaudaraan Debater Muslim berkenan untuk mengajak seluruh Iwan Villa semuanya untuk mari kita peduli kepada saudara kita di Cianjur yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kita untuk meringankan beban mereka akibat musibah gempa bumi. Oke, Iwan Villa silakan untuk mengirimkan donasinya ke rekening Akhi Ari Wibisono di nomor rekening 5460270091 BCA dengan kode 014. Baik, donasi ini kami. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya, brother, silakan. Donasi ini kami tunggu sampai tanggal 29 November 2002 dan silakan konfirmasi ke Akhi Imanes di nomor WA 0857-272-16151. Baik. Oke, apakah sudah siap untuk saudara Kristen mengajukan pertanyaan kepada saudara Muslim? Iya. Oke, maksimal 2 pertanyaan dalam 2 menit. Silakan. Oke, saya pertanyaan yang pertama ya. Jadi di dalam Islam itu hanya ada satu nabi, ya, hanya ada satu malaikat, setahu saya ya. Correct me if I'm wrong ya. Pertanyaan saya, kalau memangnya di Gua Hira itu adalah malaikat, mengapa dia tidak tahu Muhammad itu buta huruf? Yang kedua, mengapa ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai Jibril? Ya. Berbeda dengan Gabriel kalau di dalam Perjanjian Baru. Sudah itu saya membaca surat Nabawiyah itu bahwa Muhammad itu hanya bermimpi sebetulnya. Ya, bukan langsung melihat ya Jibril, tapi dia bermimpi. Jadi sama sekali tidak ada saksinya ya. Berbeda dengan di dalam kekristenan itu ya ada kurang lebih 40 orang yang penulis dan banyak nabi, banyak rasul semua saling bersaksi. Bagaimana Muslim bisa yakin akan nabinya kalau memang saksinya tidak ada, Jibrilnya juga tidak jelas? Itu pertanyaan saya. Oke, saya ya. Kalau saya gini, saya menyambung ke narasi yang di awal tentang agama yang jelas gitu ya, konsisten. Nah, saya merasa begini, jadi pertanyaan buat saya, kenapa di dalam Islam tuh di dalam Islam atau kitab Quran tuh seperti ada missing link begitu. Contoh tentang ajarannya tidak sinkron dengan kitab para nabi-nabi dan kitab sebelumnya. Tetapi tidak ada penjelasan gitu loh. Tidak ada penjelasan memadai. Kenapa berbeda gitu loh. Padahal Al-Quran mengakui bahwa membenarkan kitab-kitab pada orang Nasrani dan Yahudi. Begitu ya, kita bicara rasionalitas dan nalar di sini. Contoh lainnya misalnya nama Tuhan Allah gitu. Kok nggak sinkron dengan YHWH begitu loh. Ya ada banyak tidak sinkron di situ gitu ya, termasuk tentang kisah Ibrahim dan sebagainya gitu ya, karena kan karena kitab Quran kan menyebut kisah-kisah sebelumnya gitu ya, belum lagi Paulus dia tidak menyebut Paulus begitu sebagai seorang penyesat terbesar di sepanjang masa, itu kan gitu, miliaran orang istilahnya tersesat menurut kalian, tetapi kenapa di kitab Quran nggak ada? Sehingga kalian harus bernarasi gitu ya. Brother, waktunya habis ya. Jadi bagaimana untuk Guru Nazuma dan Ustadz Wafi, apakah pertanyaan sudah ditangkap? Iya. Oke, langsung saja kita berikan 5 menit untuk merespon. Silakan. Iya. Silakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Nabi cuma satu, malaikat cuma satu, itu salah, Pak Herman. Nabi itu Ustadz, sebentar, banyak gitu. Ya? Sebentar, Tat. Oke, silakan. Bang Yans? Ya, kita tunggu timer ya Iwan Villa. Mohon bersabar. Untuk Iwan Villa di live chat juga mohon bersabar ya. Muslim itu adalah umat yang bersabar. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Oke, waktu kita mulai. Silahkan Guru Nazuma dan Ustadz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika
Bapak Herman mengatakan Nabi cuma satu di dalam Islam, salah Pak. Nabi itu banyak, makanya para Nabi itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat jamak ya, an-nabiyyin. Contoh, di dalam surah Al-Imran Allah berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak menyuruh kalian, wahai umat, untuk manusia semuanya ya, untuk menyembah para malaikat atau para nabi. Tidak boleh nyembah malaikat sama nabi. Nabi itu bukan cuma satu. Malaikat juga bukan cuma satu, malaikat itu banyak. Cuma yang wajib bagi umat Islam diketahui itu ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan lain sebagainya. Kemudian hadis. Ini sebenarnya banyak ya pertanyaannya Pak Herman ini. Karena bernarasi tapi banyak yang salah begitu. Kemudian, apakah Nabi bermimpi mendapatkan wahyu tidak bertemu langsung dengan Jibril? Bukan begitu, Pak. Jenengan harus baca hadisnya itu sesuai dengan konteksnya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, di bab pertama, yaitu Bada'ul Wahyi, awal mula wahyu datang. Itu bukan mimpi. Nah, maksudnya, coba dibaca secara lengkap sampai ke bawah. Rasulullah itu sebelum mendapatkan wahyu, tanda-tandanya beliau itu akan ar-ru'ya as-salihah, akan mendapatkan mimpi yang baik sebelum dapat wahyu. Begitu, bukan ketika di Gua Hira-nya yang mimpi. Nah, itu salah paham jenengan. Kemudian apa lagi tadi ya? Tentang pembenaran kitab-kitab terdahulu. Maksud Islam itu Injil dan Taurat itu bukan Bible yang jenengan pegang, Mas Antonius, bukan gitu loh. Bukan seperti Bible yang jenengan pegang, itu bukan Injil itu. Injil yang kita imani, yang Allah turunkan, langsung Allah ajarkan kepada Nabi Isa alaihi salam, bahwa Allah langsung yu'allimuhu al-hikmah at-Taurat, at-Taurat wal Injil itu ya, di dalam ayat itu ya, bahwa Allah langsung mengajari Nabi Isa itu yang pertama menulis, kemudian Al-Hikmah, Taurat, Injil. Itu bukan Injil yang jenengan pegang. Bible Perjanjian Lama Baru itu bukan Injil itu, dan bukan Zabur itu. Begitu, itu harus Anda pahami. Sehingga kalau Anda mencari kesamaan di antara apa yang kita imani dan apa yang Anda pegang, itu sudah ngawur, nggak sama begitu. Lalu apakah malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis? Nah, makanya kalau belajar ilmu usul fikih, jenengan pasti tahu Pak Herman. Dalam ilmu usul fikih, Allah ketika memerintahkan para malaikat, malaikat ini ya diciptakan itu hanya untuk bertaat gitu loh. Malaikat ini diciptakan hanya untuk taat, tidak pernah menentang begitu terhadap kemaksiatan. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu itu, dia sampaikan. Dan di sanalah terbukti bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengarang Al-Quran. Dia mengatakan ma'ana biqari'in faghattani atsaniyah atsalitsah. Lalu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah memeluk Nabi Muhammad, lalu menjadikan Al-Quran itu langsung hafal di hati Nabi Muhammad SAW. Sekian, monggo, Gurunda, maaf. Ya, bismillah. Jadi gini Pak, udah dijelasin sama adik saya barusan. Saya cuma melengkapi supaya Anda paham juga dari sisi kitab Anda. Di dalam Yohanes 16 terangkan bahwasanya ketika datang Roh Kudus itu, maka dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin kemudian tidak diperintahkan memperkenalkan diri, lalu memperkenalkan diri. Saya malaikat Jibril. Tidak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengatakan mimpi, apakah dia mimpi? Anda harus tahu bahwa kitab Wahyu itu tadinya adalah kitab mimpi. Ya, penyingkapan. Baru kemudian belakangan berubah menjadi kitab Wahyu. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, Tuhan itu berbicara, Pak, kepada para nabi melalui perantaraan mimpi. Bilangan 12 nomor 6 situ jelas itu. Aku akan menyatakan diri jika di tengahmu ada nabi, maka aku akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan mereka, dan aku akan berbicara dengan mereka di dalam mimpi-mimpi mereka. Itu Pak, itu di dalam kitab Bapak. Jadi Bapak harus tahu, ternyata kitab orang Yahudi terdahulu mengatakan bahwasanya ketika ada nabi, maka Tuhan itu berbicara melalui mimpi sang nabi. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda bisa menjadi saksi di dalam mimpi orang tersebut? Kalau ada orang yang melihat itu, berarti Anda juga nabi. Karena Anda menyaksikan di dalam mimpi Anda menjadi saksi di dalam mimpi seorang nabi.
Tidak ada orang bisa jadi saksi dalam mimpi, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk jawaban dari Guru Zuma dan Ustadz Wafi, juga pertanyaan dari Pak Herman dan Bro Antonius. Silakan kami beri 3 menit untuk menanggapi kepada saudara kekristenan. Silakan. Ya, saya share screen dulu ya. Iya, silakan Pak. Screen. Di mana dia share screen-nya? Share screen. Ya, kelihatan ya? Iya, silakan. Saya dari Sirah Nabawiyah, ya, halaman 149, mengatakan bahwa Jibril mendatangi, mana dia? Oh, hilang ya? Ada Pak, kami bisa baca. Kok saya malah nggak bisa baca. Oke, waktu kita pause dulu, Bang Yans, mohon maaf. Pada hilang, saya nggak bisa baca. Ya, oke. Sudah Pak? Oke, waktu kita mulai lagi, silakan. Di halaman 149 Sirah Nabawiyah, saya kira ini cukup otentik ya. Jibril mendatangiku pada saat aku tidur. Jadi jelas di Jibril itu ketemu waktu dia pada saat dia tidur. Ya, dengan membawa secari kain sutra. Jadi bukan kitab Al-Qur'an ya, bukan wahyu, tapi membawa kain sutra. Ya, bacalah. Nah, ada 3 kali dia bilang katakan membaca. Dia bilang bisa membaca, ini dia mendekap ya. Sudah itu terakhir 2 baris yang terakhir ya. Dan aku bangun dari tidurku dan kurasakan ada sesuatu yang tertulis dalam hatiku. Ya, saya hanya memberikan bukti itu saja. Kedua ya, mengenai saksi di dalam Quran itu ya, di Al-Maidah 4:15 itu perlu ada 4 saksi ya. Kita seorang itu harus dituduh berzina perempuan ya. Di dalam hukum Taurat juga yang dipercaya oleh Quran itu juga minimum harus ada 2 saksi baru valid. Tetapi wahyu yang diterima oleh Muhammad itu tidak ada saksi sama sekali. Ya, demikian juga Jibril itu yang mengatakan dia itu Jibril juga bukan Muhammad tapi Khadijah kalau tidak salah istrinya. Jadi mengapa demikian? Itu penjelasan saya. Silakan Pak Nafi. Oke, Pak Wafi kan bilang ya, Bible Injil yang kami pegang tuh udah nggak sama yang dimaksud dengan yang dimaksud dalam Quran. Masalahnya ini tidak ada dalil gitu ya. Ini perkataan Anda, tidak ada dalilnya di dalam kitab Anda dan dibantah langsung oleh kitab Anda. Ya, Al-Baqarah ayat 89 mengatakan, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sekarang pakai logika Nalar. Kalau memang kitab yang kami pegang ini bukan udah palsu dan sebagainya, kenapa mesti dibenarkan? Ya ini kan nggak ada gitu. Anda nggak bisa tampilkan dalil yang mengatakan bahwa Injil yang dipegang oleh Nasrani itu sudah tidak asli. Tidak ada satupun. Tetapi yang sebaliknya ada gitu loh. Ya jadi ini missing linknya, salah satunya missing link yang Anda narasikan dan dibantah oleh kitab Anda sendiri. Belum lagi missing link lain. Tadi saya sudah menyebut ya nama Allah gitu. Itu missing link kok dari Yotevave bisa Allah yang tidak dikenal oleh di dalam kitab para nabi sebelumnya. Yang kenal malah orang Bani Quraisy gitu loh. Ya pagan Quraisy. Nah, itu kan missing link yang lain gitu. Mesti banyak missing link yang lain. Makanya kenapa saya lebih milih Kristen gitu loh. Karena lebih masuk akal, lebih nyambung. Ya, saya rasa itu aja. Oke, terima kasih Brother Antonius. Tapi mohon maaf Brother Antonius, suara Brother tadi agak tremor ya, agak tidak jelas. Mungkin bisa diperbaiki untuk sinyalnya ya, untuk berikutnya supaya lebih bisa putus-putus ya? Iya, jadi seperti double gitu. Putus-putus agak merobot dikit. Ya, baik, ya. Tapi sudah ditangkap ya? Kayak bisa ditangkap. Kayak sambil nyelam gitu. Tapi Wafi nangkap gak poin saya atau saya jelasin di sini? Iya, nangkep kok. Nangkep ya, oke. Iya, meskipun serak-serak banjir barusan. Baik, silakan 5 menit untuk Guru Zuma dan Ustadz Wafi. Silakan duluan. Saya mau share screen dulu ya, jangan di ya, nanti kalau sudah bernarasi Siap. di Siap Ustadz. Ini loh Pak Herman, saya pakai original teksnya ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan HP-nya, Ustadz. ini ya, ini kan hadis Badul Wahyi ya. Contohnya saya kasih hadis Muslim lah, nomor 3231.
Ini kan, mimpi itu ini. Ar-ru'ya itu artinya mimpi, Pak Herman. As-sadiqah, yang benar, fin naumi, di dalam tidur. Nah, langsung saya baca terjemahannya, takut saya dikira nipu nanti ya. Ini. Jadi, langsung. Nah, ini ya, dari sini ya. Bersihkan. Ini. Wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali terjadi adalah dalam bentuk mimpi yang benar dalam tidur beliau. Tidaklah beliau mendapati mimpi tersebut melainkan sebagaimana munculnya keheningan fajar subuh. Kemudian beliau suka menyepi sendiri. Beliau biasanya menyepi di Gua Hira. Di sana beliau menghabiskan beberapa malam untuk beribadah kepada Allah sebelum kembali ke rumah. Untuk tujuan tersebut, beliau membawa sedikit perbekalan. Setelah beberapa hari berada di sana, beliau pulang kepada Khadijah, mengambil perbekalan untuk beberapa malam. Keadaan ini terus berlarut, sehingga beliau dibawakan wahyu ketika beliau berada di Gua Hira. Nah, wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril dengan berkata, bacalah wahai Muhammad. Jadi tanda-tanda ya, maksudnya kalau kita melihat original teks, itu tanda-tanda datangnya wahyu kepada Rasulullah, itu awalnya itu dengan mimpi gitu loh Pak. Nah ketika Rasulullah mimpi bahwa dia akan mendapatkan wahyu, lalu beliau menyendiri di gua. Nah sampai beberapa hari itu, sampai malaikat Jibril benar-benar datang kepada beliau dan mengatakan Iqra, bacalah itu. Gitu cara memahaminya Pak Herman. Kemudian, tinggal berapa menit waktunya? Oke, kita lihat dulu waktunya. Saya juga tidak bisa melihat waktunya. Bang Yan, 3 menit 18 detik, silakan Ustaz. Oke. Kemudian Mas Antonius mengatakan, kalau Al-Quran ini tidak sinkron dengan kitab-kitab terdahulu katanya. Loh, emangnya perjanjian lama sama perjanjian baru sinkron tak? Coba, di perjanjian lama hukum-hukum Taurat dijaga secara ketat, di PB gak berlaku. Tuhan di PL itu bukan manusia, di PB Tuhannya jadi manusia. Belum lagi kalau lihat Lukas 24 ya, ayat ke-44 sampai 46 itu. Sinkronisasinya ada di mana di sana? Kan begitu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mana sinkronisasinya? Kan ada sinkron sama sekali gitu loh. Jadi seharusnya Anda memilih Islam yang mana benar-benar mentauhidkan Allah, ajarannya konsep ketuhanannya jelas, tapi antara PL dan PB saja yang Anda agung-agungkan itu tidak jelas, sangat bertentangan, banyak bertentangan gitu loh. Coba kita tanyakan satu saja seumpamanya tentang konsep penembusan dosa waris itu, kan tidak ada gitu. Ayatnya nggak ada. Begitu. Monggo Bang Zuma. Iya, untuk Pak Herman, terkait berbicara mengenai saksi tadi ya, kalau nggak salah. Yesus mengaku di dalam Yohanes 17 nomor 14, Pak. Ya, dikatakan bahwasanya firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau saya tanya, siapa saksi melihat Yesus menerima firman dari Tuhannya, dari Bapa? Sebutkan satu nama. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan memang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, 17, 18, 19. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, ya, 2 saksi itu sudah cukup. Dan akulah saksi itu, dan Bapakku yang bersaksi tentang aku, juga aku bersaksi tentang diriku. Berarti hanya 2, Pak. Hanya Yesus dan juga Bapa yang bersaksi tentang Yesus, tentang firman yang dia terima. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, dalam pewahyuan, yang terlibat di sana itu ada 3. Malaikat Jibril, Roh Kudus, Rasulullah Muhammad SAW, dan juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas daripada itu, semua sahabatnya mempersaksikan apa yang kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW ucapkan, sehingga mereka menghafalkan dan mereka menuliskan. Sekarang ketika Yesus menerima firman, ada saksi nggak dia menerima firman? Kemudian ada nggak orang sekelilingnya yang mendengarkan firman itu lalu kemudian dihafalkan dan dituliskan? Ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Makanya antara kitab saudara Perjanjian Baru
dengan pengajaran Yesus itu tidak ada sinkronisasi. Adapun perkataan-perkataan Yesus tinta merah itu dihasilkan dari apa? Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dihasilkan dari penyelidikan. Bukan dari Yesus dihafalkan, bukan. Atau dituliskan dari Yesus, bukan. Baik, luar biasa. Terima kasih Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi atas jawabannya yang sangat mencerahkan kami Muslim, juga khususnya kepada Pak Antonius, Pak Herman dan Pak Antonius yang sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa sehingga kami pun Muslim bisa belajar dari para guru kami. Luar biasa. Terima kasih. Kita akan memberi kesempatan sekarang untuk sesi kedua ya, tanya jawab sesi kedua. Sekarang pihak Muslim untuk bertanya. Tapi sebelum itu mohon izinkan kami untuk iklan-iklan dulu. Jadi Ikhwan Fillah semuanya, debat luar biasa kita malam ini dengan topik manakah agama yang berasal dari Tuhan, Islam ataukah Kristen, diselenggarakan langsung dari Zoom M3, Mujahid, Mujadid dan Mujtahid, dan disiarkan di beberapa menara siar, diantaranya adalah M3 Official, Zulkifil M. Abbas Official, Najam Media, kemudian di Josel Official, Lentera Rohani Institute, Yans M3 Channel, Din Permata Islam, Dialog Channel 9, Lensa News Muslim, Mantep TV, Masjid Suci Channel, Pejuang Tauhid TV, dan di Perindu Surga Channel. Masya Allah, luar biasa. Channel-channel Muslim untuk menciarkan debat kita malam ini, dan terima kasih untuk seluruh Ikhwan Fillah yang hadir di seluruh menara siar. Barakallahu fikum. Baik, kita langsung saja memberi kesempatan sekarang sesi kedua untuk tanya jawab kepada saudara Muslim untuk bertanya 2 pertanyaan selama 2 menit. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Silakan Dinda. Duluan Bang, duluan. Baik. Jadi gini, ketika di dalam kitab saudara dikatakan ya, bahwasanya aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Berarti Paulus membunuh nih. Paulus membunuh, Yesus belum disalib. Di dalam kitab Bilangan 35 nomor 30, setiap orang yang membunuh maka haruslah wajib hukumnya dibunuh sebagai pembunuh. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa Ananias tidak bersaksi kalau dia adalah murid Yesus? Bahwa Paulus membunuh. Kenapa nggak menjadi saksi? Kenapa justru menjadi saksi sebagai murid Yesus? Bukankah ini sebuah rekayasa? Kenapa Ananias kalau dia murid Yesus, kenapa dia tidak bersaksi bahwa Paulus itu pembunuh? Kenapa ke-70 murid atau siapapun, Lukas, Markus yang menjadi pengikut Paulus, kenapa tidak mempersaksikan Paulus itu adalah pembunuh, sehingga dia wajib hukumnya dibunuh. Sementara Paulus mengatakan, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Itu dusta. Faktanya dia tidak dibunuh. Dan dia melakukan pembunuhan. Pertanyaan saya kepada saudara. Kalau Anda mengatakan bahwasanya tanya kepada gubernur, apakah hukum Taurat itu ditegakkan oleh gubernur atau ditegakkan oleh imam-imam? Silakan. Ya, pertanyaan saya untuk Pak Herman dan teman-teman tadi di awal ya, ketika Anda mengatakan bahwa kurios, Yesus itu kurios adalah YHWH, ini akan bentrok gitu loh. Itu belum dijawab ya. Apakah Yesus bisa disebut dengan YHWH di Perjanjian Baru atau tidak, itu bentrok ya. Karena kalau sampai kurios itu adalah YHWH, nanti akan bentrok dengan Keluaran 7 nomor pertama, bahwa Musa itu disebut dengan Theo. Berarti derajatnya lebih tinggi Musa dong, kan lucu. Gitu. Sekian. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk 2 pertanyaan dari saudara Muslim. Bagaimana untuk Pak Herman dan Pak Antonius? Siap ya? Kita beri waktu 5 menit. Oke, waktu dimulai ketika saudara Kristen berbicara. Oke, silakan Pak Herman. Kita pause dulu untuk waktunya. Oh ya, untuk Bro Antonius siap-siap mungkin semoga sinyalnya bagus ya, Bro. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Saya jawab yang terakhir ini ya. Jadi kalau melihat istilah di dalam Yunani, satu istilah itu banyak arti. Tapi untuk bisa menafsirkan dengan benar harus lihat konteksnya. Ya, ini istilah kurios, ya, atau Lord itu. Istilah Tuan itu hanya 10 kali di seluruh Alkitab. Tetapi Lord besar, yang artinya Tuhan 626 kali. Ya.
Jadi istilah kurios itu kalau dikaitkan dengan Yesus itu artinya Tuhan. Karena YHWH itu tidak mungkin ditulis. Jadi dalam perjanjian lama juga tidak boleh disebutkan itu. Apalagi dalam perjanjian baru di Septuaginta itu diterjemahkan menjadi kurios. Kurios dalam konteks Yesus adalah Lord dengan huruf besar, itu 626. Ya, kalau Lord saja cuma 10 kali, kalau Lord of Lord cuma 2 kali, Lord saja 12 kali. Ya, jadi tolong dilihat konteksnya kalau melihat itu, ya. Itu satu. Tadi pertanyaan dari Zuma tadi Paulus itu menganiaya betapa besar pun dosa seseorang. Kalau dia sudah bertobat, darah Yesus menyucikan semua dosanya. Ya, pada waktu perempuan yang berzina dibawa oleh ahli-ahli Taurat kepada Yesus, hukum berzina itu adalah dirajam sampai mati. Tapi Yesus bilang, aku juga tidak menghukummu, jangan berdosa lagi. Oke, mohon maaf Pak Herman, kita pause dulu Pak Herman. Kita pause dulu waktunya ya Bang Yans ya. Pak Herman. Jadi jelas Pak Herman. ya, di dalam kekristenan itu berbeda dalam perjanjian Taurat. Kenapa? Oke, Pak Herman, suaranya robot tadi. Waktu sudah kita pause. Silakan mungkin bisa diulang. Dulu, stop share dulu ya. Udah jelas sekarang? Iya, sekarang jelas. Silakan dilanjutkan Pak Herman. Kurios sudah jelas nggak tadi? Tadi saya kurang menangkap, sekitar mungkin 10 detik Bapak robot tadi terakhir. Jelas. Ya, sekarang sudah jelas. Silakan Pak. Iya. Waktunya di pause ya tadi ya. Iya, waktunya kita pause. Saya tinggal jawab Zuma sekarang. Jadi ya itu berlaku sampai dengan Yohanes karena itu untuk orang-orang Yahudi. Tetapi saya sudah mengatakan makin sempurna. Mengenai dosa, saya sudah buktikan ya. Seberapa besar pun dosanya tetap akan diampuni. Penjahat yang di sebelah Yesus itu sampai dengan matinya, sampai dia disalib itu masih jadi penjahat statusnya. Tapi tetap dia orang yang pertama bersama Yesus di surga. Bukannya para rasul, bukannya para nabi, tapi dia orang yang pertama malah yang bersama Yesus di surga. Ya. Jadi sudah jelas ya, Paulus itu setelah dia bertobat, dia menjadi rasul yang paling berguna karena dialah pertama-tama pengajaran kristologi yang paling tepat ya, yang paling bisa memahami siapa Kristus sebenarnya, dan dia jugalah yang bisa membawa semua agama itu ke seluruh dunia. Ya, Ya, saya jawab dulu untuk Ustadz Wafi ya. Anda sebenarnya salah paham ini. Anda harus paham Elohim itu apa. Anda bawa Musa nyekaitkan dengan Yesus. Elohim itu artinya banyak. Bisa Allah atau ilah, bisa juga malaikat, bisa juga hakim. Anda harus lihat konteksnya. Jadi nggak bisa Anda bandingkan Elohim di Musa dengan Yesus. Dan saya kan bilang Yesus adalah Allah atau Yotevave itu bukan karena disebut kurios gitu loh. Karena Injil Yohanes 1 udah bilang segala sesuatu diciptakan olehnya. Firman itu ada bersama dengan Allah. Firman itu Allah itu aja udah jelas bahwa Yesus tidak bisa lain selain Yotevave gitu loh. Jadi nggak ada yang bentrok di sini gitu. Nah untuk Ustadz Zuma, yang jelas kalau Anda tanya kepada siapa, ya jawabnya simpel, tanya kepada imam bukan gubernur gitu ya, imam-imam, Sanhedrin dan sebagainya. Masalah orang Kristen itu tidak ada urusan dengan hukum-hukum seperti itu urusan negara, urusan bangsa Israel. Cuman bangsa Israel tidak berfungsi saat itu, dijajah Romawi. Jadi tergantung imam-imam ini bawa ke pengadilan Romawi enggak. Kalau enggak ya enggak ada masalah. Kalau Kristen kita mengampuni gitu loh. Kristen tidak oke, lo bersalah, lo harus dihukum, enggak begitu. Nah makanya karena hukum Taurat itu sudah digenapi gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang bertentangan di sini. Jangan Anda bilang bertentangan. Kalau Anda mengatakan bahwa ya Anda sudah mengaku ya tadi bahwa kalian ada ketidaksinkronan kita para nabi-nabi, tapi Anda mengatakan perjanjian lama bertidaksinkronan perjanjian baru, itu karena Anda tidak paham gitu ya. Anda kalau Anda kan tidak bisa jelasin tadi yang saya tanya tentang pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Kalau kami kan bisa jelasin semua.
apa yang Anda anggap tidak sinkron itu gak pas sekali dijelasin karena Anda tidak mengerti gitu loh. Nah sekarang contohnya nih ya, Anda bilang Yesus bertentangan karena menyebut para nabi menggenapi perkataan para nabi dia di kitab Taurat itu benar terbukti ya. Salah satu contohnya di dalam kitab Taurat Musa itu diramalkan kedatangan nabi yang sama seperti Musa itu kan digenapi oleh Yesus, terus juga menggambarkan bagaimana korban darah itu menggambarkan tentang Yesus. Jadi kitab Taurat Musa berbicara tentang dia. Dan Torah itu tidak hanya bicara tentang Torah Musa. Torah itu artinya perintah, petunjuk atau ajaran. Kalau Torah Musa benar Musa doang 5 kitab. Tapi kalau Torah itu semua ajaran dari Allah itu namanya Torah. Jadi bukan kitab Musa aja, kitab Nabi Yesaya, kitab Mika dan sebagainya itu mungkin jadi nggak disebut tidak sinkron. Terima kasih semua. Brother Antonius. Terima kasih Brother Antonius. Waktunya habis. Mohon maaf. Setiap kali akan berakhir sinyal Brother Antonius ini lagi gangguan lagi. Mohon maaf ya Brother ya. Sedikit aja kan gangguannya. Ya mungkin sekitar 10 detik terakhir atau 15 detik terakhir. Tapi sepertinya ditangkap. Bisa ditangkap Ustadz Wafi dan Guru Ndazuma tadi penjelasannya? Iya, bisa. Luar biasa. Kami berikan 3 menit untuk merespon jawaban dari saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika saudara muslim berbicara, silakan. Silakan, Dek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Bos. Nah, di dalam Exodus atau Keluaran 7 ya, nomor pertama, itu kan jelas begini. Kai eipen Kyrios. Nah, pros mausen legon edou deduka se theon. Jadi Musa ini disebut dengan theon gitu loh. Lebih tinggi derajatnya daripada Kurios. Kurios ini kalau memang dilihat konteksnya, berarti Kyrios ini juga bisa digunakan oleh mahtaan, tidak khusus kepada seorang Tuhan. Tinggi Musa berarti. Musa ini disebut dengan Theo, begitu loh. Sedangkan Yesus, pernah nggak dia disebut dengan Theo? Kemudian, kalau nanti Kyrios atau Kurios ini disetarakan dengan YHWH, coba kita lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Dor. Ya, kematian Tuhan. Di sini dalam Yunaninya menggunakan Kurios. Masa Kurios mati? Masa YHWH mati? Kan begitu nanti menurut Septuagint. Nah, monggo Bang Zuma. Oke, kita pause dulu waktunya Bang Yans. Guru Ndazuma, monitor. Bang Yans, kita pause dulu waktunya. Oke. Tadi jadi di sini sudah nampak jelas bagi orang-orang yang berakal ya, bahwasanya Kristen ini memang bukan berasal dari Yesus. Kristen ini murni berasal dari Paulus. Karena kalau di Yesus pengkajian daripada materi-materi tentang ajaran Kristen yang saya pahami dan juga ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang juga saya pahami, bahwasanya Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, apa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Itu perkataan Yesus dalam kitab saudara. Ketika dia masih hidup. Seketika dia mati, ada yang merubah kemudian. Seketika dia terangkat ke langit, ada yang merubah kemudian. Siapa yang merubah itu? Sehingga orang yang membunuh pun tidak dibunuh. Atau ada yang melindungi si oknum. Karena dia menjadi agen misalnya. Misalnya agen penjajah untuk membuat sebuah kitab. Untuk mengajarkan sebuah konsep. Konsep itu kemudian dijajakan kepada non-Yahudi. Karena dia mengaku bahwasanya saya diutus untuk non-Yahudi. Coba. Nah, sehingga perbedaan antara agama, ajaran yang diajarkan oleh Yesus dengan ajaran yang diajarkan oleh Paulus itu laksana sesuatu yang sangat berbeda, yang dipisahkan jurang yang sangat luas, dalam gitu. Yesus mengatakan tidak setitik pun. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hilang dari hukum Taurat. Kok tiba-tiba ada yang memproklamirkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi dia yang tadinya sudah membunuh, bebas, merdeka. Itu, silakan. Oke, luar biasa. Terima kasih Guru Ndazuma dan Ustadz Wafi. Kami langsung berikan 5 menit kepada saudara Kristen untuk menanggapi. Oke, waktu dimulai ketika saudara Kristen berbicara, silakan. Aku atau Pak Herman dulu?
silakan Pak Antoni, silakan. Iya, oke. Untuk Ustadz Wafi ya, Ustadz Wafi gagal paham lagi ini ya. Saya nggak bicara kurios di sini. Saya bicara Elohim. Karena kenapa Anda bawa-bawa Musa kan? Musa disebut Elohim. Ya Anda harus paham bahasa Yunaninya Theos. Ya, jadi bukan kurios. Nah, Elohim ini artinya bukan hanya Allah ya, bukan hanya artinya ilah atau Allah. Bisa untuk malaikat. Jadi kalau Anda bilang Elohim tidak bisa untuk ciptaan, salah. Contohnya malaikat bisa disebut Elohim. Malaikat itu ada ciptaan. Kemudian juga hakim juga bisa disebut Elohim. Ya, jadi Anda salah ya, maksudnya gugur di sini pertanyaan Anda. Karena Anda tidak paham Elohim itu apa. Begitu. Nah, sekarang kalau Anda nggak boleh mencampurkan dengan yang di dalam perjanjian baru yang disebut kurios. Kurios itu padannya Adonai dalam bahasa Ibrani. Begitu. Sementara kita bicarakan yang Anda bawa-bawa di sini tentang Musa adalah Elohim. Jangan dicampur aduk, ya. Nah, kemudian untuk Bang Suma bilang ketika Yesus mati ada yang merubah. Masalahnya begini Bang Suma, tidak ada perbedaan perubahan antara ajaran Yesus dan Paulus. Anda dapat pemahaman dari mana ada perubahan? Ya, Anda bilang Paulus menghentikan hukum Torah ya. Anda baca di Lukas 16 ayat 16. Di situ Yesus sendiri, mulutnya Yesus sendiri tinta merah mengatakan hukum Taurat hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Apakah sinkron dengan ajaran Paulus? Iya, sangat sinkron. Jadi di mananya yang bertentangan? Karena Pak Anda menganggap bertentangan karena Anda tidak paham begitu. Ya, silakan Pak Herman. Oh. Iya, sebentar, matikan. Aku jadi lupa lagi tadi apa sih yang ditanya. Ya, itu dua itu aja kalau yang ditanya. Oh ya, oke. Saya share screen sebentar ya. Share screen. Dia bilang, ya kurios, masa kurios mati, dia bilang gitu. Dia menyamakan kurios dengan Elohim. Dia menyamakan kurios dengan Theon. Masa kurios dalam kurung Theos mati gitu. Itu sebentar ya. Saya ambil ayatnya ya. Bentar, saya ambil ayatnya. Oke, silakan Pak Herman. Pak Herman juga sinyalnya agak mulai merobot dikit. Mohon maaf Pak Herman, mungkin bisa bergeser sedikit untuk dapat sinyal yang bagus ya. Mohon maaf Pak Herman. Ya, bentar. Saya cari ayatnya. Oke, silakan. Baik, kita bersabar dulu ya Iman Fiala. Ya, jadi soal yang mati itu kan tadi saya sudah mengatakan ya bahwa Yesus itu adalah hypostatis union duinatur Allah dan manusia. Di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Jadi jelas di sini bahwa dalam keadaan sebagai manusia dia mati, bukan dalam keadaan sebagai Tuhan. Tuhan nggak mungkin mati. Tolong di stop sebentar ya, saya mau share screen ya. Iya, silakan. Waktu kita stop dulu. Ya. Ini ya, saya share screen sebentar. Share screen, ya. Ya. Jadi di Yohanes 20 ayat 28 Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di situ Yesus disebut sebagai Kurios, sekalian juga disebut sebagai Theos. Jadi terjemahan nama Tuhan ini dari Ibrani ke Yunani ya. Di Septuaginta itu kalau YHWH ya, ya Adonai itu di dalam bahasa Yunani di Septuaginta disebut sebagai Kurios. Sedangkan Elohim atau itu Theos. Jadi Yesus itu disebut Theos dan juga disebut Kurios. Dia juga Allah, dia juga Tuhan. Di dalam kekristenan itu Allah dan Tuhan itu sama ya. Hanya saja Tuhan Allah itu dari segi dari segi hakikatnya, sedangkan Tuhan itu dari segi fungsinya. Nah, ini bukti-bukti bahwa Rasul memanggil Yesus sebagai Theos, sebagai Allah ya. Ini sudah bosan saya mengasihkan yang ini terus ya. Tapi inilah buktinya ya, bahwa dia juga disebut Theos, dia juga disebut Allah
ya. Jadi Yesus itu memang Tuhan dan juga dia juga Allah, ya. Hanya saja memang ya harus dipahami konteksnya. Kalau nggak paham Alkitab ya, kalau diukur pakai Quran ya jelas nggak nyambung, ya. Nah, itu saja. Apalagi kira tadi ya, saya udah lupa deh. Itu aja sih sebenarnya poinnya dia. Itu aja kalau udah itu. Oke. Oke, ada waktu 1 menit 22 detik, silakan. Ya, jadi saya cuma tegasin aja ya, baik Yesus maupun Paulus itu sama-sama mengajarkan bahwa hukum Taurat itu akan digenapi. Ya, jadi langit dan bumi itu mudah berlalu, tapi hukum Taurat itu tidak akan berlalu kalau tidak digenapi. Kalau sampai dia digenapi. Nah, Yesus kan bilang aku datang untuk menggenapi. Ya artinya boleh berlalu dong kalau misalnya sudah digenapi gitu ya kan. Logikanya seperti itu. Dan Yesus bilang hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Jadi nggak di mana tidak sinkronnya. Yesus mengajarkan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu lah yang menajiskanmu gitu loh. Itu kan tidak sama gitu dengan Torah Musa. Apakah Yesus merubah-rubah hukum Taurat? Bukan gitu loh. Bukan merubah. Yesus menggenapi dan mengeluarkan perintah baru. Gitu ya, perintah kasih. Tapi bukan karena dia dirubah, tetapi karena digenapi. Digenapi. Yesus yang lakukan itu semua secara sempurna. Karena tidak ada satupun orang Yahudi yang melakukan sempurna, dalam arti sempurna tidak dosa ya, tidak melakukan dosa. Makanya orang Yahudi selalu bawa korban. Karena pasti berbuat dosa gitu loh. Sementara Yesus satu-satunya yang tidak berbuat dosa. Karena dia memenuhi semua hukum para nabi, hukum Torah, Torah Musa. Luar biasa, terima kasih Brother Antonius dan Pak Herman atas jawabannya. Waktu kita berakhir ya. Baik, kita langsung saja memasuki sesi terakhir ini untuk sesi tanya jawab kita. Ini adalah kesempatan saudara Kristen untuk mengajukan 2 pertanyaan maksimal kepada saudara Muslim. Jadi kami mohon tadi Pak Herman sebenarnya yang di pertanyaan pertama agak banyak itu ya Pak Herman, mungkin bisa lebih diringkas lagi untuk kesempatan yang sekarang. Oke, waktu dimulai ketika Pak Herman dan Brother Antonius berbicara. Silakan. Oke, pertanyaan saya mengenai keselamatan, karena itu tadi salah satu aspek dari agama yang sejati. Ini di dalam Islam ini ada ambigu, ya. Keselamatan itu apakah karena amal perbuatan atau kasih karunia, ya? Karena dua-dua ayatnya ada. Padahal kalau berdasarkan amal perbuatan itu tergantung kepada usaha manusia. Kalau berdasarkan kasih karunia itu sama sekali tidak tergantung pada perbuatan manusia. Itu hanya dari belas kasihan Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi yang mana yang benar? Keselamatan dalam Islam itu ya berdasarkan amal perbuatan atau berdasarkan karunia. Dan juga ada kepastian nggak keselamatan di dalam Islam? Berbeda dengan di Kristen, keselamatan sudah pasti. Silakan, Pak Antonius. Oke, ya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya. Tadi Ustaz Wafi mengakui secara tidak langsung bahwa kitab Quran itu tidak sinkron dengan kitab-kitab Nabi sebelumnya. Gitu ya, dengan bilang bahwa Kristen juga sama, tapi itu tidak saya jawab. Artinya pengakuan ini membuktikan namanya missing link tadi saya sebut ya, ketidakrasionalan ya. Nah, cuman yang tadi belum dijawab itu ya, itu tentang Allah gitu loh. Itu missing link juga loh. Itu jadi pertanyaan, bisa membuktikan salah satu dalil agama mana yang benar gitu loh. Ya, Allah kok tidak orang-orang nabi-nabi sebelumnya tidak ada pernah menyebut kata Allah. Ya tiba-tiba muncul kata Allah, dan Allah itu lebih dikenal oleh para penyembah berhala malah pada saat itu gitu ya. Ya Tefafe tidak disebut-sebut. Nah ini kan missing link gitu loh, yang buat saya jadi pertanyaan besar. Belum juga ya masih banyak sih pertanyaan lain gitu ya tentang apa namanya ya waktunya masih ada. Waktunya 18 detik, tapi singkatnya apa ya, Brother, tadi untuk pertanyaannya mungkin? Oh, tadi ya itu 2 ya, yang missing link tadi ya, tentang Allah ya, Yotefafi Allah, itu kan missing link. Kemudian tentang apa namanya, yang tadi udah dijawab tuh tidak sinkron. Terus kemudian satunya lagi, apa sih tadi? Oke, berarti missing link Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya gitu ya? Iya, yang tadi kan sudah diakui. Dan itu sebenarnya kalau pengakuan tuh jadi bukti loh, bahwa ada irasionalitas di situ. Waktu kita stop dulu ya. Oke, waktu habis, Brother. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi kalau saya tangkap sendiri sebenarnya itu bukan sebuah pengakuan, itu mungkin kesimpulan Brother Antonius. Tapi kita beri kesempatan kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi untuk langsung menjawab pertanyaan dari saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi berbicara. Silahkan.
Monggo Bang. Oke, sedikit ya. Jadi di Islam itu Pak Herman, itu sinkron antara ridha Allah yang kemudian memberikan jannah surga dengan janji-janji Allah dan konsep keselamatan dalam Islam itu. Jadi surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang dikasihi Allah, orang yang kemudian dijanjikan surga adalah orang yang bertakwa. Bagaimana mencapai ketakwaan? Dengan cara mentaati perintah. Jadi ridha Allah sehingga umat Islam itu masuk surga, Pak. Jaminan surganya ketika umat Islam itu kemudian menjalankan perintah. Bahkan Yesus pun mengatakan manusia diupah berdasarkan atas perbuatan. Jadi bukan caplok sana, caplok sini. Oh ini ganteng, surga. Ini jelek, neraka. Bukan begitu. Ketaatan manusia terhadap perintah Tuhan mendatangkan kemudian Tuhan itu memberikan jaminan keselamatan. Tilkal jannatul lati nuris min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Berarti ketika bertakwa kemudian Allah janjikan. Dan kalau presiden yang menjanji belum tentu ditepati. Kalau bupati yang berjanji belum tentu ditepati. Tapi kalau pencipta langit dan bumi itu yang sudah berjanji, kudu wajib pasti dia menepati. Karena dia suci dari sesuatu yang hina. Itulah Allah. Jadi ketika diperintahkan taat, maka ketaatan itu akan membawa manusia jatuh kepada kondisi di mana dia melakukan amal baik dan amal buruk. Makanya Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga. Harta surga itu apa? Amal perbuatan baik. Apa upahnya amal perbuatan baik itu? Jannah, surga. Itu. Makanya ketika ditanya seorang orang kaya muda Yahudi ya, ditanya, amalan apa sehingga saya bisa memperoleh hidup, supaya saya bisa masuk ke kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan apa yang ada dalam hukum Taurat, perintah Taurat. Sudah semua aku lakukan. Jual hartamu, lalu menjadi pengikutku. Setelah menjadi pengikutku, apa yang Yesus uraikan? Pasti mentaati perintah-perintahnya kan? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Berarti amalan-amalan baik, Pak. Amalan-amalan baik itulah yang kemudian melahirkan keselamatan. Bukan mimpi. Mimpi dosanya diampuni hanya dengan mengaku Yesus itu Tuhan. Mimpi kemudian masuk surga tanpa melakukan apa-apa. Menghapus semua aturan Tuhan dengan mengatakan Yesus sudah menjadi tumbal penebus dosa. Mana ajarannya itu? Seperti itu sementara, silakan. Oke, itu sudah dijawab ya oleh Bang Zuma. Saya fokus kepada Mas Antonius dan Pak Herman yang tadi ya. Jadi gini Mas Antonius, Elohim itu artinya otoritas. Di dalam Keluaran 7 nomor ke-1, YHWH disebut dengan Kyrios, Musa disebut dengan Theo. Jadi lebih tinggi jabatan Musa daripada YHWH dan Yesus kalau begitu. Kalau memang Yesus dinarasikan Kyrios, Kurios, hanya karena Yesus itu seorang Tuhan tapi menggunakan lafal Yunani Kurios. Berarti secara otoritas lebih tinggi Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 gitu loh maksudnya. Pernah nggak Yesus disebut dengan Theo seperti Musa? Nggak pernah kan? Kok kamu jadi paradok Antonius? Tadi katanya Al-Quran tidak sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya. Giliran dites kitab kamu sinkron nggak antara PL dan PB? Ya tentang parameter kata kurios. Jadi sampean sudah berantakan itu ternyata. Lalu PowerPoint yang dibawakan oleh Pak Herman tentang Yohanes 20:28 ya. Di sana kamu harus tahu, Anda harus tahu Pak Herman. Dalam Yohanes 20 nomor 28 itu bentuk nominatif, bukan bentuk vokatif. Gini penjelasannya. Kalau memang Thomas memanggil Yesus dalam Yohanes 20:28 benar-benar kurios dengan theos, harusnya bentuknya kata jadinya itu menjadi Kyrie atau Thei. Contoh seperti Matius 27 nomor 63 ya. Di sana karena langsung bertemu seharusnya langsung dibaca Kyrie, bukan kurios. Di sana kalau kita baca ya dalam Matius 27 nomor 63 Pontius Pilatus disebut Kyrie atau dalam bentuk vokatif. Karena memang tertuju langsung kepada objeknya. Sedangkan Yesus
dalam Yohanes 20:28? Kan tidak gitu loh. Tidak. Jadi itu yang harus Anda pahami. Begitu. Sekian. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik, kita langsung beri kesempatan 3 menit untuk Saudara Kristen untuk menanggapi. Silahkan. Oh, sebentar. Ini tadi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab? Jadi saya jadi bingung. Bukannya Kristen tadi. Oh, oke. Kristen bertanya. Tadi narasinya itu jadi banyakan Muslim yang bertanya. Karena Antonius gak bertanya aslinya barusan. Iya. Oh, tadi saya bertanya, tapi Anda tidak jawab pertanyaan saya tadi. Kok tidak jawab itu loh? Yang missing link-nya tentang Allah dan YOTFAV, Anda tidak jawab. Oke, mungkin nanti berikutnya. Tapi begini, mungkin jawaban Ustadz Wafi tadi mirroring ya, brother ya. Jadi, oke, silakan kesempatan untuk menanggapi selama 3 menit. Saya dulu atau Pak Herman dulu? Pak Herman, monitor Pak. Pak Herman sepertinya, oke. Oh ini Pak Herman start share screen, silakan. Sinyalnya putus-putus Pak Herman. Sinyal putus-putus Pak, sinyal robot. Pak Herman, oke, sinyalnya masih merobot Pak Herman, mohon maaf. Ya. Yohanes 20:28 itu Lord itu. Ya, istilah Lord itu ya yang kurios itu noun nominatif maskulin singular. Suaranya jadi robot, itu Pak. memang dia berbicara langsung pada Yesus, makanya Yesus mengatakan ini sinyalnya, tapi ya itu bisa dibaca di situ ya bahwa Yohanes 20:28 kurios itu adalah noun nominatif maskulin singular ya. Jadi dia berbicara langsung kepada Yesus ya. Jadi tadi salah kaprah itu Ustadz itu ya. Ini interlinear, makanya suruh dia lihat dulu interlinear sebelum menuduh itu bukan nominatif ya. Jadi dia langsung berbicara kepada Yesus dan makanya Yesus menjawab dia, berbahagialah mereka yang tidak melihat ya tetapi percaya, karena Yesus merespon apa kata si Thomas ya. Itu sudah itu saya lupa. Silakan. Iya, aku masuk dulu ya. Ya ini tadi Pak Herman udah jelasin ya secara bahasa. Saya mau jelasin aja ini kekacauan logika dari Pak Wafi ya. Pak Wafi mengatakan Musa lebih tinggi dari YOTFAV ya, gara-gara Musa disebut Elohim atau Theos dalam bahasa Yunani-nya. Sementara YOTFAV hanya disebut Kyrios, yakin Pak Wafi. YOTFAV adalah Elohim. Kok Anda bisa berpikiran YOTFAV hanya sebatas Kyrios? Ini logika kacau gitu ya. Kamu, Bang. Gitu. Iya, sebentar kita pause dulu. Waktunya kita pause dulu ya. Mohon dibetulkan untuk semua dari Kristen ya. Iya. Tes 1 2 3. Betulkan ya untuk sinyalnya. Oke, sekarang dicoba lagi, silakan Brother Antonius. Bang Antonius dia agak jauhin dikit. Ya, tes. Kedengaran cukup jelas nggak? Cukup jelas. Ya, silakan, jelas. Bro. Tapi biasanya kalau bicara ada sesi hilangnya gitu loh. Oh gitu, saya harus ulang lagi dong berarti ya. Ya intinya begini ya, YOTFAV kalau disebut Adonai yang ditranslate dalam kurios tidak berarti YOTFAV bukan Elohim. Itu logika yang harus Anda pahami. Musa disebut Theos dalam bahasa Yunani yang adalah Elohim, bukannya berarti Musa lebih tinggi dari YOTFAV. Itu benerin dulu logikanya itu. Ya tidak ada di dalam narasi Alkitab Musa lebih tinggi dari YOTFAV. Musa disebut Elohim, Elohimnya itu bukan dalam pengertian pencipta. Ya, tetapi dalam pengertian yang lain, hakim. Begitu ya, Anda harus pahami itu. Anda nggak ngerti-ngerti dari tadi jelasin panjang lebar. YOTFAV itu dibaca Adonai dalam bahasa Yunani Kyrios. Itu cuma membaca doang, tidak berarti bisa disimpulkan bahwa YOTFAV hanya sebatas Kyrios dan Musa lebih tinggi adalah Theos. Ini kekacauan logika, Pak Suma ya, Pak itu ya, Wafi ya. Kemudian ya sama, Pontius Pilatus disebut Kyria ya, Kyria Tuhan artinya gitu loh. Ya, itu harus pahamin dulu. Nah, pertanyaan saya tadi ya, yang missing link tadi kan belum dijawab tuh.
Ya, kemudian juga saya tambahin nih di dalam kitab Anda, Quran katanya itu imla gitu loh. Katanya bahkan dalam terjemahan aja bukan disebut firman Tuhan, harus yang bahasa asli. Ya, saya pernah dengar Zuma ngomong gitu. Faktanya kok ada perkataan manusia di dalam kitab Quran, ada perkataan Nabi Muhammad, ada perkataan yang lainnya gitu, entah malaikat atau entah siapa. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan gitu loh. Jadi gimana yang disebut dengan imla tadi yang katanya hanya bahasa aslinya aja dan sebagainya yang firman Tuhan gitu loh. Ya, itu dua missing link yang masih ya itu yang kedua saya tambahin, Baik, tapi yang terima tadi belum kasih, dijawab brother. ya. Oke, terima kasih brother. Sebenarnya kita tidak membuka pertanyaan baru ya, tapi Oh kami ya, perkenankan iya, terima kasih. Kami perkenankan kepada Guru Zuma dan Ustadz Wafi untuk menanggapi. Jika memang dirasa tidak perlu ditanggapi tentang imla, tidak perlu ditanggapi karena ini pertanyaan tambahan. Silakan Guru dan Ustadz Wafi. Monggo Bang. Ya, antum duluan, silakan. Iya. Tadi Pak Herman buka interlinear ya. Padahal saya sudah menjelaskan loh barusan ini. Coba ditulis Pak ya. Jadi kalau saya mengatakan sesuatu itu bisa ditulis gitu. Sehingga jenengan tidak buka interlinear dengan mengatakan apa yang tidak saya katakan begitu loh. Kalau kita buka ya, contohnya tadi di Bible Hub ya. Oke, mau share screen Ustadz Wafi, kita pause dulu waktunya kalau begitu. Kita buka Bible Hub dulu. Terima kasih Bang Yan, sudah di pause waktunya. Aduh, sulit ini. Oke, silakan. Langsung saya bacakan aja ya. Nggak apa-apa, silakan. Santai saja Gurunda Ustadz Wafi. Take your time please. Karena yang tadi saudara kekristenan juga sama, kita beri waktu untuk menyiapkan jawabannya untuk share screen-nya. Ya, jadi tadi kan saya mengatakan begini loh. Coba dicatat ya, yang saya ucapkan. Di dalam Yohanes 20 nomor 28 itu yang dibawakan Pak Herman, itu sama seperti apa yang saya sampaikan. Cuma Pak Herman menarasikan seolah-olah saya tidak mengatakan itu. Saya kan mengatakan itu bentuknya nominatif, bukan bentuk vokatif, kan seperti itu. Jadi kalau memang di dalam Yohanes 20 nomor ke-28 itu maksud dari Yesus itu juga Tuhan itu sendiri, seharusnya dipanggil dengan Kyrie. Karena saat itu orangnya di depan Thomas, kan begitu. Tapi kenapa ternyata menggunakan lafal kurios, kan begitu. Sehingga saya mengatakan kalau Yesus ini sebenarnya memang bukan Tuhan. Karena kalau melihat kurios, kalau kita mengatakan teman Kristen barusan ya, mengatakan lihat konteksnya. Konteks yang mana maksudnya? Bukan di Yohanes 20:28 aja dia tidak disebut dengan Kyrie. Selalunya kan Kyrie kan? Karena di depannya. Tapi menggunakan kata kurios, kan begitu. Nah, sehingga terus apa tadi ya, Mas Antonius ya, selalu mengatakan saya gagal paham. Itu pasti ya, narasi Mas Antonius selalu mengatakan saya gagal paham. Tidak apa-apa sebenarnya. Kalau paham nanti sampai jadi Islam kan gitu. Gini Mas Antonius, sampean ya ketika menarasikan antara kurios dan theos, itu seperti kurios dan Adonai. Dalam bahasa Yunaninya Adonai. Nah, saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya bicarakan, ternyata Yesus di dalam perjanjian baru tidak pernah disebut Bapa, begitu. Yesus di dalam perjanjian baru tidak pernah disebut dengan YHWH. Dalam segi otoritas, Musa itu ternyata lebih tinggi dalam perjanjian lama. Coba Anda menggunakan Mesoratik ya. Di sana kan jelas, atau Septuaginta lah dikatakan Theo, kan begitu. Nah, sehingga kalau segi otoritas seharusnya Musa itu lebih tinggi daripada Yesus. Lalu kalau Yesus itu dikatakan berdalil Yohanes 1 ayat 1 ya tambah gabrul lagi sampean. Yohanes 1 ayat 1 itu tidak menunjukkan Yesus Tuhan. Itu justru menunjukkan Yesus itu yang menyampaikan firman Tuhan. Penggenapannya atau lengkapnya nanti di Yohanes 3 nomor 34-nya. Yang diutus Allah itu akan menyampaikan firman Allah. Nanti sama Allah dikasih roh itu orang itu yang diutus. Gitu maksudnya. Monggo Bang Zuma. Ya, sebenarnya kita udah final kalau terkait Tuhan ya. Terkait Tuhan yang benar itu kemudian pasti mengajarkan agama yang benar. Nah, ada yang mengatakan kemudian Bang Suma kalau
menjawab pasti lari ke Bible. Ya karena lawan saya orang Kristen, makanya saya masuk ke Bible supaya dipahami. Karena kalau Al-Quran saya rasa pasti ditolak. Di kitab saudara jelas-jelas disebutkan Tuhan itu adalah Allah. Tidak dikatakan Tuhan itu adalah Yahweh, Tuhan itu adalah Adonai, Tuhan itu adalah Elohim, Tuhan itu adalah Yahweh atau Hasem. Tapi disebut Tuhan itu adalah Allah. Wahyu 12 itu sangat jelas dikatakan. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 24, Kisah 17 nomor 24, Ulangan 9 nomor 26, Ibrani 12 nomor 28, Lukas 7 nomor 37, Yesaya 1 nomor 3, Mazmur 16 nomor 2, Wahyu 4 nomor 8, Lukas 1 nomor 32, Daniel 9 nomor 3, Wahyu 21 nomor 22, Wahyu 11 nomor 16 nomor 17, Ulangan 4 nomor 35, Mazmur 100 nomor 3, Markus 12 nomor 29. Semua mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada mengatakan Tuhan itu adalah Yahweh atau Tuhan itu adalah Bapa. Semua tertulis Allah di sana. Jadi itu sudah cukup mewakili bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan kemudian agama yang diajarkan oleh Allah itu adalah ajaran agama Islam. Yesus aja menyebut nama Kristen tidak pernah. Jadi agama yang berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu ya saya simpulkan Islam, bukan Kristen. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk kalimat terakhirnya. Bagi Iwan Villa, demikianlah sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab sudah berakhir ya. Kedua narasumber, kedua pihak sudah mengelaborasi, mengkomparasi, juga mempertahankan tesis dan antitesisnya dengan luar biasa malam ini. Kami sangat merindukan dialog seperti ini untuk mencerdaskan umat. Baik, Iwan Villa, kita langsung saja memasuki sesi ketiga. Ini adalah sesi battle. Tadi sudah disepakati untuk sesi battle kami tidak menggunakan battle TikTok yang saling menghajar, tapi kami memberikan waktu masing-masing pihak untuk bernarasi selama 30 menit, dan oleh karena itu kami mohon untuk nanti bergantian ya bicaranya, jangan satu pihak terlalu mendominasi karena ini papan catur, chess timer, jadi nanti silakan bergantian dengan menyampaikan silahkan gitu ya, dengan kode silahkan. Nah, moderator akan diam, hanya akan memantau selama berlangsungnya debat. Saya hanya akan turun jika dirasa diperlukan, dan kami mohon dengan hormat kepada kedua pihak narasumber seperti biasanya supaya debat kita berjalan lancar. Tolong tidak menghina, menghujat sesembahan masing-masing pihak ya. Juga kami mohon untuk tidak ad hominem, tidak menyerang pribadi. Juga kami mohon untuk tidak melakukan framing dan fitnah, dan kami mohon juga kami mohon untuk dalil-dalilnya untuk dikeluarkan. Luar biasa. Baik, kita langsung saja memasuki sesi yang panas. Ya, Bu Lona, sebentar saya mau ngomong Pak Herman dulu. Pak Herman mungkin sebelumnya belum pernah menghadapi sesi catur. Jadi Pak Herman gini, kalau sesi catur tuh yang penting kita efektif menyampaikan sesuatu, karena kita dibatasi waktu. Jadi kita berusaha supaya pada saat terakhir tuh kita paling tidak bisa mengimbangi pembicaraan dari lawan debat kita. Jangan sampai karena kita udah kehabisan waktu sehingga lawan punya waktu yang panjang gitu untuk bernarasi bebas kayak gitu kira-kira ya. Jadi kuncinya di sini efektivitas. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, silakan Pak Herman. Terima kasih tadi karena Zuma tadi kan terakhir yang bicara, jadi saya kasih klarifikasi ya. YHWH itu adalah nama Allah, itu penuh dalam perjanjian lama ya. Dilanjut nanti mungkin ya di Baik, iya. Sebentar Pak Herman. Iya, Pak Herman, kami mohon untuk di-pause dulu karena nanti di sesi battle ini bisa Pak Herman sampaikan ya. Ada 30 menit yang bisa Pak Herman gunakan. Baik, kita langsung saja bisa memasuki ya sesi battle kita. Langsung digaskan saja. Ini adalah sesi battle yang lebih lembut ya Iwan Villa, tidak seperti TikTok. Jadi insya Allah kedua narasumber kita akan luar biasa dialognya. Baik, kita mulai. Silakan untuk pihak Muslim dulu memulai. Waktunya dimulai dari sekarang. Wafi? Ya, bentar Bang ya. Saya setuju dengan Pak Herman ya untuk membahas tentang keselamatan yang tadi Anda narasikan, bahwa di dalam Islam itu tidak jelas kan begitu. Sekarang saya tanya Pak kepada jenengan, kira-kira di mana Yesus pernah mengajarkan
bahwa dia turun ke bumi untuk menebus dosa waris, Pak. Mana di dalam The Gospel ya, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, bahwa Yesus pernah mengajarkan kalau dia akan menebus dosa waris kemudian menyelamatkan umat. Seluruh umat Kristen saja gitu. Monggo, Pak. Ya. Ini gimana waktunya nih, timingnya? Oh ya, oke. Oke, silahkan berjalan. Saya dulu atau kamu dulu, Pak Herman? Pak Herman dulu deh. Bacakan aja Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat mereka ucapkan. Ya, jadi semua dosa. Jelas. Oke, itu jawaban saya. Oke, saya ya. Jadi tadi kita sudah mendengar Ustadz Wafi dan Zuma bukannya menjawab missing link yang saya tampilkan, tetapi malah mendistorsi kitab Yohanes 1 ayat 1 dengan mengatakan bahwa itu yang ngomong yang dimaksud bukan Tuhan Yesus. Jelas ini pelintiran. Ya, kemudian juga Anda mengatakan bahwa logika falasi Anda adalah Yesus bukan Tuhan, bukan Allah karena Yesus tidak pernah disebut Bapa. Ya, ini ngaco juga. Ketuhanan itu bukan karena disebut Bapa atau tidak. Kemudian Anda mengatakan Anda memang gagal paham pada saat Anda bilang Musa lebih tinggi dari Yesus karena Musa disebut Theos gitu ya. Kan tadi saya bilang Elohim itu artinya banyak. Yang buat Musa itu bukan artinya pencipta tetapi hakim. Sementara yang buat YTVV itu udah pasti dia Elohim yang pencipta dan Yesus adalah pencipta, Elohim pencipta. Gitu ya, Yesus tidak disebut Elohim tidak berarti dia bukan Elohim gitu loh. Itu logika yang ngaco semua gitu. Sama seperti Anda bilang di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa Yesus turun untuk menebus dosa waris. Ini kan logika ngaco. Emang kita bilang bahwa Yesus hanya untuk dosa waris. Semua dosa. Jadi nggak perlu disebut dosa waris itu dosa apa. Ini udah menjawab. Nah sekarang mana missing link tersebut ya? Anda belum bisa jawab sampai sekarang gitu loh. Kata Allah dengan YTVV itu ada missing link. Belum lagi tadi ada perkataan-perkataan Nabi Muhammad dan lain sebagainya dalam kitab Quran. Nah ini kan tidak tersentuh oleh Anda, malah Anda distorsi Yohanes 1 ayat 1. Ya silakan. Saya boleh nanya juga nih. Oh iya, boleh silakan. Waktunya kan bisa dijalan lagi. Kaitan dengan ambigu tadi, saya mau kutip Sahih Al-Bukhari nomor 5241 ya. Saya bacakan. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu berlaku luruslah dan bertakrublah dan janganlah salah seorang dari kalian menghadapkan kematian. Ya itulah seterusnya ya. Jadi tadi saya menekankan di sini, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Ya kecuali itu. Jadi bagaimana tanggapan Anda gitu? Ya silakan. Waktu berhenti. Silakan Dek, Wafi. Iya, Pak Herman tadi sampean mengatakan bahwa Markus 3:28 itu adalah dalil ya bahwa Yesus turun ke dunia itu untuk menebus dosa manusia, dalilnya itu. Nah, ini dosa hujat bukan dosa waris, Pak Herman. Jangan buat-buat lah dalam dalil itu. Ini dosa hujat bukan dosa waris. Ini kan membahas hujatan-hujatan ahli Taurat ke Yesus gitu loh. Jadi gak nyambung. Begitu. Mohon dijawab dulu itu. Oke. Aku baca lagi. Aku baca ya. Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat. Ada kata sambung. Bukan semua dosa yaitu hujat. Tolong dipakai akal sehatnya adalah pakai bahasa Indonesia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat. Bukan dosa yaitu hujat. Ya, tolong dipahamin ya. Itu aja jawabannya. Ya, jadi gimana pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab sampai saat ini? Silakan. Monggo Bang Zuma. Iya. Jadi yang pertama, teman-teman Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi. Menggenapi itu menyempurnakan, bukan menghilangkan, bukan membatalkan. Lalu kemudian dalam Lukas 24 dikatakan bahwasanya
tertulis tentang dia, semua yang ada di dalam kitab Taurat, kitab para nabi. Berarti termasuk kitab Yehezkiel dong. Kalau kitab para nabi, termasuk yang ada di dalam kitab-kitab Yeremia. Berarti. Nah, di Yehezkiel 18 nomor 20 diterangkan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak harus turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ini yang harus digenapi oleh Yesus. Terus apa yang digenapi? Kok dia harus mati di atas tiang salib? Bukankah dia katakan bahwasanya aku menggenapi apa yang tertulis? Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Berarti Yesus nggak boleh mati di atas tiang salib karena dosa-dosa orang. Kemudian, Ulangan 6 nomor 17. Ulangan 11 nomor 1. Wajib hukumnya mengasihi Tuhan dengan cara mentaati perintah-perintah Tuhan. Ketika Yesus datang menggenapi, maka hal ini harus digenapi dong. Kenapa justru dihapuskan? Kenapa jadi penggenapan itu harus menghapus dosa, menghapus aturan-aturan Tuhan? Di mana nubuatannya? Aku datang untuk menghapus semua aturan-aturanku sendiri. Itu tertulis di mana? Sehingga dia harus kemudian menggenapinya di atas tiang salib. Coba saudara-saudara tunjukkan kepada kita. Di mana tertulis bahwa Yesus harus datang menggenapi dengan cara membatalkan semua aturan-aturan Tuhan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan, dipraktekkan, semua ketetapan dan aturan-aturan Tuhan berdasarkan kitabnya Nabi Musa. Silakan. Oke, ada dua pertanyaan ya, satu salib, satu soal Taurat. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semuanya terjadi tidak ada yang dibatalkan. Tapi setelah semua terjadi, berarti semua sudah digenapkan. Oleh karena itu dalam Lukas 24 ayat 44 dikatakan, inilah perkataanku telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi jelas ya, perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan. Makanya ada ratusan perjanjian lama yang dikutip dalam perjanjian baru. Jadi tidak mungkin hukum Taurat berlaku lagi, apalagi yang namanya hukum sipil. Sudah jelas tidak mungkin berlaku. Di hukum sipil Taurat berlaku di Indonesia, ribut semua. Ini mayoritas Islam di sini. Mana bisa dipakai hukum sipilnya Yahudi di sini. Demikian juga keselamatan berdasarkan pengorbanan binatang, yang tidak lagi. Jadi itu sudah digenapkan oleh Yesus dalam kitab Ibrani sekali untuk selamanya. Ya, jadi hanya hukum moral yang masih berlaku. Jadi dititik beratkan di sini ya, perjanjian lama itu adalah nubuat berpusat kepada nubuat akan kedatangan Mesias, sang juru selamat. Ya, itu satu. Kedua tadi apa? Kok saya lupa lagi tadi. Oke, nggak apa-apa, yang kedua saya jawab aja. Oke, silakan. Yehezkiel 14 ayat 20 itu bukan nubuatan ya. Ini pernyataan bahwa semua manusia itu menanggung dosanya masing-masing. Tetapi kecuali Yesus ya, ini bicara semua manusia pada umumnya. Pengecualian Yesus, karena di Yesaya 54 itu adalah nubuatan di Yesaya 54. Mengatakan bahwa seorang hamba yang menderita itu menderita untuk menanggung dosa-dosa manusia. Ya, jadi itu harus paham ada nubuatan anak manusia, hamba yang menderita yang akan menanggung dosa manusia. Begitu, itu aja. Sementara pertanyaan kita belum terjawab ya, kelihatannya pusing mereka. missing link tersebut, silakan. Ini loh bos, saya screen dulu ya, matikan dulu ya. Saya screen dulu. Nanya apa rupanya, Dek? Gak jelas. Oh, udah diulang-ulang pertanyaannya. Apa? Oke, saya sambil tidur soalnya. Iya, saya mohon izin menyampaikan Guru Nazuma dan Ustadz Wafi. Jadi Brother Antonius itu dari tadi bertanya adanya missing link di dalam Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu gitu, Guru Nazuma dan Ustadz Wafi. Kan di awal. Mana nggak ada Allah dan Yusuf Wafi, Anda belum singgung sama sekali. Terus perkataan Nabi Muhammad dalam kitab suci Quran itu Anda belum singgung sama sekali. Oke, bentar. Ini ya dalil Anda ini ya. Markus 3 nomor 28. Saya baca sampai satu pasal mana yang menerangkan tentang dosa waris, bahwa Yesus akan turun untuk menembus dosa, ini mana?
Bahkan kalau kita lihat di dalam tafsiran Matthew Henry ya, komentari, itu sama sekali nggak membahas dosa waris di sini loh. Ini tidak ada pasal. Ini kan seharusnya kan jangan nyomot-nyomot ayat katanya. Harus lihat satu perikop. Ini perikopnya Yesus dan Beelzebul. Ini tidak ada di sini. Ini cuma menceritakan tentang hujatan ahli-ahli Taurat. Tidak ada keterangan tentang penebusan dosa waris di sini. Begitu. Kemudian tentang YHWH dan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ya, ingat, saya kan sudah jawab di awal. Jangan pernah menyamakan antara perjanjian lama dan baru yang Anda pakai itu dengan apa yang kita yakini sebagai kitab Taurat atau kitab Injil. Itu sudah tidak sama. Karena di dalam keyakinan agama Islam, Taurat dan Injil itu sudah dihapus oleh Allah. Jadi yang Anda pegang itu bukan Taurat yang dipegang oleh Nabi Musa dan bukan Injil juga yang didapatkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Bukan. Jadi kalau Anda memaksakan YHWH kemudian kepada Allah ya salah. Begitu. Sudah dijawab di awal seperti itu. Monggo Bang Zuma. Iya. Kalau yang itu yang Anda minta, Al-Quran itu kan sudah jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 59. Ya, fawaddal ladzina zalamu qala ghairal ladzina qila lahum wa anzalna 'alal ladzina zalamu. Jadi di situ diterangkan bahwasanya orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kayak sekarang Anda ini. Siapa yang perintahkan menyembah Yesus? Siapa yang perintahkan mentaati Paulus, ibadah minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan? Kemudian Allah katakan, sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Apa yang ditimpahkan kemudian? Kutukan. Apa bias daripada kutukan itu? Anda nggak bisa membedakan antara mana pengajaran Yesus, mana pengajaran orang yang datang setelahnya. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai kesetaraan, daripada pengajaran orang-orang terdahulu, yang pertama yang saudara harus tahu bahwasanya tentang akidah. Para nabi mengajarkan akidah yang sama. Makanya kalau Anda mendudukkan akidah orang-orang Yahudi terkait kitabnya mereka, yang mereka masih jadikan sebagai tradisi, lalu kemudian akidah kami sebagai orang Muslim, konsep ketuhanan sama. Tapi coba, akidah mereka dengan akidah Anda, sama enggak? Nggak akan pernah sama. Kalau ketika Hasem Anda dudukkan ke dalam ajaran agama Islam, maka dia akan duduk setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hasem Anda dudukkan ke Kristen, dia setara dengan Tuhan Bapa. Lalu Tuhan-Tuhan junior yang dua ini kemana perginya? Nggak ada tempatnya di dalam ajaran akidah kami yang sama ini. Ajaran satu Tuhan ini. Nggak ada tempatnya Yesus dan juga Roh Kudus. Nah, terkait dengan syariat. Syariat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Makanya Musa ketika berseru, seruannya kepada Bani Israel. Yesus ketika berseru, seruannya kepada Bani Israel. Kecuali Anda bisa menunjukkan seruannya layaknya di dalam Markus 12 nomor 29 itu. Ada nggak seruannya kepada seluruh manusia layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW? Maka sejatinya syariat yang datang kepada mereka ya hanya untuk golongan mereka. Syariat yang datang kepada baginda Rasulullah SAW diperuntukkan untuk kepada seluruh umat manusia. Makanya ada perbedaan. Tapi berbicara mengenai akidah tentang tauhid antara Yahudi dan Islam itu satu. Tuhannya sama. Tapi kalau Kristen ada penambahan 2 Tuhan. Itu yang Anda harus pahami. Makanya saya katakan dari mana ajaran Kristen ini? Apakah dari Tuhan atau dari Paulus? Coba silakan. Oke, saya screen. Waktunya tinggal berapa? Oke. Saya screen sebentar. Ada tiga hal nih saya mau jawab ini. Pertama, tadi yang belum saya jawab penebusan dosa ya. Keluaran 30 ayat 10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Ya, pembawa perdamaian harusnya. Jadi memang sudah ada bayang-bayang ritual penghapusan dosa domba. Ya, Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan. Itu ajaran Alkitab. Makanya saya nasihatkan, jangan pakai Al-Quran untuk menilai Alkitab. Jauh panggang dari api. Ya. Dalam Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya,
Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Ya, jadi korban bakaran itu adalah korban penghapus dosa. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran, anakku. Jadi dia waktu itu di zaman Abraham Allah menyediakan domba. Tetapi yang dimaksud oleh Abraham sebetulnya ini Yesus, ini penebus dosa, ya. Kedua, ya, Yesus memang disembah. Kenapa? Malaikat saja menyembah dia. Jadi masa malaikat salah? Ya, murid-murid Yesus menyembah dia karena dia Allah dan Tuhan. Orang Majus menyembah dia, para pengikut Yesus menyembah dia, kepala rumah ibadat menyembah dia, para penerima mujizat menyembah dia, orang Arab Kristen menyembah dia, semua gereja Kristen menyembah dia. Tetapi Al-Quran itu musyrik karena menyuruh iblis untuk menyembah Adam. Ya, malaikat menyembah Adam, yang benar aja, Adam itu manusia. Mengapa Al-Quran menyuruh manusia disembah? Itu kan musyrik, ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, tadi soal pengampunan dosa, ya. Ini banyak saudara kita dari Muslim ini ingin mendikte apa keinginan dia, bagaimana Alkitab harus ditulis. Padahal tadi sudah dikatakan semua dosa. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, ya Muhammadi sunat tidak ada, ya sholat 5 waktu tidak ada, tauhid pun tidak ada, ya. Jadi kalau saya mencari-cari yang tidak ada juga banyak di Quran. Demikian juga kalau kalian mencari-cari yang tidak ada, Tritunggal juga tidak ada, tapi ajarannya penuh. Demikian juga dosa. Jadi janganlah kalian mendikte apa yang harus tertulis dalam kitab Kristen, itu salah kaprah lagi. Demikian jawaban saya. Silakan, Pak Nas. Oke ya, tadi Ustadz Wafi mengulang lagi jawaban yang sudah saya counter, sudah saya bantah. Pak, yang diharapkan sebenarnya Anda mengcounter bantahan saya. Begitu loh, jangan mengulang lagi apa yang saya ulang lagi jawabannya ya. Ada yang mengatakan sudah dihapus oleh Allah, yang dipegang Kristen sudah palsu dan sebagainya, itu kan katanya Anda, bukan kata Quran. Itu ditabuk sama kitab Anda sendiri. Contohnya di Al-Baqarah 289 yang mengatakan demikian, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, gitu ya, membenarkan apa ada pada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau memang apa yang Anda klaim tadi benar, sudah dihapus oleh Allah, lalu kenapa kitab Anda membenarkan gitu loh apa yang ada pada Nasrani sama Yahudi pada saat itu? Kan sudah palsu katanya, sudah dihapus dan sebagainya. Ini kan berarti Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri gitu loh. Ya, kemudian ini yang Anda tidak bisa jawab counternya, Anda ulang lagi dari tadi. Nah, sekarang Anda bawa-bawa, Ustaz Suma bawa-bawa akidah Yahudi rabbinik itu ya sama aja Anda bawa-bawa bidah gitu loh. Ya, jadi tauhid Tuhan Kristen itu tauhid ya. Penambahan 2 Tuhan itu kan kata Anda. Ya, dalam kredo iman Kristen tidak ada tuh pengakuan penambahan 2 Tuhan atau pengakuan ada 2 Tuhan. Itu nggak ada. Jadi jangan Anda bawa-bawa statement-statement tidak ada dalam keimanan Kristen. Itu kesalahan Anda sendiri gitu ya. Jadi kalau Anda bilang Hasyam sama Tuhannya sama gitu karena tauhid, jangan hanya lihat tauhidnya tok, kan masih banyak yang lain ya, namanya beda, sifatnya beda gitu. Terus Anda bilang di kitab perjanjian lama nggak ada namanya Tuhan, pribadi-pribadi lain. Lalu siapa bilang banyak kok roh Allah? Kamu pernah baca nggak kata-kata roh Allah di situ ada dalam berbagai kitab-kitab yang dari perjanjian lama gitu loh ya. Jadi jangan bilang nggak ada, bahkan firman pun juga ada Mimrah sebagai pribadi gitu loh ya. Tuh kemudian soal pengampunan dosa nih, Ustadz Wafi melakukan lagi kekacauan logika. Seolah-olah Yesus datang hanya khusus untuk dosa waris. Yesus nggak bilang khusus dosa waris loh. Yesus mengatakan aku datang untuk mati untuk menebus dosa mereka. Dosa. Jadi dosa apapun juga, mau itu dosa waris kayak dosa apa kayak dosa jinah kayak dosa menentang kayak ya, jangan dipisah-pisah, kecuali Anda bisa buktikan Yesus datang hanya untuk dosa waris. Ya, itu perkataan Anda sendiri. Anda selalu pakai statement-statement Anda sendiri gitu untuk bertanya kepada kami. Itu logika falasi. Silakan. Tadi Sahihul Al-Bukhari 5241 belum ditanggapin ya. Yang Rasulullah berkata ya, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Ya, itu belum. Sama yang itu juga perkataan Nabi Muhammad di dalam Quran dan perkataan malaikat belum ditanggapi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, ya saya mau jawab gimana gitu loh Mas Antonius. Sampean nyebutkan aja salah, surah Al-Baqarah ayat 289 kata sampean. Di mana ada surah Al-Baqarah ayat 289 itu mana gitu loh. Sampean nyebutkan ayatnya aja sudah salah. Makanya males saya mau jawab itu.
Karena sampean sudah salah menyebutkan ayatnya gitu. Kan Al-Baqarah cuma sampai 286, sampean bilang 289. Kan ngawur itu. Kemudian ketika Pak Herman ya membawakan hadis Sahih Bukhari contohnya. Di dalam Sahih Bukhari di sana bahwa Allah ini tidak bisa memasukkan orang ke surga atau neraka kecuali dari rahmatnya sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya ya berkaitan dengan surah Al-Ahqaf di sana ya. Kalau kita buka itu begini Pak Herman. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu senang. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri juga belum tentu masuk surga begitu. Orang Yahudi dulu senang. Wah, berarti itu berkaitan dengan surah Al-Ahqaf ayat 9. Bunyinya begini. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Rasulullah aja itu gak tahu nanti di akhirat akan masuk surga atau masuk neraka. Lalu orang Yahudi saat itu senang. Wah, bagaimana kita akan mengikuti orang yang dia sendiri belum tentu selamat. Nah, ketika orang Yahudi senang, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surah Al-Fath ayat 2. Apa isinya? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Di sini menjelaskan bahwa dosa Rasulullah itu semuanya sudah diampuni dan beliau adalah orang yang maksum terjaga dari dosa, dan nanti di akhirat beliau akan mendapatkan surga. Jedor yang pertama. Lalu para sahabat bertanya, iya itu kabar untuk jenengan wahai Rasulullah. Lalu bagaimana untuk kita? Apakah kita juga selamat orang yang beriman ini? Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surah Al-Fath ayat 5. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, laki-laki ataupun perempuan, mereka akan mendapatkan surga juga, mereka kekal di dalamnya. Jedor. Sudah ya. Gitu. Mas Antonius nyebutin ayatnya aja salah, masa saya mau jawab gitu loh. Monggo Bang Zuma. Iya, jadi gini teman-teman. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga itu kecuali dengan izin Allah. Lalu bagaimana mendapatkan izin Allah? Ya mentaati. Itu kuncinya, mentaati dia, berarti jatuh pada posisi ketakwaan. Nah, memang kalau kita hanya mengandalkan kemudian amal jariah, amal perbuatan yang seperti apa yang kemudian bisa kita balaskan ke Allah? Satu bulu ini aja dulu kita ganti dengan semua amalan-amalan kita itu, apa bisa diganti? Satu kali hitungan menghirup oksigen dengan amalan kita, apa udah seimbang? Tidak. Lalu jannah. Amalan apa yang bisa kita lakukan di atas muka bumi ini yang kita kumpulkan sebesar bumi sekalipun untuk membalas kebahagiaan di surga. Surga itu bukan kecil, kebahagiaan di surga itu bukan seperti di dunia. Kebahagiaan di surga itu jauh dari bayangan yang ada dalam benak kita. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan untuk meraih itu? Nggak ada. Kalau mau dibarter antara perbuatan, lantas kemudian dibarter dengan keindahan surga, nggak bisa, nggak sepadan. Maka karena itulah kemudian yang memasukkan kita itu adalah Allah. Izin Allah, ridha Allah. Ya, bagaimana caranya mendapatkan itu? Ya dengan mentaatinya. Dengan ketaatan itu secara otomatis kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa harus dihitung amal baiknya? Untuk menghapuskan amalan buruk. Bukan berarti amalan baik itu digunakan untuk masuk ke dalam surga. Tidak, amalan baiknya itu untuk mentaati perintah Tuhan, mendapatkan rahmat agar kita bisa masuk ke dalam jannah. Karena yang kita butuhkan itu adalah rahmatnya. Bukan yang dibutuhkan itu adalah amalannya. Itu dipahami dulu itu, Pak. Silakan. Oke. Jadi saya ada dua pertanyaan. Pertama, kalau memang bukan karena amalan, mengapa ada konsep keselamatan itu nanti berdasarkan timbangan? Mana yang lebih berat timbangannya? Amalnya atau dosanya? Berarti ada aspek amal di sini, padahal Rasulullah mengatakan bukan amal tadi, hanya kesediaan saja. Itu satu. Yang kedua, ya bagaimana kaum muslim ini yakin bahwa dia akan selamat kalau Rasulnya saja tidak yakin bahwa dia selamat? Di dalam Quran 46 ayat 9, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kamu. Ya, sudah itu di dalam
orang tuanya juga, bapaknya ya dari Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal dalam kurung sekarang berada? Beliau menjawab, di neraka. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggil lalu berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ya, ini riwayat Muslim juga tahun nomor 976 sama 977. Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya, ibunya, tapi saya tidak diberi izin. Ya, apalagi kalau Maryam 17 ya sudah ditakdirkan untuk ke neraka, ya karena itu pun kekal itu, ke neraka ya nggak bisa keluar lagi gitu loh. Bagaimana Muslim ini bisa percaya dia selamat gitu loh? Itu pertanyaan saya. Oke, saya ya. Ya, Ustadz Wafi lagi-lagi membuktikan ya apa yang sudah saya bilang ya, gagal paham. Atau saya juga nggak ngerti antara gagal paham atau pura-pura gagal paham gitu loh, karena tidak bisa jawab. Nah, karena gini, tadi saya menyebutkan surat 2 ayat 89, ya Al-Baqarah surat 2 ayat 89, tapi dibilang Al-Baqarah 289. Ya, dan saya udah bacakan loh ayatnya. Kan katanya kamu hafal Quran ya, luar dalam. Masa nggak itu ayat ada di mana gitu loh. Saya bacakan lagi nih, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon. Saya nggak usah sebutin deh Al-Baqarah 2 ayat 9. Anda pasti bisa, yang kalau Anda hafal udah tahu dong di mana ayatnya itu, benar gak? Nah itu yang yang saya bilang tadi mentabok klaim Anda. Mana ayatnya, dalilnya dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa Injil Kristen itu sudah dihapuskan? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada malah membenarkan. Al-Quran membenarkan apa yang ada pada orang Kristen dan Yahudi gitu. Artinya semua yang dipegang oleh Kristen dan Yahudi adalah benar gitu loh. Kalau nggak tidak mungkin tidak dibenarkan. Nah makanya saya bilang itu ditabok gitu ya. Apalagi ya, ya itu aja sih yang itu sementara itu sama perkataan Nabi Muhammad di dalam Quran. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya. Pak Herman ini sebenarnya dengerin apa enggak sih yang saya jawab, Pak Herman? Barusan pertanyaan Anda semuanya itu sudah saya jawab loh barusan. Sebelum ada bertanya itu. Coba gini loh Pak Herman, apa yang saya sampaikan itu didengarkan, ya dicatat gitu. Padahal saya sudah menjawab surah Al-Ahqaf ayat 9. Kan itu yang sampean baca. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Barusan sudah saya jelaskan panjang lebar gitu loh. Kok malah ditanyain lagi? Aduh, pusing saya. Moga Bang Zuma. Kalau Mas Antonius ini surah Al-Baqarah 289 katanya. Al-Baqarah itu sampai 286 Mas. Gitu loh. Monggo Bang Zuma. Iya, baik. Jadi Pak Herman, sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa penimbangan daripada amal kebajikan itu bukan kemudian sebagai penggambaran bahwa amalan itulah yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Bukan. Kan tadi saya sudah jelaskan, Pak. Kami kemudian menyembah kepada Allah bukan karena surganya, bukan karena takutnya kepada neraka, tetapi karena kami bersyukur kepada Allah. Bahkan saya pribadi nih Pak, saya berani mengatakan, kalaupun Allah memasukkan saya ke dalam neraka karena ridha, karena dia mau, ya, saya katakan ya nggak apa-apa. Karena amalan saya itu tidak pantas kemudian untuk dijadikan sebagai bahan untuk masuk ke dalam surga. Tapi sebisa mungkin saya mentaati perintahnya. Sebisa mungkin untuk kemudian saya mentaati apa yang diperintahkan. Dan bertaubat dari apa yang dilarang yang pernah saya lakukan. Itu yang saya alami, itu yang saya kerjakan sekarang ini. Jadi kalau dibilang jaminan surga, jaminan keselamatan dalam ajaran agama Islam, bergejibun ayatnya di dalam Al-Quran, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut kepada Rasulullah Muhammad, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan semuanya. Jadi kalau dosa-dosa sudah dihapuskan semuanya, apa gunanya timbangan? Kalau ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Allah? Aku akan mencintaimu, aku akan menyayangimu, aku akan mengasihimu, dan aku akan menghapuskan segala dosa-dosamu. Kalau orang sudah suci kayak begitu, kemana perginya Pak? Jannah. Jadi tidak perlu dibahas-bahas yang kayak begitu-begitu. Dalam Islam itu ajaran
ajaran yang sudah lewat itu Pak, yang kayak begitu. Silakan. Ya, jadi saya agak sedikit rancu nih ya. Jadi katanya keselamatan itu karena ridho Allah ya. Tetapi kenapa ada masalah timbangan, apa gunanya? Sudah itu ada lagi harus berjalan di tali yang kecilnya seperti rambut dibelah 7. Kalau dia jatuh ke dalam neraka dia selamat. Jadi yang mana yang benar? Itu satu. Kedua, ya tadi orang tua Muhammad sendiri juga tidak selamat. Dia tidak didengarkan oleh Tuhan ya kalau dia minta ibunya selamat. Sudah itu malaikat-malaikat pun bersalawat untuk Nabi, mungkin mendoakan Nabi. Jadi agak ambigu ini. Di satu pihak itu yakin ada pengampunan, tapi di satu pihak ini pesimis sekali akan keselamatan. Itu aja komentar saya. Oke, saya ya. Oke, jadi Ustadz Wafi lagi-lagi gagal paham ya. Jadi membuktikan apa yang tadi saya bilang. Jadi saya juga bingung nih, ini benar Ustadz Wafi bermasalah dalam pemahaman, dia tangkap, atau pura-pura nggak nangkep karena mungkin belum bisa jawab saat ini gitu ya. Padahal tadi saya udah sebut loh surat Al-Baqarah ayat 89, surat 2 ayat 89 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya minta waktu dihentikan, saya mau tunjukin share screen. Oke. Waktu itu di stop. Ini saya udah bacakan loh, katanya kan Anda hafal luar dalam ayatnya ya. Semua ayat-ayat Quran hafal. Nih, surat 2 ayat 89. Dan setelah datang kepadamu, mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan sebagainya gitu ya. Ini yang membantah Anda. Dan mana ayatnya yang mengatakan bahwa ya, Injilnya Nasrani atau Taurahnya Yahudi sudah musnah gitu. Anda nggak bisa tunjukin dalil itu, sementara dalil yang mentabuk klaim Anda itu jelas. Ini salah satu loh, masih ada yang lain, tapi saya tunjukin satu aja cukup. Ya, kemudian pertanyaan ini yang belum sampai sekarang belum bisa terjawab nih. Surat Hud ayat 2, agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku dalam kurung Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripadanya. Nah, pernyataan Nabi Muhammad bahwa dia adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu, ini ada di dalam kitab Anda gitu loh. Ini yang tadi saya tanyakan. Kalau memang benar kitab Quran adalah imla dari Allah dengan pemahaman firman yang seperti yang kalian sudah sering beberkan, seperti yang Ustaz semua bilang, bahkan bahasa Indonesia Quran terjemahan itu nggak bisa dibilang firman Allah, harus yang berbahasa Arab, yang begini-begini syaratnya banyak ya. Nah ini ada perkataan Nabi Muhammad di dalamnya gitu loh. Ya, ada perkataan yang lain juga, pernyataan orang lain atau bahkan malaikat macam-macam gitu ya. Ini jadi pertanyaan gitu. Ini yang saya sebut juga yang saya tantang secara rasionalitas. Silakan dijawab. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal Mas Antonio sampean itu mengatakan surah Al-Baqarah 289 gitu loh. Makanya apa Mas Antonio sini? Kalau maksudnya surah Al-Baqarah ayat 89, ingat ya, garis bawahi itu ya. Di sana tidak menyebutkan keresten ya. Jadi di dalam Al-Qur'an awal akhir itu tidak pernah menyebutkan keresten. Bahkan keresten yang ada sekarang itu mengatakan bidat kepada orang Nasrani. Kan begitu. Jadi orang-orang Nasrani di zaman Nabi Muhammad itu memang ada beberapa orang yang masih taat kepada Allah tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Coba dibuka surah Ali Imran ayat 113. Min ahlil kitab ummatun qaimah yatsluna kitaballah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu ada yang benar-benar beriman kepada Allah, tetapi ketika bertemu Nabi Muhammad mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad, sebagian tidak beriman gitu loh. Jadi jangan anggap Bible Perjanjian Lama dan Baru itu adalah yang mereka yakini, tidak. Karena mereka itu tidak menuhankan Nabi Isa. Tidak mengatakan Isa ini adalah Tuhan sebagaimana yang Anda pahami sekarang, tidak. Karena di dalam Al-Qur'an sudah jelas, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Begitu. Kemudian di dalam surah Hud ayat 2, coba lihat di dalam tafsirnya itu, kul ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad, begitu maksud Allah itu. Jadi Allah itu sedang menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan seperti itu, gitu loh maksudnya. Begitu, makanya
Kalau kita ini ya berpatokan memaknai Al-Quran itu harus kepada orang yang ahli. Tidak seperti jenengan tadi ditanyain dosa waris, dari tadi gak ada jawabannya kan? Mana jawabannya? Ayat tentang bahwa Yesus pernah mengajarkan menebus dosa waris kan tidak ada. Di perjanjian lama dibawa oleh Pak Herman tadi gak nyambung sama sekali. Karena itu penebusan darah apa itu? Di dalam di dalam keluaran, kemudian apa itu tadi ya? Dalam perjanjian lama yang ditampilkan dalam PowerPoint Pak Herman itu kan bukan penebusan darah manusia itu. Jadi gak nyambung kalau itu dikatakan dosa waris. Begitu. Lalu Pak Herman mengatakan di dalam Sahih Muslim ya, ketika Rasulullah mengatakan inna abi wa abaka finnar, ibuku dan ibumu di neraka, itu maksud ayahku dan ayahmu di neraka, itu maksudnya paman Nabi, bukan orang tuanya. Coba lihat penjelasan para ulama itu. Itu maksudnya pamannya. Karena paman juga disebut dengan abun dalam bahasa Arab dalam dunia Arab begitu loh. Makanya harus belajar bahasa Arab dulu, original teksnya dulu gitu yang harus difahami. Kemudian Pak Herman mengatakan Rasulullah ternyata tidak boleh ziarah ke makam ibunya. Itu menunjukkan ibunya Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Makanya tidak boleh. Ahlul fatrah itu hukumnya nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Kalau termasuk orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga. Apakah ibu Nabi termasuk masuk surga? Termasuk. Karena riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya itu nanti akan masuk surga. Ada riwayatnya banyak gitu loh. Makanya baca itu juga cuma satu. Monggo Bang Zuma. Ya, jadi gini Pak Herman, terkait dengan kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan di dalam Al-Quran Pak, Al-Isra ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasulah. Tapi kami tidak akan menyiksa kepada seseorang sebelum kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Apakah sudah ada rasul yang datang kepada kedua orang tua Rasulullah? Kan nggak ada. Lalu kemudian ayatnya untuk Rasulullah dalam surah Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menjadi puas. Masa iya kedua orang tuanya dimasukkan ke neraka, diberikan karunia dan membuat dia puas? Enggak loh Pak. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kedua orang tua itu dijamin surga. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Kalau Islam itu jelas diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalil yang saya bawakan di awal tadi. Inna dina indallahil Islam. Pertanyaan saya kepada saudara, benarkah agama Kristen yang Anda anut itu berasal dari Yesus? Kalau ada dalilnya, silakan Anda tunjukkan kepada saya, sebagaimana saya menunjukkan dalil bahwa Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, aku dulu ya. Dosa waris juga Pak. Jawab Pak, dosa waris Pak. Siapa sekarang? Giliran siapa? Giliran Silakan kita. Anda jawab, tunjukkan bahwa Yesus mengajarkan agama Kristen. Ya kamu dulu Pak Herman, silakan. Ya. Saya tanggapin dulu tadi ya. Ibrani 10 ayat 1 ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi jelas ya. Semua pengorbanan dalam perjanjian lama itu bayang-bayang, tipologi, istilah doktrin, istilah ini tipologi akan kesempurnaan korban dari Yesus sekali untuk selamanya. Dan binatang itu tiap tahun ya. Jadi itu bayang-bayang keselamatan, itu satu. Kedua tadi mengenai ibunya Muhammad, tadi saya baca lagi ya. Dari Abu Hurairah, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya. Bagi ibunya yang tidak mohon ampun, tapi saya tidak diberi izin. Jadi tidak diberi izin itu mohon ampun, bukan untuk mendatangi ke kuburannya. Ya. Nah, itu satu. Kedua tadi pertanyaan yang terakhir tadi mengenai Kristus. Yesus itu tidak membawa agama, tapi semua perkataannya itu adalah ya firman, karena dia itu adalah dirinya firman, ya. Di dalam kekekalan dia dengan Bapa dengan Roh Kudus itu satu, ya. Allah yang esa, satu roh, walaupun
pribadinya berbeda, ya. Jadi dia itu adalah dirinya firman, semua perkataan dia itu adalah firman, ya. Jadi dia tidak mendirikan agama, ya. Jadi dia mendirikan suatu kabar baik bahwa keselamatan telah tiba karena dia telah menebus dosa manusia. Jadi banyak sekali ajaran Yesus kayak khotbah di bukit itu banyak sekali, terlalu banyak, itu ada ratusan. Gak bisa saya satu persatu mengajarkan pada dia. Itu kira-kira ya. Silakan. Oke, saya minta waktu dihentikan, mau share screen. Iya. Cut, saya ngikutin kores. Ya, tadi Ustadz Wafi mengatakan ya, katanya orang Kristen itu sama yang dimaksud di sini bukan Kristen, tetapi orang Nasrani yang katanya percaya sama Quran. Ya, lagi-lagi Ustadz Wafi bawa suatu klaim. Saya bilang gitu. Iya, tadi saya dengar itu, nanti silakan Anda luruskan. Jangan pakai waktu saya ya. Nanti silakan Anda luruskan. Jadi Anda mengatakan, wah ini yang dimaksud sini bukanlah orang Kristen, tapi orang Nasrani yang bla bla bla. Nah, padahal di sini udah jelas ya. Ini dia menampik orang-orang itu gitu. Maka setelah datang kepada mereka yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang ingkar itu. Mereka itu adalah orang ingkar gitu loh. Lalu siapa gitu loh? Kalau memang bukan orang Nasrani yang Kristen itu, Anda akan menciptakan missing link baru gitu loh. Kalau memang dibilang, wah ini tidak disebut orang Kristen di dalam Quran. Lalu padahal orang Kristen itu yang harus sesungguhnya diadres. Karena itu adalah mayoritas pada saat itu. Walaupun bukan mayoritas, paling enggak, itulah yang harus diadres, bukan yang sempalan-sempalan. Ya, Anda menciptakan missing link baru. Kemudian surat Hud ayat 2, di mana katanya bahwa Allah memerintah Nabi Muhammad, hai Muhammad katakanlah demikian. Lalu Muhammad berkata, sesungguhnya aku, dalam kurung Muhammad adalah pemerintah. Tidak ada, saya cari di ayat sebelumnya, ayat 1 juga nggak ada. Jadi kan lagi-lagi klaim Anda gitu loh. Ya di surat ayat 3 juga nggak ada perkataan begitu. Dan hendaknya kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, bukan kepadaku. Gitu, ini perkataan Nabi Muhammad semua. Di mana ada pembukaannya Tuhan menyuruh. Bahkan di dalam kurung, ya kayaknya kan Muhammad kurung nih. Di dalam kurung pun juga tidak ada sesungguhnya bahwa aku memerintahkan engkau berkata demikian. Tidak ada kata-kata semacam itu yang ditambahkan dari Departemen Agama sekalipun. Ya, oke. Sementara dalilnya bahwa Kristen Injil sudah dihapus tidak ada. Begitu ya, yang dalil kita lebih kuat loh. Dan kemudian Anda menyebutkan ya untuk semua ya, Matius 29 ayat 18, ayat 19. Yesus berkata, pergilah kepada segala bangsa, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Putra. Nah itu udah perintah ya, para rasul-rasul memberitakan Injil lalu menjadikan mereka murid. Ya terserah Anda mau bilang itu Kristen ke, Nasrani ke, atau apa ke, itu sebutan buat kami bukan hal yang kritikal, bukan hal yang penting. Yang penting itu dari Yesus begitu. Silakan. Sebentar, saya tambah satu pertanyaan ya. Terakhir mungkin ya. Quran 43 ayat 63, saya bacakan ya. Islam harus taat, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya. Jadi ini mereka juga harus taat kepada Yesus dong, ya kan? Bukan hanya kepada Allah dan Muhammad saja. Ya. Islam harus taat ketika tak kala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, takwalah kepadaku. Ini Isa yang mengatakan. Kalau Isa itu dianggap sama dengan Yesus, jadi juga mereka harus taat kepada Isa. Sedangkan Isa kalau sama dengan Yesus, ajaran Yesus itu jauh bertentangan dengan ajaran Islam. Itu pertanyaan saya. Jadi harus itu tidak kepada Tuhan saja, tapi juga kepada Isa. Iya, saya tambahin lagi. Di mana nabi-nabi dulu menyebut kata Allah? Silakan. Ini teman-teman Kristen kok malah fokus bertanya terus sih? Jawabannya dari tadi saya gak dapat loh tentang ayat penebusan dosa itu loh. Karena gini, Pak Herman tadi berdalil ya, pakai Ibrani 10 nomor ke-1. Itu kan bertentangan Pak ya. Ibrani 10 nomor 1 itu
bertentangan dengan Mazmur 19 nomor 7. Kata sampean cuma bayangan kan ya. Kemudian itu bertentangan dengan Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, menurut Daud, Torah dan isinya termasuk aturan-aturannya itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Kok bisa dalam Ibrani 10 nomor 1 hukum Taurat itu tidak sempurna dan bayangan itu loh. Ini menunjukkan antara PL dan PB ini memang saling gontok-gontokan gitu loh. Gak sama. Fondasi keimanannya itu sudah tidak sama, PL dan PB itu. Kita ini gak seperti Anda, teman-teman Kristen. Harus ngemis-ngemis kepada kitabnya orang Yahudi, ditempelkan harus ada terus. Kemudian tanpa PL ya PB tidak akan pernah ada. Tidak seperti itu kita itu. Kita cukup Al-Quran. Al-Quran itu sudah sempurna begitu loh. Sedangkan jadi tidak usah menyamakan istilah-istilah dalam dalam perjanjian lama dan baru lalu dikaitkan dengan Al-Quran. Itu tidak bisa seperti itu. Karena antara PB dan PL aja banyak yang bertentangan gitu. Monggo Bang Zuma. Bukan Mana banyak itu? bertentangan semua. PL dan PB itu bertentangan semua. Cuman dicocok-cocokkan kitabnya orang ke kitabnya mereka, lalu kemudian mereka jajakan. Jadi gini Pak, ketika Anda mengatakan bahwasanya perjanjian lama itu adalah bayangan kemudian, ya, lalu penekanannya kemudian di dalam ajaran Anda. Justru ini yang saya minta, pernyataan Yesus tentang agama Anda. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak datang membawa agama, itu sudah hancur berarti agama Anda itu. Artinya Anda harus mengakui bahwa Yesus tidak datang mengajarkan ajaran Kristen, karena memang iya. Coba Anda tunjukkan, mana jaminan keselamatan kepada orang yang menyembah Yesus? Tidak ada. Sementara agama Anda mengajarkan menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kalau ingin didudukkan kemudian perkaranya, Bapa itu, Hasem yang disembah oleh para nabi itu identik dengan Bapa yang disembah oleh Yesus. Nah, di Kristen, Yesus ini kalau di agama Yahudi duduk sebagai apa? Dan apakah orang Yahudi menyembahnya? Misalnya Anda dudukkan Yesus itu duduk sebagai Musa. Apakah orang Yahudi menyembah Musa? Roh Kudus Anda dudukkan di mana di agama Yahudi? Apakah mereka kemudian menyembah Roh Kudus juga? Kan tidak. Hanya di Kristen muncul Tuhan yang baru itu, yaitu Yesus dan juga Roh Kudus. Karena kalau Anda ingin mendudukkan Bapa yang Anda sembah, itu duduknya di Hasem. Lalu Yesus duduk sebagai apa dia di pengajaran Yahudi? Di mana dia duduk? Di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di depan belakangnya Hasem? Lalu apa cocoknya di sana? Nggak ada cocok. Makanya saya katakan, tunjukkan judul apa dalam kitab Anda, ayat berapa yang mengatakan keselamatan itu diberikan oleh Yesus kepada kalian. Justru Yesus mengatakan dengan mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir ini? Yang bernubuat demi nama Yesus, Pak. Yang mengusir setan demi nama Yesus, yang bermujizat dengan nama Yesus. Siapa agama itu yang melakukan itu, Pak? Agama apa, Pak? Coba jujur, silakan. Ya, sekarang. Iya. Iya. Ayat dosa warisnya mana, Pak? Dari tadi gak ada ayatnya, Pak. Tadi sudah saya mengatakan semua dosa. Itu termasuk dosa waris dan dosa perbuatan. Anda harus mendikte, ya itu. Bukan, maksud saya gini. Bukan, logika Anda nggak jalan. Bukan masalah. Ya, semua dosa ya, mau dosa warisnya, mau dosa apa ya sama. Itu menjelaskan tentang Yesus datang untuk menebus dosa enggak? Kan enggak. Iya, kan ada ayatnya. Nanti saya tunjukin ayatnya. Mana di Markus 3 itu cuma menjelaskan di sana antara Yesus dan orang-orang yang menghujat dari kalangan ahli Taurat kok. Bukan masalah penyalipan itu. Yesus menghapus semua dosa. Kenapa dosa waris haji yang dihapus? Ada kalimat Yesus menghapus semua dosa itu loh. Iya, ada. Ada tadi. Ada dong, gimana? Yang memisah-misahkan kan Anda. Ya nanti, makanya. Jangan dipotong, jangan dipotong. Ini saya baca dulu ya. Enggak, sebentar. Ini waktunya siapa? Ini. Oke, kita tertib ya, Nah, jadi Pak Herman ngomong waktu Kristen dijalankan. Tapi kita tertib, jangan nanti campur aduk. Bro Antonius, Pak Herman.
Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi, boleh saya masuk sebentar? Nggak ada 1 menit, hanya 10 detik mungkin. Mohon izin menyampaikan terutama, mohon maaf Brother Antonius, mohon maaf sekali lagi, karena dari tadi Anda mengucapkan logical fallacy berkali-kali, dan terakhir Anda mengatakan bahwa logika Anda tidak jalan. Itu kan argumen saya, masa salah? Iya, maksudnya logika Anda tidak jalan, itu kan ad hominem ya, lebih kepada itu. Jadi, enggak dong, enggak bisa. Itu bukan ad hominem, itu bagian. Saya bisa buktikan itu logika salah. Dan saya udah buktikan. Itu Anda nggak bisa bilang ad hominem kayak begitu. Itu sangat berkaitan dengan narasi saya, sangat berkaitan dengan pemaparan saya gitu loh. Iya boleh. Maksud saya kita menghindari ad hominem ya, termasuk enggak, itu bukan ad hominem. Itu bukan kalau menurut saya logika fallacy, saya akan mengatakan logika. Enggak bisa. Anda mematikan argumen saya seperti itu. Bukan. Mohon izin. Kalau memang logical fallacy mungkin bisa disampaikan kepada Ustadz Wafi, terutama yang dari tadi Anda mungkin sampaikan. Nanti saya sampaikan lagi. Saya sampaikan kenapa. Jenis logical fallacy apa yang dilakukan oleh Ustadz Wafi, karena kan minimal ada 15 logical fallacy itu. Silakan Bro Antonius, terima kasih. Ya, saya minta waktu 15 detik mau ke toilet ya. Oke, silakan. Pak Herman mau masuk? Kita tunggu dulu ya. Tadi saya sudah ulang-ulang terus ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa hujat. Jadi dosa plus hujat. Ya, bukan dosa yaitu hujat. Ya, ini bahasa Indonesianya harus diperbaiki, ya. Akan diampuni. Ya, itu satu. Ya, kedua, ini mana Pak ada narasi Yesus bahwa di sini ini dia itu turun ke dunia, disalib untuk menebus dosa waris. Ini mana di sini? Ini kan bukan ayat penyalipan, Pak, gitu loh. Ini kan temanya Yesus dan Beelzebul. Aduh, suaranya robot. Dosa waris, Om. Semua. Suaranya robot, Pak. Semua iya. itu. Mohon maaf Pak Herman, sinyalnya robot. Mohon maaf. Oke, kita pause dulu waktunya. Mungkin bisa dibetulkan sinyalnya. Mohon maaf. Supaya tersampaikan. Pak? Ini saya baca ya sampai 1 perikop saya baca ini. Ini tidak menjelaskan tentang penyalipan Yesus akan menebus dosa waris di sini. Oke, sebelum dimulai, saya udah balik nih. Sebelum dimulai saya mau sampaikan dulu ya sama moderator ya. Jadi gini, ya, silakan, saya tidak mau menjawab pertanyaan moderator. Kenapa? Karena saya tidak berdebat dengan moderator. Saya berdebat dengan narasumber. Jadi kalau memang pertanyaan moderator tadi tentang ke-15 jenis itu adalah pertanyaan dari narasumber muslim, silakan disampaikan oleh narasumber muslim sendiri. Jangan moderator yang sampaikan. Begini, mohon maaf. Oke, saya mohon izin menjawab. Enggak, saya nggak mau diatur-atur. Argumen saya nggak mau diatur. Saya kan dapat sampaikan. Keberatan saya adalah Anda nggak boleh mengatur secara saya bernarasi gitu loh. Brother Antonio, saya tidak mengatur konteks Anda, konten Anda. Saya hanya mengatur cara jalannya dialog. Dan sepengetahuan saya nggak mau jawab pertanyaan Anda. Saya nggak mau jawab. Anda bukan lawan debat saya kok. Saya nggak mau jawab. Iya, saya tidak sedang mendebat Anda juga. Saya tidak sedang mendebat. Sepengetahuan saya, bahkan ketika kami berdiskusi dengan misalnya, mohon maaf ya, dengan ateis, mereka selalu langsung menyebutkan itu ad hominem, itu strawman argument. Jadi kita langsung tahu logical fallacy apa yang kami nggak bisa ad hominem saya apa kalau misalnya saya mengatakan itu sebentar, contoh. Ustaz Wafi kelinci. Nah, itu baru ad hominem, kelinci. Kalau ini kan saya mengatakan pernyataan Anda illogical. Itu bukan ad hominem. Saya bisa paparkan ke illogicalnya di mana. Dan tadi saya sudah paparkan. Kalau mau dipaparkan ulang nggak apa-apa, saya paparkan ulang. Brother Antonius, mohon tenang dulu. Itu tadi contoh yang saya sebut dari 15 logical fallacy. Misalnya seperti saya diskusi dengan ateis ya, mereka akan berkata, itu kamu ad hominem, itu kamu strawman argument, itu kamu begini begitu. Jadi disampaikan gitu. Jadi sehingga saya tahu, oh, logical fallacy yang saya lakukan seperti ini, sehingga saya kembali ke jalan yang benar. Tadi saya sudah sebutkan loh. Tadi saya sebut logical fallacy-nya apa, masa saya harus ulang lagi. Tapi nggak apa-apa kalau Anda mau saya ulang nanti. Logical fallacy di mana? Oke, baik, ini hanya saran saja demi ini jangan bilang 15 itu, anggaplah saya nggak tahu ke-15 jenisnya. Terus kenapa? Apakah berarti argumen saya gugur gara-gara saya nggak tahu ke-15? Bukan, argumen itu tidak bunuh. Ini hanya saran supaya lawan debat Anda mengetahui logical fallacy apa yang mereka lakukan. Itu hanya saran. Karena ini yang biasa di dunia debat seperti ini. Oke, terima kasih Bro Antonius, silakan dilanjutkan. Oke, silakan Pak Herman. Share screen sebentar ya. Supaya lengkap ini jawabannya ya. Pertama tadi Bung Juma mengatakan bahwa tidak ada
Suaranya robot, Pak. Suaranya. Pak Herman, mohon maaf, suaranya robot, Pak Herman. Dalam Mohon dimaafkan, Kristen. saya mohon Ini saya dimaafkan. ya, tinggal dibaca aja itu semua ayat-ayatnya, kepastian selamat dalam Yesus, ya. Itu ada buktinya semua ya. Nanti dibaca belakangan supaya saya bisa gantian yang lain lagi ya. Itu kan bisa dicatat nanti kalau mau didebat lain kali aja. Sekarang saya akan yang lain lagi nih. Yang lain lagi ya, sebentar saya share screen ya. Share screen. Ya. Ini adalah ajaran daripada Yesus selama dia di sini ya. Jadi ada aspek etika, itu ayat-ayatnya ada ya. Ada ajaran mengenai metafisika dan teologi. Semua ajaran Yesus itu ayat-ayatnya ada. Ada aspek sosial, ayatnya ada. Ada penyelamatan, ayatnya ada. Eskatologi ada. Ini semua ajaran Yesus, terlalu banyak kalau saya mesti bahas, itu baru sebagian ya. Belum lagi yang ini ya, ada 10 perumpamaan. Nah itu 10 perumpamaan Yesus terpopuler sepanjang masa, ajaran mengenai perumpamaan. Itu jelas, itu semua ajaran Yesus ya. Dan juga 10 cara hidup Yesus yang perlu diteladanin ya. Ya terlalu banyak, saya mesti kalau mau diperinci semua ajarannya ya, itu satu. Kedua tadi mengenai dosa ya. Jadi kan saya sudah jelaskan ya. Semua all ya. Semua itu all, semua. Jadi kalau semua itu bukan berarti sebagian, ya. Semua dosa dan hujat. Jadi dosa-dosa, hujat-hujat semua itu diampunin. Sudah itu di dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru ya, menggantikan perjanjian yang lama. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia, ini Yesus ini ya, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, pelanggaran-pelanggaran ini adalah identik dengan dosa. Ya, ini jelas. Yesus mati untuk menebus ya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Silakan, partner. Halo. Oke. Terima kasih. Oke, jadi ini tadi ada klaim dari Ustadz Wafi bahwa Al-Quran hanya Al-Quran sempurna, sementara kitab kami tidak sempurna dan sebagainya. Tetapi justru ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Contohnya tadi Pak Herman. Sebentar, jangan dipotong. Enggak gini Mas Antonius. Sampai sebentar. Ini waktu padahal saya dipotong. ngomong. Tadi Anda salah kaprah tentang Al-Baqarah aja saya nggak potong loh. Anda kan bilang saya baca Al-Baqarah 289. Saya nggak bilang Al-Baqarah 289. Saya bilang surat 2 ayat 89. Itu Baqarah. Saya nggak potong-potong loh. Saya sampai kamu sampai habis. Saya ngomong seperti itu gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nanti Anda luruskan di waktu Anda gitu loh. Oke, ya jangan potong waktu saya. Kita tertib loh. Kan katanya kita sama-sama dari awal kata Ustadz Wafi begini, padahal saya tidak ngomong gitu itu. Loh ya nanti kamu luruskan. Tadi aja saya nggak potong kamu kan waktu kamu bilang Baqarah yang menurut saya salah paham gitu. Ustadz Juma yang bilang Al-Quran itu. Ya itu kita tertib lah, kita tertib. Jangan seperti ini. Makanya siapa yang menyampaikan. Nanti diluruskan ya. Kalau memang saya salah diluruskan gitu loh. Ya, jangan waktu saya gitu, waktu saya potong jangan begini begitu. Nanti saya juga kalau nanti Ustadz Wafi salah sebut nanti saya potong loh. Oh saya nggak ngomong gitu, saya nggak ngomong gitu. Nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa ya. Nanti tadi Baqarah aja saya nggak ngomong 289. Tadi saya nggak potong. Saya orangnya tertib soalnya karena. Silakan. Antonius. Sebentar, waktu Kristen udah tinggal segini nih. Sebentar. Waktu Kristen cuma 3 menit 47 detik ya. 6 menit dari 6 menit sama 6 menit tuh. Gimana sih? Enggak. Kita ada divisinya 3 menit. Emang udah sebanyak itu kita bicara tadi ya? Mungkin memang tidak terasa ya, brother, kalau memang berbicara. Bukan, tadi kita debat-debat kayak dengan moderator dan apa, kayaknya waktu kita jalan ini. Enggak, waktunya di pause. Nanti bisa dilihat kembali ya. Saya jadi jangan ngarang-ngarang Pak Antonius. Ya, cuman enggak apa-apa. Cuman waktu saya menunjukkan data tadi. Banyak dia menunjukkan data itu. Enggak, tadi saya belum ke toilet, selisihnya nggak beda jauh. Kok kita masih di 5 menitan.
Tiba-tiba udah 3 menit. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya oke. Lanjut. Tolong jangan dipotong ya, karena itu makan waktu saya gitu. Pada saat Anda bicara A kan waktu nggak langsung berhenti, jalan. Mungkin gara-gara itu gitu loh. Jangan framing Oke, juga begini. kami. Bukan framing, faktanya waktu saya berjalan gitu. Faktanya tadi dia motong, itu bukan framing. Sabar dulu. Fakta tadi Ustaz Wahyu motong saya, itu bukan framing. Anonim saya adalah yang ini waktu silahkan kalau mau memang Anda memang nggak percaya kami. Bukan salah, begini loh, bukan saya nggak percaya. Kita kan kita punya kecekatan kan pada saat orang ngomong kayak gini loh. Makanya ini semua mau Kristen Islam itu sama kalau bicara waktu, bukan karena kita mau bohong apa. Pada saat orang bicara kita nggak langsung sigap klik gitu langsung henti, enggak, itu semua orang lakukan itu manusiawi gitu loh. Klik ini tadi. Iya, saya tahu. Iya, sudah. Maksud saya begini loh, pada saat kita dipotong sama Ustaz Wafi, kan Anda nggak langsung sigap langsung klik, enggak, pasti kliknya beberapa detik dulu gitu loh. Baik, beberapa detik saya dari mohon mana? izin, Bang Yans. Ya udah gini lah, kita tertib lah, jangan dipotong-potong, intinya begitu. Kita bisa diskusi dengan tertib. Oke, Kita sebenarnya bisa sebagai tertib. moderator saya juga sebenarnya akan lebih baik kalau saya itu tidak turun, tetapi terpaksa saya harus turun. Mohon maaf sekali lagi Bro Antonius, mohon maaf ya. Kami sudah berusaha adil, terbuka, bahkan nanti bisa dilihat kembali tayangan ulangnya. Ada banyak menara siar yang menayangkan. Ya, Jadi Bro oke. Antonius, Tapi nanti tolong ditertibkan ya kalau Ustaz Wafi potong-potong ya. Oke, sebentar. Oke, satu lagi. Tadi Bro Antonius mengatakan bahwa Bro Antonius tidak mengatakan Al-Baqarah 289. Saya saksi dan saya mencatat, memang saya catat Al-Baqarah 289, brother. Tapi gini, saran saya lain kali kalau membaca menyampaikan Al-Quran itu kalau sudah 2 karena 2 itu artinya Al-Baqarah. Al-Baqarah 89, tidak perlu disebutkan lagi 2-nya. Misalnya Ali Imran 3:15, tidak perlu 3-nya, tidak. Ya, Jadi terima Ali Imran kasih. Saya 15. terima. Tapi saya tadi sudah revisi, sudah jelasin ulang, tapi masih berulang juga begitu gitu loh. Ya, karena disebut ulangnya juga Al-Baqarah 289 gitu. Terima kasih ya brother, silahkan dilanjutkan. Jika memang dirasa tidak puas, kami akan tambahkan 1 menit, oke? Kami akan tambahkan, ini adalah keadilan, ini adalah hadiah dari saudara Muslim, kita tambahkan 1 menit untuk saudara Kristen. Bang Yans, kami mohon dengan hormat. Saya cuma minta jangan dipotong aja, udah gitu. Oke, silakan. Dipotong selain yang tadi saya bilang, saya juga buyar gitu konsentrasinya gitu loh. Oke, itu ini aja, nggak usah hadiah-hadiahan. Oke, baiklah. Kalau begitu 1 menit tidak diambil, Bang Yans. Kita kembalikan ke 3 menit 49 detiknya. Terima kasih, Bro Antonius. Terima kasih, Bang Yans. Silahkan dilanjutkan. Udah ditambahin, malahan tuh. Bisa dikurangin. Baik, silakan, Bro Antonius. Silahkan dilanjutkan. Oke, ya gini. Kalau Anda bilang Al-Quran sempurna, pertanyaan saya tadi yang dijawab. Pak Herman kan tanya, kenapa tauhid nggak ada? Terus bagaimana dengan missing link itu tadi? Kan tadi Pak Usuma, kalian bilang bahwa orang Kristen tuh udah kitabnya udah hilang, udah musnah. Nah, tadi saya juga tanya, datanya nggak ada. Terus sholat waktu juga 5 waktu juga mana? Katanya adanya di hadis. Nah, ini kan bertubrukan dengan klaim Anda bahwa itu kita sempurna. Nah, sekarang menurut saya kalian kebanyakan klaim gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya, ya, Anda bilang Yesus dalam Yahudi. Kenapa Yahudi dijadikan patokan? Itu pertanyaan saya. Itu kan Yahudi menurut kami beda. Yesus aja mengatakan bapamu iblis kepada orang Yahudi. Yotefafe aja bilang bahwa hikmat daripada para orang-orang pintarmu akan diambil, akan hilang. Ya, kamu beribadah memuji namaku, tetapi ibadahmu adalah perintah manusia. Itu perkataan Yotefafe. Ya, Tuhan sendiri bilang di Perjanjian Lama gitu. Kalian tidak bisa memahami begitu loh. Jadi kenapa dijadikan patokan? Nah, Anda bilang kitab kami kitab orang, nah itu kan klaim Anda gitu loh, ya. Apakah ada dalilnya bahwa itu bukan kitab kami? Nah, itu kan pembuktian lagi bahwa Anda ada tukang klaim begitu. Nah, sekarang saya minta waktu dihentikan, saya mau share screen. Ya, waktu kita hentikan sudah, silakan. Oke. Sorry ya kalau saya ngomongnya agak keras, bukan maksud saya seperti itu. Saya mau orang kalau lagi ini lantang gitu. Sebentar ya. Iya, silakan. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi cukup dosa gitu loh. Dosa ini mewakili berbagai dosa. Mau dosa apa kayak, mau dosa penghujatan kayak, mau dosa apa kayak yang tadi Anda sebut gitu ya. Atau dosa waris, semua. Intinya nggak ada pengecualian, kecuali disebut di sini pengecualian ini hanya dosa ini, baru Anda tanya di mana dosa waris. Nah, tapi kan ini nggak disebut pengecualian atau apapun ya. Jadi ya sementara itu
Oke, sementara itu silahkan dijawab. Dinda Wapi silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maaf ya Mas Antonio, saya potong tadi karena terlalu sering gitu loh. Sampean mengatakan apa yang tidak saya katakan. Tadi sampean menarasikan Al-Quran sempurna dan Ustaz Wafi mengatakan Bible tidak sempurna. Saya tidak menarasikan Bible loh. Saya cuma menegaskan Al-Quran itu sempurna. Gitu. Jadi ketika saya dituduh mengatakan seperti itu, seolah-olah itu narasi dari saya gitu. Makanya saya ingatkan sebenarnya. Nah, gini ya. Tadi sangat tegas Pak Herman mengatakan, semua dosa diampuni. Lah, kalau memang semua dosa, berarti kan orang-orang Romawi yang membunuh Tuhan. Dalam hal ini, dalam membunuh Yesus, dan yang melakukan rencana pembunuhan Yesus, juga dihapus semua dosanya. Karena semua auto surga sudah itu. Yang membunuh, yang merencanakan pembunuhan Yesus, semuanya masuk surga. Kalau dipikir-pikir ya benar juga sebenarnya. Karena tanpa Yesus dibunuh oleh Romawi dan adanya perencanaan pembunuhan, ya sudah dihapus dosanya sama Yesus dengan Markus 3:28 kan begitu. Berarti fix ya, Yudas yang mengkhianati Yesus itu jelas masuk surga. Karena Yudas juga berjasa dalam proses pembunuhan Yesus. Gitu. Berarti betul apa yang saya yakini dari dulu bahwa orang Kristen ini semuanya dosanya sudah ditebus. Jadi mau zina kayak mau membunuh kayak terserah. Karena sudah semua dosa kan umum. Bahkan ditegaskan oleh Pak Herman. Bahkan ditambahi lagi ayatnya, meskipun ayatnya agak nyambung ya. Kalau kita baca satu perikop, Matius 26 ataupun Markus 3 itu sebenarnya kalau kita baca satu perikop ya, itu bukan tentang penyaliban Yesus akan turun ke dunia untuk menghapus dosa, bukan. Itu sebenarnya cerita ya, ada cerita tentang hujatan ahli Taurat dan begini dan begitu. Tidak ada kaitannya sama penyaliban itu sebenarnya. Nah, begitu. Jadi kalau memang dipahami semua dosa, berarti ya Yudas masuk surga, orang-orang Romawi yang membunuh Tuhan masuk surga. Nah, kalau masalah tauhid teman-teman, tauhid gak ada katanya. Sampean mengatakan tauhid tidak ada karena tidak pernah belajar bahasa Arab, itu yang garis bawahi ya. Pak Herman, kalau sudah belajar bahasa Arab, lalu bilang tauhid gak ada, sampaikan kepada saya. Akan saya kasih tahu nanti, gitu loh. Yang bilang tauhid gak ada di Quran itu hanya orang-orang yang gak pernah belajar bahasa Arab. Karena tauhid itu lafal masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidatan tauhadan tihad muwahhadan fahuwa muwahhidun wa dzaka muwahhadun. Itu ada gitu bahasa Arab itu. Ada akar katanya kayak Ibrani gitu loh. Makanya kalau gak belajar bahasa Arab ya gak ada semua nanti gitu. Monggo Bang Suma. Iya, jadi kalau perintah sholat itu Pak, sholat 5 waktu di Al-Quran itu ada Al-Isra ayat 78, Al-Quran surah Hud ayat 114, An-Nisa ayat 103 dan seterusnya. Jadi apa ya, pertanyaan-pertanyaan titipan kayak begitu nggak perlu lah diulang-ulang, makanya saya jadi malas gitu. Kemudian ketika saudara menampilkan data Yohanes 3 tadi, barang siapa yang percaya kepada aku, memang Bapak percaya kepada Yesus? Yang saya tahu Bapak percaya kepada Paulus, sehingga Bapak menuhankan Yesus. Kalau Bapak percaya kepada Yesus, Bapak tidak akan mau menuhankan Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus. Dan kalau Anda percaya kepada Yesus, tanda-tandanya pasti terlihat. Apa tanda-tandanya? Baca Yohanes 8 nomor 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, tidak akan mengalami maut. Nah, apakah ada orang Kristen yang sudah berumur di atas 200-300 tahun masih hidup? Yang percaya kepada Yesus? Coba tunjukkan. Yang mana itu paus-paus yang ada di Vatikan? Ada nggak yang sampai 500 tahun usianya karena percaya kepada Yesus dia tidak mengalami maut karena mengikuti firman Yesus? Ya, jadi saudara tidak sedang percaya kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menuruti firman-Nya Yesus. Dan kalau Anda menuruti firman-Nya Yesus, menurut Yesus tidak akan mengalami maut. Anda akan hidup selamanya. Faktanya banyak orang Kristen bermatian semua. Gak ada yang tidak mengalami maut.
COVID kemarin lebih banyak orang Kristen yang mati. Padahal mereka percaya Yesus, tapi mati. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Jadi yang disebut pengikut dan percaya kepada Yesus itu adalah yang mengikuti, Pak. Yang mengikuti, bukan yang menuhankan, bukan yang menyembah. Yang menyembah Yesus itu justru orang antikristus itu yang menuhankan Yesus. Silakan, bantai itu, Pak. Oke, saya jawab 3 persoalan. Kalau soal bahasa Arab, tolong Ustadz itu ya bicara dengan Christian Prince, seorang Arab, karena saya mendengar dari dia dan dia itu lidah Arab, Pak, dan dia ahli hukum di Arab. Jadi saya akan bangga sekali kalau Bapak mau adu bahasa Arab dengan Christian Prince, ya menjawab pertanyaan dia di YouTube, Pak. Dia mengundang semua itu Ustadz-Ustadz di Indonesia diundang. Saya tunggu nih Bapak berdebat dengan dia soal bahasa Arab, Pak. Karena dia sendiri mengatakan tidak ada itu tauhid. Ya. Itu sudah. Kedua, pengampunan itu tidak otomatis, Om. Ya, mereka yang diampunin itu yang beriman kepada Yesus. Kalau gitu untuk apa dan neraka? Memang neraka itu khusus untuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus, seperti di dalam kitab Maryam 17 itu khusus, ya memang untuk itulah neraka dibuat karena sudah ditakdirkan semuanya mereka masuk ke neraka. Tapi yang mendapat pengampunan itu yang beriman kepada Yesus, bukan seluruhnya. Kalau gitu untuk apa dan neraka? Ya, toh? Itu satu. Kedua, mereka ketuhanan Yesus. Sebelum Paulus bertobat, baik malaikat dalam kitab Lukas mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Yesus. Gabriel mengatakan kepada Maria telah lahir anak Allah. Ya, para rasul tadi sudah saya buktikan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jadi mereka bukan menuhankan Yesus. Mereka mengaku Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah dituhankan. Karena dia memang Tuhan selamanya. Tidak pernah tidak Tuhan. Jadi sebelum rasul itu bertobat apa semua, Tuhan Yesus itu tetap Tuhan dari kekal. Silakan partner. Oke, saya minta waktu dihentikan. Silakan Berantonius, waktu sudah dihentikan. Nanti silakan Anda jawab yang ini ya. Ini tidak 5 waktunya di mana di sini gitu. Karena saya tidak lihat ada 5 waktu. Kemudian tentang Yesus mati, orang yang mati di sini dikatakan tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi nggak masalah mereka mati, tapi kan Yesus bilang akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya ini udah menjawab tuh Bang Suma punya gitu. Sementara silakan. Ya, di surah Hud mungkin Anda tidak menemukan 5 waktu. Tapi di surah An-Nisa ayat 103 diceritakan waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Waktu sholat itu sudah ditentukan. Al-Quran surah An-Nur ayat 58, Al-Isra ayat 78. Data-data kemudian kami melakukan sholat 5 waktu itu ada ayatnya. Nyembah Yesus ada ayatnya enggak? Ada ayatnya enggak nyembah Yesus? Tunjukkan ayatnya, silakan. Oke, Pak. Salam ya Pak ya, dari saya, Wafi Pak ya. Salam kepada Christian Prince Pak ya. Saya tantang dia debat dengan bahasa Arab 1 lawan 1 di darat, ketemu langsung Pak ya. Nggak usah nanggung kalau debat itu Pak. Kalau kelasnya katanya Christian Prince itu dituhankan oleh kalangan Kristen penghujat ya, bilang ya Pak ya, saya tunggu debat darat, itu salam saya. Sampaikan Pak, apapun temanya, dari A sampai Z, Islam, gitu loh. Kemudian, kata Yesus ya, di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini, ingat ya, tidak setiap orang gitu loh. Mana ayat Yesus pernah mengatakan sembahlah aku? Udah ada. Sekian. Oke, saya jawab. Matius 7 baca dari ayat 15 ya, jangan dipotong di bawah ya. Ayat 15 mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mereka inilah yang ngomong itu, bikin mujizat palsu, mengusir palsu. Ini ya nabi palsu. Jadi tolong jangan dicomot ayatnya seperti biasa ya. Oke, konteksnya lihat konteks di atas. Itu kepada nabi palsu itu. Ya, saya udah baca An-Nisa 103 yang tadi disebut oleh Bang Suma. Karena Bang Suma banyak ayat. Nggak ada tuh 5 waktu ya. Sudah habis loh waktunya. Sudah habis. Ya, oke. Oke, lebih dari 17 detik, Mak. Oke, terima kasih. Tadi kami, oke, silakan. Al-Isra dijelaskan itu adalah sholat maghrib, isya, dan subuh 3. Oke.
Surah Hud ayat 114 dijelaskan zuhur dan asar 5. Apalagi? Ya cukup 5. Nah, nyembah Yesus ayatnya mana? Sepotong aja, ada enggak perintahnya? Perintah sholat asar, maghrib, isya, subuh ada ayatnya. Perintah nyembah anak Maria tunjukkan di mana dalilnya. Silakan. Oke, luar biasa. Masya Allah, waktunya habis, Ikhwan Fillah, luar biasa. Semakin kesini semakin panas dan semakin menukik tajam. Kami mohon maaf jika tadi ada ketidaknyamanan khususnya kepada kedua pihak narasumber, juga kepada Ikhwan Fillah semuanya yang hadir. Saya mohon maaf. Oke. Baik, Ikhwan Fillah, langsung saja kita memasuki di sesi terakhir untuk debat kita malam ini adalah sesi closing statement, dan di sini kami berikan waktu masing-masing selama 6 menit untuk memberikan closing statement-nya. Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada saudara kekristenan, kita settingkan dulu waktunya 6 menit. Sebentar, ini berarti nggak boleh nyebrang ya? Iya, kalau bisa tidak boleh menyeberang ya. Ya, oke, jangan nyebrang lah. Iya, oke. Waktu dimulai ketika Iya, waktu dimulai ketika saudara kekristenan bicara. Silakan. Silakan Pak Herman, saya sisanya aja. Ya, jadi saya ambil kesimpulan ya. Tadi ada 6 faktor ya, syarat dari agama sejati. Pertama, Tuhan itu Allah yang sejati ya. Kita harus taat kepada Allah yang sejati, tetapi konsep Allah di dalam Islam itu tidak jelas ya. Dia tidak pernah datang ke dunia memperkenalkan dirinya ya. Itu satu. Kedua juga mengenai mengenai wahyu yang tertulis juga tadi tidak jelas ya, mengenai itu hanya dalam mimpi saja, dan Jibril juga tidak menyatakan dia itu adalah malaikat, dan sama sekali juga tidak ada saksi, jadi tidak valid ya. Wahyu Tuhan itu tidak valid. Jadi itu fungsi yang kedua ya. Fungsi yang ketiga, kesaksian para nabi dan rasul. Nah, ini juga berkaitan dengan para saksi itu ya, bahwa nabi-nabi yang ada di Al-Qur'an itu kan ambil dari Taurat ya. Sedangkan nabi-nabi di Taurat itu tidak pernah mengajarkan ajaran Islam seperti yang ada sekarang. Tidak ada. Jadi itu adalah nabi-nabinya orang Yahudi, tidak boleh dibajak untuk jadi nabinya Islam ya. Jadi nabi Islam itu yang mengajarkan keislaman itu setahu saya cuma Muhammad saja. Oke, mohon maaf Pak Herman, mohon maaf saya potong, kita tidak menyeberang ya Pak Herman. Jangan nyebrang Pak Herman. Ya, silahkan dilanjutkan. Maksudnya jangan nyinggung tentang Islam gitu. Maksudnya kita membela diri kita sendiri masing-masing. Iya, maksudnya karena nanti kita kalau misalnya mereka nyebrang juga kita nggak bisa jawab lagi. Iya, maksudnya ya kan gitu. Bahwa Yesus itu ngajarkan Kristen, Pak. Itu aja. Ya. Saya nggak tahu. Oke ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Ya, mohon dimaafkan dia nggak paham. Iya, silakan ya. Pak. Ya, jadi kembali tadi sudah jelas ya bahwa ketuhanan mulai dari nol lagi dah ya, karena saya nggak ngerti itu ya. Bisa dimulai dari nol lagi karena saya nggak tahu aja, apa. Pak. Lanjut aja, tidak apa-apa. Lanjut. Oh ya, dilanjutkan saja, silakan. Ya, jadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan di dalam Kekristenan itu adalah yang Tritunggal. Ya, Yesus juga adalah Tuhan. Tadi saya sudah buktikan, malaikat juga menyembah Dia, ya, semua rasul juga menyembah Dia. Orang-orang biasa juga menyembah Dia karena disembah karena Dia Tuhan. Penuh dengan ayat-ayat di Tuhan. Demikian juga Roh Kudus itu juga mempunyai fungsi revelation, inspiration, dan illumination. Ya, itu adalah Allah yang kita lihat, dan Allah di dalam Kristen itu adalah Allah yang datang ke dunia. Ya, Dia berteofani di dalam Perjanjian Lama, memperkenalkan dirinya, ya, dan Dia juga disembah sebagai Allah waktu Dia teofani. Demikian juga puncaknya Yesus datang ya ke dunia sebagai manusia. Saya bacakan saja 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, Ibrani 1 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi jelas Yesus ini adalah pencipta alam semesta. Kalau dulu Allah berbicara mengenai nabi-nabi, maka pada zaman akhir Dia berbicara mengenai Yesus. Dalam hal inilah kita harus membedakan apa fungsi dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tidak lain hanya bayang-bayang akan kedatangan Mesias, sang juru selamat yang akan menebus dosa manusia.
Dan itu adalah tipologi-tipologi, penuh dengan tipologi dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama atau hukum Taurat adalah kitab yang belum selesai. Ya, tidak tuntas. Semua nubuat di sana belum ada terjadi. Jadi tidak selesai. Semua sudah terjadi dalam perjanjian baru. Nah, itu dalam mengenai kitab suci, ya. Sedangkan di dalam Islam, setahu saya itu hanya satu nabi yang menulis mengenai itu, ya, dan hanya satu malaikat yang mewahyukan. Tidak ada buktinya. Jadi menurut saya kurang. Sorry, saya loncat pagar lagi. Sorry, saya nggak bahasa Islam ya. Sudah itu mengenai adanya keselamatan yang sudah pasti, ya. Jadi di dalam kekristenan itu keselamatan itu sudah pasti. Karena apa? Karena dijamin oleh Tuhan Yesus, ya. Tadi sudah saya kasih ayat-ayatnya, ya, bahwa tidak ada kebinasaan. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat di surga bagi kita, ya. Dan Tuhan Yesus juga mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu fungsinya di dalam jaminan keselamatan adalah Roh Kudus itu sebagai meterai keselamatan dan juga sebagai jaminan akan keselamatan. Jadi kalau jaminan itu dan meterai itu adalah dirinya Tuhan sendiri, ya, dan surga itu adalah miliknya Tuhan Yesus sendiri, ya, dia itu adalah Raja Surga, pasti. Tetapi ya itulah kelebihan daripada Kristen, ada jaminan keselamatan, ya. Tetapi itu harus melalui proses-proses, ya, ada penebusan dosa melalui Sang Mesias, ya, dan juga adanya kehidupan setelah hubungannya dalam surga dan neraka, ya. Jadi jelas kita yakin bahwa di dalam kekristenan itu ya memang sangat valid, ya. Karena pertama, ya, di dalam kekristenan itu kita di dalam Alkitab kita mengetahui seluruhnya alam semesta ini dari awal sampai akhir. Ya, kita jelas semua di sana, runtut dalam sejarah, ya. Jadi sangat valid dan juga didukung oleh artefak-artefak atau penemuan-penemuan, ya, dalam Aku boleh masuk dikit sebagai ajarannya itu. Silakan, Pak. Ya, jadi saya menyambung aja ya. Kristen adalah ajaran yang berasal dari Tuhan yang sempurna. Buktinya apa? Buktinya tadi sudah dijelaskan, sinkron. Semua kitab nabi-nabi itu sinkron. Ya, kalau Anda bawa-bawa para bidah termasuk Yahudi itu ya jelas saja. Tapi kan kita nggak patokan sama itu. Karena Yesus jelas bilang bahwa mereka bapamu adalah iblis gitu loh. Itu mereka sudah dikecam. Jadi bukan orang Yahudinya tapi Alkitabnya. Dan tidak sinkron. Semua polemik yang bisa Anda bawa bisa dijawab dengan mudah gitu ya. Itu aja sementara. Oke, luar biasa. Waktunya habis. Terima kasih luar biasa untuk closing statement-nya dari Pak Herman, juga Brother Antonius. Sekali lagi terima kasih. Langsung saja kita berikan closing statement kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Silakan. Iya, silakan, Dek. Iya, saya dulu bentar, Bang, ya. Iya, lanjut aja. Iya, saya bukannya nyebrang, cuma pakai narasinya siapa ini? Pak Herman. Saya hormati, Pak, narasi jenengan itu. Tidak boleh nyomot-nyomot ayat katanya. Iya, memang. Karena dari awal jenengan nyomot gitu loh. Penebusan dosa waris, cuma nyomot Matius 3:28 gitu loh. Makanya kalau kita dikatakan nyomot-nyomot, ya jenengan dari tadi ya nyomot-nyomot terus gitu. Kemudian narasinya. Tunggu dulu. Oke. Sebentar. Baik. Baik, begini ya. Oke. Ya. Silakan Ustaz. Udah lupakan yang sudah berlalu percaya ya. Udah jelasin aja. Saya maafkan Bang Antonius, tapi saya ingat gitu loh. Nah, kemudian jadi nyebrang nanti. Ya. Udah pokoknya kesimpulan aja mendukung keimanan Anda, udah beberkan itu semua. Iya. Lanjut Bang, habiskan sudah Bang Zuma waktunya. Saya sudah selesai. Jadi 6 menit lagi nih. Tadi 4 menit sekian ya. Kasih kasih 3 menit Bang Zuma aja sudah, saya sudah selesai. Masya Allah. Baik, kita settingkan 3 menit Bang Yans. Oke, jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu, memang Islam itu tidak kemudian ibarat kata menunggu kitabnya agama lain, kemudian dicari mana yang cocok untuk didudukkan untuk suatu oknum yang kemudian bisa kita jadikan sebagai Tuhan. Mana yang kita ambil dari kitab yang lain untuk kita dudukkan sebagai nabi. Mana yang kita ambil dari kitab terdahulu untuk menjadi sebuah kitab. Al-Quran itu tidak seperti itu.
Tapi Al-Quran mengatakan kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus itu kemudian datang mengajarkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Itu Islam. Didasari dengan itu. Lalu kemudian dikatakan lagi di ayat lain, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi Islam itu konsep Tuhannya, konsep kenabiannya, konsep keselamatannya, konsep apapun yang dibutuhkan dalam kemaslahatan umat manusia, itu tidak didasari dengan hasil penyelidikan atau menjadikan kitab yang lebih dulu sebagai dasar pijakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dalam menetapkan suatu perkara. Al-Quran kemudian datang untuk menjelaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan untuk menuju kepada Allah. Apa jalan itu? Dinul Islam. Islam itu mengajarkan pokok-pokok ajaran yang kemudian pokok ajarannya barang siapa yang mentaati pokok ajaran itu maka dia disebut muslim. Kedudukannya sebagai muslim maka dia adalah sebagai orang yang bertakwa. Sebagai orang yang bertakwa kemudian maka dia dijanji oleh Allah sebagai penghuni surga. Tilkal jannatul lati nurid min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Islam. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi kata Allah, maka engkau kutunjukkan kabar gembira yang lebih baik dari yang demikian itu. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itu konsep Islam. Jadi tidak kemudian mengukur keselamatannya dari kitabnya orang lain. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Selama-lamanya dia ada di surga. Siapa mereka ini? Orang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang mengerjakan amal kebajikan. Siapa orang beriman itu? Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang mendirikan salat. Itulah orang-orang yang beriman. Apa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang beriman? Mereka masuk ke dalam jannah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa wa man astaqu minallahi qila. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi, kemudian ketika keselamatan itu sudah nyata di dalam pengajaran agama Islam, ada enggak pengakuan Allah tentang ajaran Islam itu sendiri? Ada. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Allah, selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, afa ghaira dinillah yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ard tau'a wa qarha wa ilaihi yurja'un. Maka mereka jika mereka kemudian mencari agama selain daripada agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Terakhir, Al-Quran menerangkan, inna dina indallahil Islam. Ada pengakuan, konsep dari Allah, agamanya dari Allah, nabinya dari Allah, aturan-aturannya dari Allah, cara sholatnya dari Allah, semua penyembahan dari Allah, hubungannya antara Allah dari Allah, hubungannya dengan manusia. Tidak kehilangan pondasi, berbeda dengan agama di luar sana. Asal akal-akalan. Silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih Guru Ndazuma dan Ustadz Wafi untuk closing statement-nya. Baik, Iwan Viola. Oke, sudah berakhir ya debat spektakuler kita malam ini antara Guru Ndazuma dan Ustadz Wafi bertemu dengan Pendeta Herman dan Brother Antonius. Tetapi sebelum kita sampai di closing statement, sekali lagi mohon izinkan kami untuk menyampaikan himbauan
ajakan kepada seluruh saudara muslim, sahabat netizen yang menyimak debat kita malam ini. Mari, saudara kita di Cianjur sedang membutuhkan uluran tangan kita, dan sebagai wujud kepedulian kita kepada mereka yang sedang merasakan musibah gempa ini, mari kita sisihkan sebagian dari rezeki kita untuk membantu mereka, dan insya Allah seberapapun yang Ikhwan Fillah kirimkan uluran bantuan ini, insya Allah akan sangat-sangat membantu dan bermanfaat. Baik donasi Peduli Cianjur bisa disalurkan melalui rekening BCA dengan kode 014 dengan nomor rekening 54602700091, atau bisa disimak di masing-masing menara siar ya. Sekali lagi saya bacakan, nomor rekening 54602700091 atas nama Ahi Ari Wibisono, dan donasi kami tunggu sampai tanggal 29 November 2002. Konfirmasi kami mohon untuk dikirimkan kepada Ahi Imanes di nomor WA 08 5727216151. Sekali lagi di nomor 27216151. Baik, itu Ikhwan Fillah untuk himbauan kami, ajakan kami, jangan disia-siakan, ini ladang amalnya. Baik, dan sekali lagi luar biasa debat kita malam ini, sampailah kita di penghujung acara. Demikianlah kedua narasumber sudah menyampaikan narasi-narasi terbaiknya, argumentasi terbaiknya, masing-masing tesis dan antitesis sudah dipertahankan, dan tidak ada yang kalah menang dalam sebuah debat, karena tujuan kita adalah mengedukasi sahabat netizen, baik dari saudara muslim ataupun dari saudara Kristen. Ikhwan Fillah semuanya lah yang menjadi hakim sebenarnya. Semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dapat menambah ilmu dan iman, terutama yang bagi saudara muslim, iman Islam kita, dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Lona Ana yang bertugas sebagai moderator bersama Aki Yans mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Ikhwan Fillah, seluruh narasumber yang hadir di Zoom M3 Mujahid, Mujahid dan Mujtahid. Juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, serta seluruh Ikhwan Fillah yang hadir di seluruh menara siar, yaitu di Zulkifli M. Abbas Official, di Josel Official, Lentera Rohani Institute, Najam Media, Yans M3 Channel, Din Permata Islam, Dialog Channel 9, Lensa News Muslim Channel, Mantep TV, Masjid Suci Channel, Pejuang Tauhid TV, juga di Perindu Surga Channel. Juga ada di Antonius TV untuk saudara kekristenan. Baik, mohon izin menyampaikan Quran Surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya akhiri sampai di sini debat kita malam ini. Sekali lagi mohon dimaafkan jika ada kekurangan, juga kesalahan atau kekhilafan saya selaku moderator. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai Bang Antonius, makasih ya, minta maaf kalau ada kata-kata. Terima kasih Bang Suma dan kawan-kawan Bang Wafi. Mohon maaf ya kalau misalnya ada hal-hal yang menyinggung gitu loh. Oh enggak, sudah biasa kok diskusi sama sampean. Ya, Ya. Terima kasih. Saya makasih Pak. Ada Wafi, makasih ya Dek. Iya, sama-sama abangku. Teman-teman semua di sini, makasih banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Antonius, juga Pak Herman. Terima kasih, Mohon Bu maaf jika Josel. ada kekurangan. Saya Lona, bukan Josel. Iya, tadi yang muncul itunya soalnya bingkainya Bu Josel. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama. Oke. Antonius. Recording stopped. Semuanya ini sebentar ya. Ini seandainya dana yang sudah terkumpul ini disalurkan terlebih dahulu atau menunggu sampai tanggal 29. Kalau menurut saya apa yang ada karena di sana membutuhkan itu bisa disalurkan terlebih dahulu atau bagaimana itu? Mbak Josel, sebentar saya mohon izin pause dulu sayang. Oke, ini kan saya belum
belum meminta seluruh menara siar untuk dimatikan live-nya. Mungkin ada baiknya juga Mbak Josel untuk menyampaikan perkembangan terbaru, mumpung masih ada yang banyak live. Mungkin silakan Mbak Josel. Oh ya, untuk sampai hari ini sebentar saya lihat dulu ya ininya. Untuk malam ini ya, yang korbannya banyak sekali, lebih dari 250 orang wafat ya, 100 lebih belum ditemukan ya, karena di reruntuhan itu apa namanya, reruntuhan apa itu, puing-puing ya. Puing-puing. Kadang kita susah ya cari bahasa Indonesia. Silakan Mbak. Maaf ya teman-teman karena mungkin bahasa Indonesia saya kurang bagus. Bukan kurang bagus, kadang lupa, jarang dipakai. Silakan Mbak Josel. Bahasa Indonesianya kadang-kadang, tapi untuk ininya tahu, tapi untuk bahasa Indonesianya kadang-kadang lupa. Bukan lupa ya. Enggak aja gitu ya. Nah, iya. Itu perlu di-share screen nggak ininya? Enggak kan ya? Yang dirasa diperlukan oleh Mbak Josel aja, silakan. Oke, jadi uang-uang yang masuk perlu di-share screen atau tidak? Langsung aja Mbak, langsung aja. Langsung aja ya. Gini, jadi untuk hari ini informasi yang ada adalah, nah ini uang-uang yang masuk, jadi wait a few moment ya. Nah, jadi di sini keterangannya, tapi dari hamba Allah saja lah ya, kita nulisnya ya. Oke, that is wait a few moment. Oke, karena dikosongkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, jumlah uang tadi segini, tapi alhamdulillah ada hamba Allah akan digenapi menjadi 10 juta ya. Nah, untuk malam ini ada 10 juta ya. Jadi untuk sebentar saya cari informasi yang, nah, sudah saya ini fotonya dulu biar nggak kemana-mana. Nah, di sini adalah yang tertimpa musibah. Jadi dari kabupaten mana ini? Oh ya, di sini ya, Mbak Luna mungkin bisa dibacakan. Mata saya nggak kelihatan gimana nih. Oh, oke. Saya bacakan ya Mbak Josel. Yang dari mana? Dari atas? Iya. Oke, Bismillah, izin melaporkan informasi yang didapat dari tim hari ini di beberapa lokasi berikut dengan kebutuhan yang mendesak. KP itu kampung mungkin ya, Kampung Jenggung, Desa Benjet, RT 0204, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, patokan pabrik jamur, membutuhkan tenda terpal, obat-obatan, pampers anak dan dewasa, perlengkapan balita, selimut, kain kafan. Kampung Lemah Duhur, Gang Perjuangan, Kelurahan Muka, RT 0203, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, membutuhkan logistik, tenda atau terpal, kebutuhan balita, dan kain kafan. Kampung Gunung Lanjung, Desa Cijedil, RT 0406, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, infonya belum mendapat bantuan sama sekali hari ini. Astagfirullah. Bantuan yang datang lewat posko 3 selalu habis di depan, membutuhkan logistik dan tenda terpal. Kampung Baru Kaso, Desa Sukamelia, RT 0105, tidak ada air minum dan makanan buat pengungsi, bahkan masih tidur bareng jenazah. Ya Allah. Karena tim medis belum datang, membutuhkan logistik, kain kafan, dan tenda terpal. Daerah Cugenang, Gasol, Pasir Angin membutuhkan kain kafan dan masih menunggu informasi, sedangkan Kampung Cibangban, Ciwalen, pengungsi kehujanan membutuhkan logistik dan tenda terpal. Desa Cariu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, tercatat 20 orang korban meninggal membutuhkan kain kafan, perlengkapan bayi, obat-obatan, dan tenda terpal. Sedangkan Desa Mangunkerta, RT 0303, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, bantuan belum masuk, laporan dari Kang Seni MCI. Kemudian jumlah pengungsi di tiap-tiap pengungsian darurat rata-rata berkisar 50 sampai 100 orang. Demikian laporan sementara yang didapat. Untuk laporan lokasi lainnya masih menunggu, dan ini update terbaru. Sudah, Uti? Oke, masih ada. Sebentar, saya cari dulu ya. Sebentar. Iya. Ada few moment. Nah, jadi karena ini selalu ada gempa susulan ya, Mbak Luna ya. Jadi ini tadi saya kasih orang ya. Jadi untuk gempa susulannya seperti ini. Wait a few moment, because
Oke, jadi untuk kondisinya masih banyak masih banyak evakuasi ya. Dalam 5 menit gempa susulan kedalaman 1 kilometer. Jadi selalu ada gempa susulan ya. Yang tertimbun masih 151 jiwa ya, yang belum ditemukan di antara puing-puing gitu. Oke, thank you. And kemudian 260 orang lebih informasi yang saya dapat sampai malam ini ya. Dan kemudian saya ikut untuk semuanya bagaimana enaknya gitu. Silahkan untuk yang lain. Silakan Mbak Lona. Oke, silahkan Imam Villa yang mungkin ada tanggapan untuk apa yang sudah disampaikan Mbak Josel. Luar biasa ini, mereka benar-benar membutuhkan. Silakan Gurunda Suma. Silakan Gurunda. Untuk dana yang ada itu sebaiknya disalurkan aja dulu apa yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Jadi disalurkan aja, karena itu udah cukup untuk membeli beberapa item yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, kepada sahabat-sahabat yang ada di LC, Zulkifli Mabas, dan semua channel yang berafiliasi dengan IM3, kami mohon kiranya seperti biasa, kita bahu-membahu di dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Kita tidak pandang agamanya, yang kita pandang mereka adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air. Jadi sekali lagi, nomor rekening tadi yang disebutkan oleh Dinda, siapa tadi yang menyebutkan itu? Dinda Josel ya? Dinda Lona. Lona ya? Iya. Atas nama Ari, ya Ari Wibisono. Nanti kemudian saya rasa teman-teman udah pada tahu itu. Mohon kiranya supaya ini kita bahu-membahu di dalam membantu saudara-saudara kita yang ada. Tim kami pun dari MMCI, alhamdulillah ya sudah melakukan gerakan yang begitu cepat di dalam membantu teman kita yang ada di sana. Dan ini juga inisiatif dari teman-teman yang ada di sini sangat luar biasa. Jadi saya mengharapkan untuk disegerakan aja dana yang ada itu segera disalurkan. Sekira begitu. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman yang ada di sini. Saya akhiri untuk sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Guru Nazuma dan selamat beristirahat. Baik. Oke, jadi ini ya, Mbak Lona dari MCI juga tadi saya mendapatkan informasi bahwa untuk selimut-selimut itu sudah disalurkan. Jadi ada banyak ya, mungkin sekitar 25 kodi selimut itu sudah disalurkan dari MCI ya. Nah, kemudian yang adalah dari netizen dan para apologet muslim yang berkumpul mulai dari kemarin. Mungkin insya Allah ini ikut Bang Yan saja. Bagaimana Bang Yan mungkin bisa langsung ke sana atau bagaimana gitu Bang Zuma? Iya, boleh. Jadi kita percayakan, kita amanahkan dengan tim kita yang di sana. Biar mereka yang atur. Oke, Bang Yan monitor. Yoi coy. Aduh, maaf. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Insya Allah nanti saya telepon beberapa orang yang di sini yang masih masuk Zoom. Ada si Uwa, ada Jenny kan. Dari JCC pun ada beberapa orang di sini, termasuk siapa? Bang Imanes. Manes dan yang lain ya, sama Bang Ari mungkin ketemu nanti. Iya, dari Bang Imanes saya tadi diberi tabukan dari ini informasi dari Bang Imanes, bentar ya. Nah, sebentar, I'm sorry. Wait a few moment. Because it's still Oke, jadi gini. Nah, ini adalah dari hamba-hamba Allah. Jadi ini yang dari Bang Imanes ya, Bang ya. Jadi nggak apa-apa lanjutan. Nggak apa-apa ya. Jadi dari hamba Allah saja karena beliau masya Allah ini ya. Oke, silahkan. Ya mudah-mudahan bertambah ya, dalam artian supaya kita bisa dibagi 2 atau 3. Tadi kan ada beberapa tempat yang memang belum tersentuh ya, betul ya, Josel? Mana Josel nih? Halo? Lupa, saya bilang betul tapi saya lupa kalau ke mute Bang.
Maaf ya. Oh, ya pokoknya kita yang prioritas lah yang belum sampaikan apa aja kita bagi. Gitu Bang. Saat ini masih banyak yang logistik Bang. Logistik ini betul. Banyak yang beliau semua banyak yang nggak dapat makan Bang. Jadi itu penting sekali, mungkin setidaknya dibelikan nasi atau mungkin bisa berupa beras atau bagaimana bisa biar bisa dimasak di posko-posko Islam. Apa itu namanya Mbak Lona? Iya, posko. Ya, posko di ya, gitu. Oke. Allah insyaallah. Ya, pasrahlah sama Bang Yan ya, insyaallah ya. Kalau yang gampang kayak mungkin ya, terus mie gelas kayak gitu ya, supaya mereka itu enggak masuk angin minimal. Oh iya. Ini pun masih kerasa kadang-kadang beberapa waktu yang lalu masih gaya gerak-gerak gitu ya. Tapi nggak sebesar yang awal ya. Iya, karena katanya beberapa waktu 1 jam atau berapa jam itu senantiasa, sorry. Jadi selalu ini ada gempa susulan gitu. Begitu kah? Betul. Di sini pun kerasa sedikit-sedikit. Ada ya. Semoga untuk yang di sana itu mungkin atau coba diajukan untuk dipindah lokasi saja seperti itu. Jadi supaya aman begitu loh, Bang. Mungkin pindah di area mana atau dibawa kemana gitu. Insya Allah nanti saya coba ke PPD Kabupaten Cirebon. Masya Allah. Ya, besok. Apa yang data kita punya, kita cross check di sana sampai benar nggak. Takutnya gini Mbak Jose, yang saya takutin itu kan memang sudah nyampe tapi dipotong. Kita insya Allah teman-teman di sini dari Bandung Cianjur nanti kita ketemu. Ya. Jadi langsung ke lapangan gitu. Oke, kalau menurut saya sih kalau Bang Yan sendiri yang ke sana, insya Allah kan langsung ke lapangan, that is more better, gitu loh. Apa itu? Lebih baik gitu loh Bang. Ya. Iya, I know that. Ya, because sorry. Saya lupa kalau kadang habis ngobrol gini lupa Bang. Goblok banget tuh aku ini, kenapa ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak tahu. Ya. Mungkin Ustadz Wafi akan bantu. Ustadz Wafi akan bantu dari mana Ustadz Wafi itu? Apa? Probolinggo, bener ya? Probolinggo ke Bandung. Ustadz Wafi, monitor nggak ada. Oh iya, gimana teman-teman? Gimana Ustadz? Ini kalau Ustadz Wafi serius terus bawaannya. Iya. Udah